of biological sciences in the country. This international conference and our community engagement efforts strengthens impacts that resonate nationally. We wish you the great success with the conference and the COBI 2024 World Meeting. May this series of events serve as an inspiration and bring lasting benefit for us all. We hope you enjoy participating and may everything proceed smoothly and successfully. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Biology Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Syah Kuala. We are proud to welcome participants from Indonesia's leading universities who have come together to collaborate in advancing the biological sciences. The International Conference on Biology and Environmental Science serves as a valuable platform for academics and scientists to jointly develop strategies, share knowledge, and foster innovation. Advancement of biological sciences in our country. This international conference, along with our community service initiative, enhances our synergy and brings tangible, positive impact to our nation. Congratulations on the successful implementation of the COBI 2024 World Meeting. We hope this series of events inspires and brings significant benefits to all. Enjoy your participation and may the conference be a great success. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Biology Department, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Syah Kuala. We excited to host participants from Indonesia's leading university for the COBI World Meeting and the first international conference on biology and environmental science. Congratulations on the successful COBI 2024 World Meeting. We hope this event inspire and benefit friends, a platform for collaboration in advancing biological science and promoting environmental sustainability. We gather here because we care about tomorrow. Please enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, Ranu Pelampuan adalah kesenian tari yang berasal dari Aceh. Tari ini merupakan visualisasi dari salah satu filosofi hidup warga Aceh, yakni menjunjung keramah tamahan dalam menyambut tamu. Gerakan demi gerakan dalam Ranu Pelampuan menggambarkan prosesi memetik, membungkus dan menghidangkan sirih kepada tamu yang dihormati. Sebagaimana kebiasaan menghidangkan sirih kepada tamu yang berlaku dalam adat masyarakat Aceh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJ Wali Kota Banda Aceh, Bapak Ade Surya STME. Yang kami hormati Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan. Yang kami hormati Ketua Konsorsium Biologi Indonesia 2024, Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono MAGRSC. Yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Yang kami hormati Kepala Kantor Bank Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Taufik Fuadi Abidin SSI MTek beserta jajarannya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala, Dr. Andes Syamsul Rizal MKes beserta jajarannya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Araniri Banda Aceh, Dr. Insinyur Muhammad Dirhamsyah MT IPU beserta jajarannya. Dan yang kami hormati para narasumber, tamu undangan, serta seluruh peserta Rapat Kerja Nasional dan Workshop Konsorsium Biologi Indonesia yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala. Salawat beserta salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Workshop Konsorsium Biologi Indonesia tahun 2024. Mengawali acara, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Takdir Feriza. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan salawat badar. Hadirin dimohon untuk berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول
الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في عمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Takdir Feriza. Hadirin yang berbahagia, Ustadz Takdir Feriza merupakan putra Aceh Besar, pemenang MTQ tingkat internasional di Turki. Agenda berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Aceh yang akan dipandu oleh Ana Maria. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan himne Aceh. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Bumo Aceh nyo kene bahraja si pila bangsa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat besar
Acehnya bermulia, rahmat melimpah, metuah asa, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara, bersepakat bersabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia, rahmat melimpah, metuah asa, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Agenda selanjutnya, kami mengundang Ketua Konsorsium Biologi Indonesia, Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono, MAGRSC, untuk menyampaikan kata sambutannya. Hadirin, beliau telah memimpin Konsorsium Biologi Indonesia, dan di bawah kepemimpinannya, Konsorsium Biologi aktif memperkuat kerjasama ilmiah dalam pelestarian biodiversitas Indonesia. Kepada Profesor Budi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai, salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan. Tadi saya sudah menyampaikan salam dari Ibu Rektor kami, Profesor Dr. Ova Emilia. Yang saya hormati juga Bapak PJ Wali Kota, Bapak Ade Surya STME, yang alhamdulillah beliau berkenan hadir pada Rakernas Kobi ini. Kalau beliau tidak hadir, karena istri beliau adalah dosen biologi juga. Alhamdulillah ya. Yang kami hormati sahabat saya, dua dekan ini, Profesor Dr. Insinyur Taufik Fuadi Abidin, SSI MT, Dekan FMIPA, Unsyah, dan juga Bapak Dr. Samsul Rizal, beliau adalah Dekan FKIP Unsyah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali, beserta seluruh jajarannya, para wakil dekan, para ketua departemen, para dosen khususnya di Departemen Biologi Unsyah. Yang kami hormati juga Bapak, di sini hadir Ketua Dewan Penasihat Konsorsium Biologi Indonesia, Bapak Profesor Dr. Suwarno Hadi Susanto. Matur nuwun
beliau sudah membersamai kita. Juga hadir Wakil Ketua Konsorsium Biologi Indonesia, Bapak Profesor Miftahudin, Pak Profesor Miftahudin dari IPB. Juga sekretaris kami, Profesor Dr. Renat Andika Puspito Nugroho. Ya. Baru keluar SK guru besarnya ini beberapa hari lalu, jadi masih hangat ini Prof. Andika ini. Juga seluruh pengurus KOBI, di sini juga ada anggota KOBI yang hadir, Bapak Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman dari Purwokerto, Prof. Bowo. Ya. Ya. Rekan-rekan anggota KOBI, ini kami sampaikan ke Pak Rektor, baik itu ada yang paling timur, dari Papua, Maluku, NTB, mohon izin untuk berdiri, rekan-rekan dari Papua, dari Maluku, NTT, juga ada dari Sulawesi, mohon izin berdiri, Bu Ana dan Ibu ini juga. Kalau ini mesti paling banyak dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, nggak mau berdiri Pak, karena saking banyaknya ini beberapa. Juga dari Kalimantan mungkin masih ada yang mewakili. Kalimantan, kemarin saya lihat dari Kalimantan atau mungkin masih OTW ya, on the way. Juga dari Sumatera, dari Lampung saya kira ada Pak Yanicar, kemudian ya dari pastinya dari Aceh paling banyak ini ya. Ya. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Pak Rektor, Pak PJ Wali Kota, juga Bapak Ibu, ini adalah sebuah mimpi bagi KOBI untuk bisa bersilaturahmi, berkunjung ke provinsi paling barat di Indonesia. Alhamdulillah di Nangro Aceh ini. Banyak dari anggota KOBI mungkin sampai pensiunnya belum pernah berkunjung ke Provinsi Aceh. Jadi kita itu bersyukur sekali. Syukur yang kedua tentunya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Ada yang mau ikut Bapak Rektor tapi kebetulan dia sibuk. Jadi kesempatannya tidak ada. Yang kedua ada yang mau ikut tetapi kebetulan sedang sakit Pak. Oleh karena itu alhamdulillah pada pagi hari ini dihadiri oleh Pak Rektor, Pak PJ Wali Kota, kita diberikan kenikmatan berupa kesempatan dan kesehatan. Saya tadi lupa Pak, nanti ada satu lagi rekan kami, tidak hanya Unsyah ya, tapi juga dari UIN Araniri. Rekan-rekan UIN Araniri terima kasih juga sudah hadir. Juga dari NGO dari WWF Indonesia, Pak Oki ini nanti juga akan memberikan, juga sudah hadir. Sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kaum kerabat, sahabat, dan juga hadirin umat muslim, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Bapak Rektor, Bapak Wali Kota, dan seluruh hadirin, KOBI ini baru kemarin tanggal 22 September 2024 menginjak usianya yang ke-13. Jadi kalau sekolah ini mungkin baru masuk 1 SMP begitu ya. Kelas berapa? Kelas 7 mungkin ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, KOBI sudah memberikan beberapa kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Salah satu hal yang kontribusi yang sekarang digunakan Bappenas adalah kita sudah berhasil menyusun Indeks Biodiversitas Indonesia atau IBI. Kemudian beberapa anggotanya juga aktif di NGO dan juga bahkan ada yang sekarang menggagas untuk pelestarian keanekaragaman hayati di daerah-daerah terluar, tertinggal dan termiskin, yaitu 3T. Di sini ada Dr. Agus Salim. Pak Agus Salim coba berdiri, beliau juga termasuk yang concern untuk mencari kerjasama untuk mengembangkan daerah-daerah terluar. Kita bersyukur Bapak Ibu khususnya dari fakultas ataupun
jurusan, departemen, dan prodi biologi. Karena di negeri Nangro Aceh ini salah satu kekayaan keanekaragaman hayati yang masih tersimpan cukup besar bagi bangsa Indonesia. Kita bersyukur sekali. Beberapa mahasiswa yang dibimbing kami, baik S2 maupun S3 yang kebetulan dari Aceh, berhasil menemukan spesies-spesies baru Bapak. Luar biasa. Dan itu menjadi acuan dunia. Yang terakhir yang dibimbing oleh Ibu Dr. Tuti Ari Suryanti itu menemukan satu spesies udang berwarna merah sekali itu. Dan itu katanya khas, hanya ada di Aceh endemik. Nah, jadi kekayaan yang demikian besar itu memerlukan saya kira kerjasama kita. Oleh karena itu ucapan terima kasih Pak Rektor, Pak Dekan FKIP, Pak Dekan FMIPA, juga Bapak Ibu dari Unsyah dan UIN yang telah menerima kami untuk menyelenggarakan Rakernas KOBI. Ini kalau tidak salah yang kelima Bapak. Pak Rektor, ini yang kelima setelah pandemi. Karena sebelum pandemi Rakernas atau Rakornasnya hanya online. Nah, setelah November 2022, KOBI meminta silaturahimnya harus bertemu. Nah, sejak itu ini yang kelima. Yang pertama itu dulu di Yogyakarta, November 2022 setelah pandemi maksudnya. Kemudian berikutnya Mei 2023 di tempatnya Prof. Miftah di IPB. Kemudian kita pindah ke SITH di November 2023, SITH ITB. Kemudian kemarin baru pindah ini ke Padang Bapak. Padang itu bulan Juni 2024. Nah, di Padang itu kemudian diputuskan karena ada Pak Dr. Wira ini yang waktu itu menyatakan waktu di Padang saya siap dengan Prof. Leni ya, bahwa Departemen Biologi FMIPA Unsyah Pak Dekan siap menjadi tuan rumah. Kita kasih aplaus dong buat tuan rumah yang luar biasa ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rektor izinkan KOBI menyampaikan terima kasih juga Pak PJ Wali Kota atas kehadiran juga izin yang diberikan Pak Dekan FMIPA, Pak Dekan FKIP, juga dari rekan-rekan UIN Araniri. Terima kasih. Tanpa izin beliau-beliau kita tidak bisa hadir di sini. Terima kasih juga untuk panitia, ini panitia kesatuan ya, Prof. Leni dan kawan-kawan, itu dari FKIP, dari FMIPA, dan juga dari UIN Araniri. Kita kasih aplaus dong. Panitia yang luar biasa. Ya. Tadi malam saya sudah mencicipi sate Aceh. Sangat enak, ingin makan lagi. Kalau Prof. Warno apa ya? Tadi malam dengan Pak Dekan Bowo itu sudah makan apa? Grondol atau apa ya itu? Saya lupa. Jadi Bapak Ibu selain nanti Rakernas, tadi disampaikan Pak Dekan melalui video, besok juga ada conference ya Prof ya, ada international conference. Dan juga jangan lupa kalau ke Aceh ya harus kuliner dan wisata gitu ya. Saya alhamdulillah bulan Januari diantar Dr. Wira itu sampai ke ujungnya Indonesia begitu ya. Sayang belum ke Pulau W. Terakhir Pak Rektor mohon izin sebelum saya tutup, kebetulan khusus dari UGM kami merasa terhormat di sini karena yang pertama Rektor kami yang ketiga yaitu Profesor Dr. Teku Yakub adalah putra Aceh. Rektor kami yang ketiga. Jadi kalau di UGM tuh mesti dari macam-macam suku dan macam-macam provinsi. Ya memang sebagian besar dari Jawa, tapi semua pernah merasakan. Ada yang dari Padang, ada yang dari Flores, ada yang Bangka Belitung. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, salah satu guru besar kami, kebetulan baru purna tugas tahun ini, yaitu Profesor Dr. Cut Sugandawati Johan, itu asalnya juga dari Aceh. Ya. Beliau adalah keponakan Profesor Teku Yakub. Ya, kalau Prof. Teku Yakub kan sangat terkenal sekali di dunia sebagai ilmuwan di bidang bioantropologi ragawi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin juga kalau kehadiran KOBI merepotkan Bapak Ibu. Ada Rakernas mesti Bapak Ibu repot.
Juga terima kasih untuk Pak Wali. Pak Wali, insya Allah nanti malam mohon izin rekan-rekan Kobi untuk berkunjung ke tempatnya Pak Wali. Dan atas nama Kobi, selain mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dan hilaf dari kami. Saya kalau di Medan sering pusing atau di Padang karena diminta untuk pantun. Ya, karena di Jawa itu kan nggak sering pantun gitu ya. Yang paling pantun karena kalau sudah di Aceh berarti kita akan bisa menikmati durian gak ini ya? Nah, atau belum musim ya? Baik, saya tutup dulu dengan sebuah pantun durian. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah hilaf. Billahi taufik wa hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono MAGRSC atas kata sambutannya. Selanjutnya, kami mengundang PJ Wali Kota Banda Aceh, Bapak Ade Surya STME untuk menyampaikan. Beliau dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dalam mengembangkan kota Banda Aceh dengan visi yang kuat dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Dengan hormat, Bapak Ade Surya STME, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Marwan sebagai Rektor Universitas Syah Kuala, Bapak Ketua Konsorsium Biologi Indonesia atau KOBI, Prof. Budi, saya singkat aja nih biar akrab kalau saya nyebutnya Prof. Budi, juga Bapak Dewan Penasehat dari KOBI, Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekretaris, hadir lengkap di USK Fakultas MIPA ini. Dekan Fakultas MIPA, sahabat saya, Prof. Taufik, makin keren ya. Bapak Dekan FK USK, terima kasih. Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN, yang saya cintai pasti Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banda Aceh, para narasumber, seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam kegiatan ini, Bank Indonesia, ada PEMA, ada Badan Penanaman Modal Aceh, juga ada keterlibatan NGO di sini, terima kasih, lembaga swadaya masyarakat, NGO juga pasti berperan aktif dalam pengembangan biodiversitas di Kota Banda Aceh, di Provinsi Aceh. Para peserta KOBI, ada anak saya nih juga dari BI ya, Fikar, terima kasih. Dan yang paling utama yang saya banggakan, selalu berkomunikasi baik dengan saya, yang terhormat Ketua Jurusan Biologi, Prof. Leni, terima kasih. Ini sebenarnya bukan orang dalam nih,
bukan karena Ibu tim penggerak PKK. Alhamdulillah Pak Prof, ini sudah 3 hari berturut-turut nih. Hari Minggu bersama Bapak Rektor, kita ikut di kegiatan olahraga memperingati milad atau ulang tahun USK ke-63 ya, karena hitungannya tahun 61 ya Pak Rektor ya, bukan tahun 59 ya. Hitungannya tahun 61 sejak adanya SK Presiden, walaupun tahun 59 dibentuk fakultas pertama di Universitas Syah Kuala saat itu namanya. Terus kemarin saya di Fakultas Teknik karena saya alumni Fakultas Teknik Pak Prof, jurusan sipil, untuk prodi Magister Teknik Sipil kemarin dilakukan asesor untuk menjadi unggul dari status sekarang baik sekali. Mudah-mudahan doa kita semuanya Fakultas Teknik program studi Magister Teknik Sipil bisa menjadi prodi yang unggul ya. Sebenarnya masih 2 tahun lagi untuk bisa dilakukan penilaian, tapi karena permintaan rupanya kalau nggak unggul LPDP nggak bisa masuk ya Pak Taufik ya. Jadi kayaknya targetnya itu biar bisa masuk dalam radar LPDP gitu, supaya bisa ikut menjadi penyumbang keluaran akademisi yang lebih baik tentunya. Baik, selalu beberapa kali saya hadir di lingkungan akademis, di lingkungan guru besar, di lingkungan profesor, ada aura yang berbeda. Ya. Saya di birokrat, tapi selalu berada di lingkungan akademis, berada bersama profesor, seakan-akan saya ini profesor juga gitu. Merasa profesor. Mudah-mudahan aura ini bisa tetap dipelihara, selalu lingkungan yang sangat baik, lingkungan intelek ini bisa kita jaga untuk tetap bisa memberi sumbangan ke negara ini, terutama nanti 20 tahun lagi di 2045 kita menuju Indonesia Emas. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan semangat seluruh akademisi, termasuk KOBI, termasuk USK, termasuk seluruh universitas yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita berkumpul sudah mewakili semuanya di sini. Atas prakarsa KOBI, FMIPA bersama jurusan biologinya dari timur sampai ke barat. Alhamdulillah semuanya berkumpul di sini. Mungkin ada yang belum pernah atau sudah ada yang sering. Saya ingin sedikit nih, karena saya bukan akademisi ya. Saya ingin singgung sedikit tadi lagu Himne Aceh, Aceh Mulia. Mungkin orang Aceh udah tahu, tapi ini karena ada tamu, isinya itu memang doa Bapak. Ya, jadi Himne Aceh isinya doa. Aceh yang mesyuhu itu masyur. Ya, Aceh yang masyur, Aceh yang sejahtera. Pekaten Aceh itu melimpah bago, artinya terdiri dari berbagai suku, berbagai bentuk, keanekaragaman, tapi tetap bersatu seperti Indonesia juga, seperti semangatnya KOBI juga, keanekaragaman atau biodiversitas, tapi membuat sekarang kita bersatu di Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Syah Kuala. Mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih untuk Kota Banda Aceh, untuk Provinsi Aceh. Kemudian keanekaragaman hayati tentu dimiliki oleh Provinsi Aceh. Merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Kita punya banyak hutan mangrove, kita banyak hutan terumbu, kita punya banyak hutan heterogen, kita punya terumbu karang,
yang menjadi rumah bagi biota laut, serta flora dan fauna endemik di daratan adalah sebagian kecil dari kekayaan Aceh. Tapi ini semuanya belum terdata dengan baik. Namun kita harapkan dari rapat kerja ini tantangan untuk mengidentifikasi seluruh aset tumbuhan hewan yang ada di Provinsi Aceh bisa tertangani dengan baik. Pak Prof, Pak Ketua Kobi, saya selain saat ini menjadi PJ, sebenarnya tugas utamanya di Dinas Pangandaran Provinsi Aceh. Basic ilmu saya engineer, pengembangan sumber daya air, water resources development, spesialisasinya di irrigation and flood control. Kami juga melakukan konservasi, tapi air dari hulu sampai ke hilir. Selalu ada pertentangan antara pemanfaatan lahan, pemanfaatan hutan, hubungannya dengan kelestarian air. Selalu ada permasalahan di sana, permasalahan pemanfaatan lahan. Di satu sisi kita ingin ada kelestarian yang berkelanjutan, di satu sisi kita perlu lahan untuk investasi, bisa pertanian, bisa perkebunan. Mungkin ini yang harus kita diskusikan lebih detail, bagaimana pemanfaatan lahan tapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem, keberlanjutan biodiversitas, keberlanjutan tumbuhan untuk masa depan. Jadi tidak hanya untuk manfaatan ekonomi saat ini, tapi jargon sustainable untuk masa depan mudah-mudahan bisa kita jaga. Kalau saya merujuk ke rapat kerja yang lalu yang pernah dilakukan oleh Kobi, ada strategi implementasi untuk pengambilan kebijakan untuk biodiversitas berkelanjutan. Di Banda Aceh sendiri atau di Provinsi Aceh dalam kami mengelola pengolahan sumber daya air, semuanya saat ini kami sudah mengelola dengan cara terukur. Kita punya indeks ketahanan air, tapi kita atau saya belum mendapat informasi tentang indeks biodiversitas. Saya tidak tahu indeks ini sudah ada, bagaimana untuk Kota Banda Aceh, bagaimana untuk Provinsi Aceh. Berbeda kebutuhan biodiversitas tumbuhan untuk Kota Banda Aceh dan provinsi. Kalau Kota Banda Aceh pasti bukan untuk produksi, ya untuk keindahan kota, untuk mengisi ruang terbuka hijau yang ada saat ini. Faktanya pasca tsunami, karena kita kebutuhan tumbuhan yang cepat tumbuh, kalau bahasa ininya Mbak Hasan itu apa ya? Trembesi ya Pak ya. Nah, pada saat ini trembesi itu tumbuhnya cepat, pohonnya rindang, tapi pohonnya tidak kuat. Kita tanam di media jalan yang ada di Kota Banda Aceh, media jalannya rusak. Jadi kami butuh informasi, butuh saran, butuh masukan sebagai langkah kebijakan untuk bisa mengelola Kota Banda Aceh dengan lebih baik. Tumbuhan apa yang baik untuk kota, bisa tahan, bisa kuat, bisa sejuk, mudah-mudahan juga punya nilai ekonomis yang bisa menjadi sumbangan dari Kobi, terutama Fakultas MIPA jurusan Biologi USK, untuk bisa sumbang pikiran. Kita bisa kerjasama untuk neliti, baik dengan kota maupun dengan Provinsi Aceh, dengan dinas terkait. Mudah-mudahan dengan adanya Kobi ini kita gaungkan, sehingga kita punya indeks biodiversitas untuk Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh. Kita punya saran masukan untuk Kota Banda Aceh dalam mengelola RTH-nya.
Karena RTH kota itu syaratnya 30% Pak Prof. Tapi saat ini Kota Banda Aceh itu baru sanggup memenuhi 13% untuk RTH publik. Tapi itu pun belum menjadi milik kota. Jadi lahan masyarakat yang kita klaim menjadi RTH. Ditambah 10% dari RTH privat. Rumah itu maksimum 10% ditinggalkan untuk ruang terbuka hijaunya. Nah, dengan lahan yang sedikit, kami sangat perlu ada masukan untuk Kota Banda Aceh, tanaman apa, tumbuhan apa, untuk bisa mendukung biodiversitas paling tidak di Kota Banda Aceh. Mungkin ini salah satu saran yang kami harapkan. Karena apa? Kita menuju Indonesia Emas 2045. RPJM kita pertama di 4 tahun terakhir menuju Indonesia Emas 2026, 2030, 31, 35, 36, 40, dan 40, 45. Jadi kalau dalam 1 tahun ini bisa diselesaikan indeks biodiversitas, ini merupakan langkah strategis sumbangan KOBI untuk pemerintah, terutama pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Banda Aceh, untuk bisa menyumbang pikiran-pikirannya, langkah-langkah strategis sehingga pemerintah bisa memasukkan saran ini dalam RPJP 2026-2045. Mungkin ini akan sangat berarti bagi kami sebagai birokrat yang mengelola wilayah. Kita ingin juga wilayah kita itu sejuk, hijau, punya biodiversitas yang baik, tidak hanya tumbuhan tapi juga hewan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ikan teri, ikan hiu. Sampai jumpa nanti malam di pendopo Wali Kota. I love you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ade Surya STME atas kata sambutannya. Agenda berikutnya, kami mengundang Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan untuk menyampaikan kata sambutannya. Di bawah kepemimpinan beliau, Universitas Syah Kuala terus berkomitmen pada peningkatan kualitas pendidikan dan riset yang berdampak bagi masyarakat. Kepada Profesor Dr. Insinyur Marwan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati PJ Wali Kota Banda Aceh, Bapak Ade Surya STME bersama Ibu. Terima kasih atas kehadiran Pak Wali, PJ Wali Kota di kampus ya. Ini sudah yang ketiga Pak ya, dalam seminggu ini. Kemudian yang kami hormati Ketua Konsorsium Biologi Indonesia, Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono, Master of Agriculture Science. Kemudian Ketua Dewan Penasihat KOBI. Yang kami hormati tentunya pengurus KOBI, tadi hadir Wakil Ketua, kemudian Sekretaris dan yang lain, serta yang kami banggakan Bapak Ibu peserta pertemuan Rapat Kerja Nasional Konsorsium Biologi Indonesia
yang hadir dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Dari info Prof Budi tadi katanya hadir offline ada 21 PT perguruan tinggi, kemudian yang lain juga hadir secara online. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama ini yang hadir jauh ya, dari Papua, dari Maluku, Sulawesi ke Universitas Syah Kuala, khususnya ke Aceh. Kalau dari Jawa, Sumatera, Kalimantan sudah sering gitu ya. Kalau Prof Budi ini yang kedua Pak ya, terima kasih. Kemudian yang kami hormati tentunya yang dari Aceh di sini, pertama Bapak Dekan Fakultas MIPA, Prof Taufik, kemudian Dekan Fakultas Guruan Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Samsul Rijal, kemudian Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Araniri, Bapak Dr. Dirham Syah, kemudian Ketua Departemen, Ketua Program Studi, para wakil dekan ya di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala, serta Bapak Ibu dosen dari prodi yang terlibat ya, baik dari Departemen Biologi, Departemen Pendidikan Biologi, dan juga dari UIN ya, yang hadir di belakang kayaknya dengan pakai seragam semua Pak. Ya Alhamdulillah. Pertama puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini, berikan kita kesehatan dan kesempatan bisa hadir bersama di Aceh, khususnya di kampus Universitas Syah Kuala, dalam rangka kita bersilaturahmi sambil berdiskusi mungkin beberapa isu penting terkait dengan biologi, terutama dalam kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan ya, yang harus kita selesaikan bersama, terutama peran kita dari akademisi di kampus masing-masing. Maaf tadi ada hadir dari WWF ya. Ya terima kasih juga atas kehadirannya, mungkin sebagai narasumber. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian, pertama kami merasa terhormat atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dengan diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional Konsorsium Biologi Indonesia di Aceh. Sekaligus juga terima kasih kepada KOBI yang sudah mempercayakan Universitas Syah Kuala, khususnya Aceh ya, untuk menyelenggarakan KOBI ini, sehingga kami bersama-sama ya, Universitas Syah Kuala, ada UIN Araniri, untuk melaksanakan kegiatan yang saya kira ini sangat penting ya, apalagi kita baru transisi pemerintahan ya, kemudian kementerian kita juga berubah dari sebelum Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya, berubah. Nah tentunya dengan perubahan seperti ini punya maksud, punya target yang baru yang harus sama-sama kita coba wujudkan ya. Ya paling tidak ada beberapa hal mungkin sudah bergulir di media ya, yang disampaikan oleh Bapak Menteri, tentunya ini perlu kita antisipasi bersama. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi tantangan bagi kita semua, tadi dari Prof Budi dan juga Pak Wali Kota nih menyampaikan termasuk tentang biodiversitas ya, keanekaragaman hayati dan juga keberlanjutan, sustainability ya. Nah ini tentunya menjadi dua isu penting yang sangat relevan dengan kita semua yang di biologi ya. Secara nasional maupun isu global, yang pertama tadi disampaikan tentang pentingnya
peran kita ya dalam hal konservasi biodiversitas ya, keanekaragaman hayati. Kita di Indonesia terkenal dengan biodiversitas ini, terutama juga kami di Aceh, kita punya kawasan hutan Gunung Lauser yang masih cukup ya, saya tidak berani bilang sangat ya, cukup terawat itu ya hutannya, karena kalau sangat berarti hampir sempurna ya, tapi pada kenyataan tidak seperti itu ya. Jadi kondisinya masih cukup terjaga ya, karena memang ada pengelolaan Taman Nasional Gunung Lauser ya. Di sana dengan hutannya, kemudian juga dengan satwa liar ya. Jadi di Aceh ini lengkap lah satwa liar penting ya, yang menjadi ikon ya. Ada gajah, ada harimau, ada orang hutan, ada satu lagi badak ya. Nah, jadi ini 4 hewan ikon ya untuk satwa liar. Nah, ini lengkap kita di Aceh khususnya, dan ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita bisa jaga dan lestarikan ya. Nah, kemudian kita kalau bergerak lebih lanjut, kita punya kawasan mangrove, kawasan yang perlu kita konservasi juga dalam rangka terkait dengan perubahan iklim ya. Nah, kita ada daerah mangrove yang sangat luas dan juga kawasan rawa ya, yang masih perlu kita pertahankan dalam rangka untuk menjaga kandungan karbonnya ya. Nah, ini beberapa tempat yang perlu kita lihat. Kemudian di samping itu juga tentunya kawasan perairan, terutama laut ya. Kita punya garis pantai yang sangat panjang di Aceh ini, juga kawasan seperti daerah Sabang ya, sekitarnya itu punya terumbu karang ya yang terkenal. Nah, ini tentunya menjadi hal-hal yang perlu menjadi concern kita bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemerintahan baru juga mengingatkan kita semua tentang isu ketahanan pangan ya, isu ketahanan pangan. Beberapa hari yang lalu Bapak Menteri Pendidikan Tinggi juga mengingatkan kita agar perguruan tinggi bisa lebih terlibat ya dalam memastikan ketahanan pangan. Karena ini juga memperhatikan situasi global ya, geopolitik, geoekonomi dan sebagainya, di mana kondisi-kondisi yang ada di luar itu ternyata sangat mengganggu ya dengan kondisi ketahanan pangan kita. Kita belum ada satupun yang swasembada ya. Beras yang kita bangga-banggakan ini masih dalam kondisi antara swasembada ataupun tidak ya, karena ternyata kita masih mengimpor, walaupun kita mengklaim mungkin masih sudah berlebih ya, tapi kita masih mengimpor. Artinya kita masih waspada juga dengan kondisi ini. Belum lagi berbicara yang lain ya, kedelai, kemudian jagung dan sebagainya. Apalagi kemudian salah satu program penting dari pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi ya, terutama bagi anak-anak kita. Nah, ini tentunya menjadi perhatian-perhatian yang perlu kita terus tingkatkan. Nah, harapan kita apapun yang kita lakukan tentunya bisa memberikan dampak ya. Nah, jadi dampak artinya dampak bisa memberikan keberlanjutan bagi kita semua ya. Terkait dengan konservasi tadi, ketahanan pangan ya, food security, dan apapun juga yang kita lakukan bersama tentunya menjadi tujuan ya global, sebagaimana dirangkum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) ya. Nah, jadi ini menjadi target bagi kita semua. Jadi harapan kita apapun yang kita lakukan, termasuk pendidikan, riset, dan kolaborasi, semuanya harus bisa memastikan tujuan global ini bisa terwujud. Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita bersama, kami juga sangat berharap bisa terbangun kolaborasi yang lebih kuat ya. Jadi kita tidak bisa bekerja masing-masing, kami di Universitas Syekh Kuala, UIN, ataupun Bapak Ibu sekalian misalnya di tempat yang lain. Saya kira kolaborasi-kolaborasi ini perlu terus kita tingkatkan ya.
memang katanya indah ya, networking, kolaborasi, partnership ya. Namun mewujudkan ini ternyata sulit sekali ya. Ya, ini sangat sulit kita wujudkan. Nah, ini bagaimana mungkin perlu dalam kesempatan ini kita bisa saling ya mencari jalan ya. Kolaborasi bukan sekedar di atas kertas ya, MOU ataupun MOA dan implementing agreement dan sebagainya ya. Tapi bagaimana kita bisa berlanjut ya dari sekedar paper ini aja. Jadi kami mengajak Bapak Ibu sekalian, mumpung kita ngumpul ini mungkin perlu diwujudkan ya. Mungkin salah satu yang bisa kita lihat ya, kebetulan beberapa PTNBH di sini juga hadir ya. Kita ini kan ada namanya riset RKI ya, riset kolaborasi Indonesia ya. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan satu pola di KOBI ya. Masing-masing perguruan tinggi ini kan punya juga dana riset ya. Kita bisa bentuk semacam matching grant ya masing-masing. Misalnya Universitas Syah Kuala menyediakan 25 juta, dari Bapak Ibu 25 juta. Nah, ini bisa kita kolaborasikan sehingga bisa kita wujudkan untuk menghasilkan katakan karya ilmiah maupun produk-produk inovasi ya. Nah, ini mungkin perlu kita dorong hal-hal seperti ini ya, pola-pola kolaborasi ya. Ini mumpung kita hadir bersama. Samping itu juga kalau bisa kita terus tingkatkan exchange lecture ya. Ya, pertukaran. Tidak harus kita jalan ya, travel ke tempat lain, mungkin pola-pola online kita kembangkan ya. Dengan teknologi informasi, Bapak-bapak sebagai profesor di tempat lain bisa memberikan kuliah ke mahasiswa kita. Demikian juga mungkin dari Universitas Syah Kuala juga dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin dua hal ini kalau bisa kita coba perkuat, nah insya Allah ini bisa mendukung ya kolaborasi-kolaborasi yang lebih baik ke depan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ini ya harapan kami terkait dengan KOBI ini ya. Lalu kami juga berharap ini mungkin lewat Prof. Taufik pada Bapak Ibu sekalian mengundang untuk bisa melihat salah satu pusat unggulan kami ya yang namanya Atsiri Research Center ya. Ya, ARC. Ini merupakan satu pusat riset PUI ya, pusat unggulan iptek nasional. Nah, di sini kami juga belajar ya bagaimana mengelola riset dari hulu ke hilir ya, bersama masyarakat, bersama mitra. Jadi konsep pentahelik ya, ini kita coba jalankan ya, sejak 5-6 tahun yang lalu ya. Nah, dengan pemerintah, dengan pihak non pemerintahan juga kita coba kolaborasi bersama. Nah, ini mungkin nanti Pak Taufik bisa ya mungkin bisa jalan-jalan ataupun ketua pusatnya bisa juga sharing di sini ya. Karena di sana juga banyak peran biologinya ya. Kalau nggak salah di sini ada Bu Esi ya misalnya. Bu Esi juga terlibat di sana, terutama terkait dengan pembenihan nilam ya, nilam Aceh. Nah, ini mungkin bisa kita belajar juga bagaimana mengembangkan inovasi ya, yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Memang kalau dilihat nilai ekonominya rendah ya, namun kita melihat juga yang lebih luas adalah dampaknya ya, dampak ekonomi kepada masyarakat ya. Nah, ini mungkin pengalaman-pengalaman kita di Universitas Syah Kuala mungkin bisa kita sharing ke depan. Juga Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita tepatnya 20 tahun tsunami Aceh ya. Tsunami terjadi pada tahun 2004 ya, tanggal 26 Desember ya. Jadi tahun ini tepat 20 tahun, ya mungkin Pak Wali tadi lupa ya, jadi ini mengajak kita juga semua kalau ada kesempatan silakan, terutama yang baru pertama ke Aceh melihat situs-situs tsunami ya. Ya paling tidak bisa melihat bagaimana Aceh ini bangkit ya, bagaimana recovery yang kita lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi semangat pembelajaran bagi kita semua, bahwa dengan semangat kolaborasi kita bisa bangkit, bisa tumbuh. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bisa kita adopsi dengan
KOBI ya, Konsorsium Biologi Indonesia. Mungkin inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian semua yang sudah berhadir di Universitas Syah Kuala. Salam ke rektornya masing-masing ya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lain nanti untuk bersilaturahmi. Kami juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Prof. Marwan untuk tetap berada di atas panggung. Juga kami mohon kesediaan dari PJ Wali Kota Banda Aceh, Rektor Universitas Syah Kuala, Dekan Fakultas MIPA, dan Ketua Konsorsium Biologi, serta Ketua Departemen Biologi untuk mengambil posisi di depan. Agenda berikutnya adalah pembukaan secara simbolis Rapat Kerja Nasional dan Workshop Konsorsium Biologi Indonesia tahun 2024. Pembukaan akan dilakukan dalam hitungan 3, 2, 1. Pembukaan acara simbolis resmi dibuka. Kami mohon Bapak Ibu untuk tetap di atas panggung. Juga kami mohon kesediaan dari perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, perwakilan Bank Aceh untuk mengambil posisi di depan. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan cindera mata. Sebelumnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Foto diambil dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi pose USK unggul. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi pose semangat. Pose semangat. Baik. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mohon Bapak Ibu untuk tetap di atas panggung. Selanjutnya kita akan melakukan sesi penyerahan cindera mata.
Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya kita akan melakukan sesi penyerahan cindramata. Kami mengundang Rektor Universitas Syah Kuala, PJ Wali Kota Banda Aceh, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala, Ketua Konsorsium Biologi Indonesia, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, dan perwakilan Bank Aceh untuk naik ke atas panggung. Penyerahan cindramata akan diberikan oleh Profesor Dr. Leni Fitri, SSI MP selaku Ketua Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala. Hadirin yang berbahagia, cindramata ini merupakan produk Ekoprint hasil karya mahasiswa Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala. Baik, selanjutnya adalah sesi penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh PJ Wali Kota kepada Ketua Konsorsium Biologi Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, kami mohon untuk dapat kembali ke posisi semula. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama seluruh peserta Rakernas. Kepada seluruh peserta kami mohon untuk berdiri. Kepada seluruh peserta kami mohon untuk berdiri. Baik, foto diambil dalam hitungan 1, 2, 3. Kemudian pose USK unggul. 1, 2, 3. Kemudian pose semangat.
1, 2, 3. Baik, seluruh peserta kami mohon untuk duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada tim publikasi dan dokumentasi. Hadirin sekalian, kita akan melakukan sesi coffee break. Agenda akan dilanjutkan 15 menit kemudian. Selamat menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tim konsumsi. Kami infokan kepada Bapak Ibu yang ingin menikmati hidangan, silahkan mengambil di sisi kiri panggung. Terima kasih. Biology is one of the departments in Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Syah Kuala. Inaugurated on 17 February 1989, the Biology Department continues to develop its existence. This is proven by Unggul Accreditation title that has been obtained by the Biology Department since 2023. Until now, the Biology Department has supervised 2 study programs, bachelor's and master's degrees. The Biology Department continues to be committed to developing science through education, research, and community service in order to create graduates who can compete globally. The Department of Biology has a vision to become a center for the study of biology oriented towards tropical biodiversity in Indonesia, and to provide graduates with innovative and independent socio-biopreneurs at the global level. In order to carry out its vision and mission, the Biology Department is supported by teaching staff that graduate from various universities in the world, with 3 professors, 7 associate professors, 18 lecturers, and 4 associate assistants. The Biology Department is qualified to develop science. The Biology Department now has several laboratories, including basic biology, ecology, microbiology, physiology, structure and development, genetics and biomolecular, and biosystematic laboratories. Lecturers and biology students are actively involved in various activities such as community service, seminars, training, and field activities that support the learning process. The research at the Department of Biology aims to solve a number of actual problems, from ecosystem restoration to innovation in biotechnology. We collaborate with various institutions to create synergy between science and society. Our alumni work in a variety of sectors, from research, education,
and environmental conservation. Hi everyone, I am Aigia and I am a biology alumni. Being a biology student taught me to think critically and recognize the complex connections in nature, providing a foundation essential to my growth from fieldwork to lab experiments. The experiences I had shaped me in ways I never expected. The skills we developed have empowered us to make changes in research, in education, in industry, and beyond. Biology isn't just a subject, it's a way of contributing to the world. Join us at Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Syah Kuala, and be part of the solutions for the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is an honor to welcome you to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Syah Kuala. We extend our warmest greeting to all participants from distinguished universities across the globe who have come together to play a crucial role in advancing the field of biological sciences at the first international conference on biology and environmental science. Your collaboration, knowledge exchange, and innovative ideas are key to driving environmental sustainability and the progress of biological sciences in the country. This international conference and our community engagement efforts strengthens our bonds and generate positive impacts that resonate nationally. We wish you the great success with the conference and the COBE 2024 World Meeting. May this series of events serve as an inspiration and bring lasting benefit for us all. We hope you enjoy participating and may everything proceed smoothly and successfully. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Biology Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Syah Kuala. We are proud to welcome participants from Indonesia's leading universities who have come together to collaborate in advancing the biological sciences. The International Conference on Biology and Environmental Science serves as a valuable platform for academics and scientists to jointly develop strategies, share knowledge, and foster innovation aimed at environmental sustainability and the advancement of biological sciences in our country. This international conference, along with our community service initiative, enhances our synergy and brings tangible, positive impact to our nation. Congratulations on the successful implementation of the COBE 2024 World Meeting. We hope this series of events inspires and brings significant benefits to all. Enjoy your participation and may the conference be a great success. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Biology Department, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Syah Kuala. We excited to host participants from Indonesia's leading university for the COBE World Meeting and the first international conference on biology and environmental science. Congratulations on the successful COBE 2024 World Meeting. We hope this event inspire and benefit everyone involved. Enjoy the conference, a platform for collaboration in advancing biological science and promoting environmental sustainability. We gather here because we care about tomorrow. Please enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam bidang keahlian ekologi hewan. Dengan segala hormat, Dr. Dalil Sutekat, SPD MSI, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Ada ikan, ada buaya. Mari kita lanjutkan acara berikutnya. Kita melihat ada meja yang kosong, barangkali bisa diisi Bapak Ibu. Di depan. Baik, pada sesi ini ada sedikit perubahan, jadi ada sesi yang terpaksa kita satukan. Kita akan mendengarkan paparan yang cukup relevan. Yang pertama, Living Planet Report 2024 dari WWF Indonesia. Dengan hormat kita minta kehadiran Bapak Oki Hadian Hadadi, MSc. Nah, berikutnya karena disatukan, jadi kita undang juga sekaligus Bapak Dr. Denny Triwahyu Sampurno, SIMPeng dari Badan Informasi Geospasial. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang saya muliakan, kita akan langsung mendengarkan materi dari dua pemateri kita pada hari ini. Namun sebelum itu ada sedikit cuplikan video yang akan disiapkan oleh panitia. Selamat menyaksikan. Presentasinya sekalian Pak, tanya jawabnya setelah itu. Together. Untuk kesempatan pertama kita akan mendengarkan cerita tentang Living Planet Report 2024 yang akan disampaikan oleh Pak Oki Hadian Hadadi. Publikasinya cukup banyak. Beliau adalah alumni S1 dan S2 di Gajah Mada University. Kemudian jabatan terakhir beliau
Sustainable Infrastructure Project Leader di WWF Jakarta. Oke, kita persilakan Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Budi, Prof. Warno, dan Bapak Ibu dari KOBI, dan tentu saja tidak lupa dari Universitas Syahkuala yang telah berkenan mengundang kami dari WWF dan khususnya saya pribadi untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan Rakernas KOBI 2024 ini. Izinkan saya menyampaikan informasi terkait dengan Living Planet Report 2024 sesuai dengan amanah yang diberikan panitia kepada saya. Dapat saya sampaikan bahwa WWF Indonesia bersama KOBI sebagaimana telah diketahui telah menginisiasi inisiatif Indeks Biodiversitas Indonesia yang mana Living Planet Index melalui publikasi Living Planet Report ini merupakan salah satu inspirasinya bagaimana perhitungan indeks biodiversitas di Indonesia ini dilakukan. Jadi terutama terkait dengan metode dan data. Ya, terkait dengan Living Planet Report sendiri ini adalah informasi studi komprehensif yang dilakukan oleh WWF Indonesia dengan kolaborasi dengan Zoological Society of London atau ZSL, di mana kami berupaya mengupdate informasi mengenai kondisi keanekaragaman hayati, khususnya vertebrata dalam skala global. Jadi pertama kali diluncurkan pada tahun 1998 hingga saat ini telah ada 15 edisi ya. 15 edisi itu dengan rilis setiap 2 tahun sekali. Nah, informasi yang kita dapatkan itu selalu sama bahwa tren kondisi populasi itu selalu menurun. Mulai dari kami gunakan acuannya itu tahun 1970. Dari 15 laporan ini selalu trennya menurun hingga saat ini. Nah, izinkan dalam kesempatan ini saya mencoba mengupdate kondisi biodiversity di tingkat global. Namun tidak hanya itu juga, tetapi bagaimana juga ini dampaknya terhadap manusia dan sebetulnya upaya-upaya apa yang bisa dilakukan. Jadi informasi yang disampaikan dalam Living Planet Report itu pada dasarnya adalah sebuah indeks berdasarkan data-data spesies dan populasi yang dikumpulkan secara global dari berbagai pihak secara global. Dalam update terakhir tercatat di Living Planet Index inisiatif ini telah ada 5.579 spesies dan hampir 42.000 populasi ya yang dimonitor, yang masuk ke sistem database yang dimiliki oleh LPI ini. Nah, informasi-informasi inilah yang digunakan sebagai dasar penentuan indeks biodiversitas secara global. Informasi ini selama ini telah dijadikan indikator ya dalam mencapai target sebelumnya terkait biodiversity yaitu Aichi target 2011 sampai 2020 dan sejak adanya Kunming Montreal Global Biodiversity Framework yang baru mulai 2020 setelah pasca 2020 ini juga informasi dari LPI ini juga dijadikan indikator untuk mencapai untuk men-track bagaimana progres kondisi kehati, terutama dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa kaitannya dengan regulasi atau policy, baru-baru ini pemerintah Indonesia telah merilis
dokumen Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan ya atau IBSAP, di mana isinya itu betul-betul mengakomodir 23 target dari KMGBF sendiri. Nah, ini merupakan hal yang positif ya, di mana isu biodiversitas ini memang telah menjadi fokus perhatian pemerintah, termasuk juga dengan revisi Undang-Undang 32 ya, Undang-Undang 32 2024, kemudian juga dengan instruksi Presiden nomor 1 2023 tentang mainstreaming biodiversitas dalam pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan momentum-momentum yang baik sekali, di mana kita betul-betul bisa mendorong isu biodiversitas ini ke level kebijakan dan regulasi mulai dari nasional sampai ke lokal. Nah, dari hasil assessment terakhir, seperti yang disampaikan di awal, bahwa trennya memang untuk kondisi biodiversitas ini sangat turun ya, jika dihitung secara berdasarkan baseline 1970 ada penurunan sekitar 73% secara global. Ini merupakan akumulasi dari semua kehati yang mencakup mamalia, reptil, burung, ikan yang ada di biome landscape, terestrial, marine dan freshwater. Nah, saya sengaja mengambil hanya yang di Asia dan Pasifik saja, karena ketika indeks global ini kita ambil hanya di bagian Asia dan Pasifik saja, penurunannya lumayan, mungkin tidak terlalu setinggi yang global ya, jadi 60%, tetapi tetap saja ini suatu penurunan. Dan memang jika dilihat dari kondisi penurunan yang parah ada di Latin Amerika dan Karibia ya, dengan biome freshwater ekosistem yang menjadi yang terjadi penurunan yang paling tinggi. Nah, informasi ini dapat kami dorong untuk menjadi semacam early warning ya, early warning indikator tentang dimulai kerusakan ekosistem yang tentunya pada akhirnya akan mempengaruhi sistem penyangga kehidupan manusia. Dan apalagi dalam laporan LPR 2024 ini mulai dibahas isu yang namanya tipping point, yaitu tipping point adalah suatu area, suatu kondisi di mana ketika itu tercapai, kemungkinan untuk kembali di restore atau dikembalikan ke kondisi awalnya akan menjadi susah sekali atau mungkin tidak mungkin gitu. Nah, dari kajian yang telah dilakukan, habitat loss dan degradasi ini merupakan disebabkan oleh sistem pangan. Mayoritasnya disebabkan oleh sistem pangan manusia. Jadi di samping ada overeksploitasi, ada climate change, invasi spesies dan disease, rupanya sistem pangan ini yang paling mempengaruhi habitat loss dan degradasi ini, sehingga kenapa terjadi penurunan sebesar 73% ini. Dan dalam waktu yang bersamaan juga sebetulnya kita sudah punya berbagai macam agreement ya, kesepakatan, komitmen, bahkan yang di tingkat internasional, bahkan yang terbaru ini Kunming Global Biodiversity Framework ini bahkan mengamanatkan setiap negara yang meratifikasi, ada 169 kalau tidak salah, untuk menyusun NBSAP, National Biodiversity Action Plan masing-masing. Dan alhamdulillah Indonesia telah selesai, telah jadi ya. Dan ini dibawa ke COP16 yang saat ini tengah berlangsung di Kolombia ya, di Cali ya. Yang menjadi menarik, bahkan Kolombia sebagai tuan rumah saja belum selesai Pak NBSAP-nya, tapi Indonesia alhamdulillah sudah selesai. Nah, dengan berbagai kondisi tersebut sebetulnya modality sudah ada, tetapi sayangnya terkait implementasi ini yang masih banyak tantangan ya. Banyak tantangan di mana kalau kita berdasarkan assessment yang ada, bahkan indikator-indikator dalam Sustainable Development Goals saja mungkin 50%-nya ada kemungkinan tidak tercapai atau bahkan malah semakin memburuk kondisinya gitu. Ada informasi-informasi yang seperti itu, dan ini
tentunya menjadi perhatian kita bersama karena 2030 tinggal sebentar lagi, sehingga 5 tahun ke depan menjadi krusial. Bagaimana apa yang sudah ditargetkan, direncanakan secara global terkait dengan perlindungan lingkungan ini apakah bisa tercapai atau tidak. Nah, saya bahas terkait dengan tipping point, yaitu terkait dengan ketika suatu kondisi itu tercapai yang sangat dikhawatirkan. Jadi secara global ini ada 25 tipping point dari segi Earth System ya, di mana ini terkait dengan biosfer, kemudian cryosfer atau es, kemudian ocean circulation dan atmospheric circulation. Nah, kondisi-kondisi ini ketika contohnya misalnya kalau terkait dengan biosfer ini adalah coral bleaching itu ya, matinya terumbu karang secara masif. Ini sudah mulai terjadi, yang mana ketika ini dibiarkan terus terjadi akan mempengaruhi kondisi ekosistem. Ditambah dengan climate change yang semakin parah ya, mulai menghangatnya air laut dan sebagainya, itu menambah tingkat keparahan. Kemudian juga terkait dengan ocean circulation, sirkulasi arus di selatan Greenland ini ketika terjadi sekarang diprediksi akan mempengaruhi secara signifikan kondisi iklim di Eropa dan Amerika Utara. Terkait dengan es, mencairnya es di kutub, menaikkan tinggi muka air laut, kemudian merilis berbagai macam mungkin virus-virus yang selama ini dorman, yang tentunya pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi kehidupan manusia, Pak. Nah, terkait dengan tipping point di tingkat lokal sendiri, contoh yang sekarang bisa kita lihat ini adalah kebakaran hutan ya, kebakaran hutan yang sering terjadi. Saya ambil contohnya di Amerika Utara ini, ketika kebakaran hutan terjadi di hutan pinus dikombinasikan dengan kumbang ya kalau tidak salah, kumbang invasi, kumbang sebagai hama, ditambah dengan climate change, ini memperparah kemungkinan hutan pinus ini untuk restore, untuk pulih, sehingga kemungkinan besar terjadi perubahan land use dari hutan menjadi semak belukar atau bahkan padang rumput ini menjadi semakin besar, dan ini tentunya akan berpengaruh pada isu karbon, berpengaruh pada lokal iklim, dan berpengaruh pada habitat biodiversity. Kemudian di Barrier Reef ya, selama ini mungkin coral reef yang ada di Great Barrier Reef ini bisa bertahan cukup kuat, tetapi disinyalir kalau kondisinya akan seperti sekarang pada 2030 ini 70% kemungkinan coral reef yang ada di Great Barrier Reef ini akan hilang juga. Ini merupakan ancaman-ancaman yang nyata ya berdasarkan perhitungan para ahli. Dan terakhir terkait di Amazon, mungkin deforestasi yang terjadi di hutan Amazon yang merupakan paru-paru dunia ini, jika kondisinya bisnis as usual seperti sekarang, para ahli memperkirakan apabila 20% saja hutan Amazon ini rusak, maka tipping point untuk tidak mungkin kembali dipulihkan itu sudah tercapai. Dan saat ini kondisi kerusakan hutan Amazon ini sudah masuk ke sekitar 70%. 17%. Hanya tinggal sedikit lagi. Nah, berkaca dari kondisi-kondisi di atas, saya masuk ke sustainable. Mungkin waktunya, mohon maaf Pak. Okay. Ya, terkait dengan solusi yang diusulkan dalam laporan ini, kami mendorong 3 transformasi ya dalam bidang pangan, dalam bidang energi, dan dalam bidang keuangan. Karena seperti yang disampaikan khususnya terkait dengan food atau pangan, seperti yang disampaikan di awal, bahwa rupanya ini menjadi penyebab yang cukup tinggi, signifikan terkait dengan biodiversity loss. Gitu. Nah, bagaimana food system ini bisa dibenahi? Memang ini sangat menantang ya, karena tentunya food system ini akan membutuhkan lahan juga. Sementara khusus untuk konteks Indonesia sendiri, ada program juga. Selain dengan ketahanan pangan, juga ada inisiatif seperti energi berkelanjutan, energi terbarukan seperti dari bioetanol dan sebagainya. Tentunya ini juga membutuhkan lahan.
Beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan pembenahan atau transformasi dari food system ini adalah bagaimana skema natur positif atau skema natur positif itu adalah skema-skema yang memang mendukung yang green lah, mendukung keberlanjutan ya, seperti misalnya integrated farming atau agroforestry, agroekologi. Saya juga tidak terlalu paham semuanya, tapi ya, inisiatif seperti itu yang sebenarnya bisa didorong agar isu pangan ini bisa tercukupi, tetapi dalam waktu bersamaan biodiversity juga bisa terjaga. Kemudian juga mungkin kalau di global ini ada himbauan untuk mengurangi konsumsi protein hewani mungkin. Lebih banyak mendorong plant-based food mungkin. Saya kurang tahu kalau di Indonesia apakah relevan tidak, karena mungkin tingkat konsumsi daging kita cukup tinggi juga ya. Apakah akan cukup menantang juga nih apabila ini didorong. Tapi itu salah satu alternatif yang bisa didorong. Kemudian food loss atau makanan yang tidak dikonsumsi ini ternyata berdasarkan perhitungan secara global 27% makanan yang dibuat itu rupanya tidak dikonsumsi. Ini merupakan hal yang patut menjadi perhatian ya, karena mubazir sekali 27%, sementara tingkat kelaparan di global ini masih sangat banyak. Bagaimana ini bisa terdistribusi secara merata sehingga setiap orang bisa mendapatkan akses terhadap gizi itu menjadi merata. Dan yang terakhir mungkin ini support finansial, karena bagaimanapun juga inisiatif-inisiatif yang disebutkan tadi membutuhkan riset dan development ya, tentunya membutuhkan sumber pendanaan sehingga natur positif food system ini betul-betul dapat dikembangkan. Selanjutnya terkait energi mungkin, energi ini juga membutuhkan transformasi yang cepat, dan kita bersyukur pemerintah Indonesia juga saat ini awareness terkait dengan transformasi energi sudah tinggi ya, sudah ada rencana berpindah atau transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Bahkan secara global targetnya 2030 ini setidaknya penggunaan sumber energi fosil ini bisa dikurangi 50%-nya. Jadi mendorong penggunaan energi terbarukan dari bioetanol, kemudian kendaraan listrik dan sebagainya. Namun tentu hal seperti ini perlu mempertimbangkan juga tingkat keadilan ya, karena bagaimanapun juga banyak masyarakat yang belum punya akses ke transformasi itu. Seperti misalnya mungkin sekitar masih 3 juta populasi yang masih tergantung pada bahan bakar fosil seluruh dunia, kerosin, minyak tanah. Dan ini perlu menjadi perhatian karena dengan masih menggunakan sistem bahan bakar seperti itu, ekspos terhadap kemiskinan, kerusakan lingkungan itu masih terjadi. Sementara memang kapasitasnya baru sampai di situ, sehingga betul-betul perlu ada skema yang betul-betul adil. Dan terkait dengan greener transformation ini, hal-hal seperti penggunaan seperti tenaga angin, kemudian tenaga geotermal, itu bisa menjadi pilihan ya, pilihan bagaimana green energy source ini digunakan sebagai alternatif fossil fuel. Dan terakhir terkait sistem finansial. Jadi saat ini ironi sekali, di mana kalau kita bicara GDP, Gross Domestic Product, secara global ini 55%-nya itu tergantung pada alam dan servisnya ya, ekonomi ekstraktif, perkebunan, alih fungsi lahan. Tetapi sayangnya dalam perencanaan, dalam implementasinya, dalam sistem perhitungan ekonominya masih melihat alam itu sangat murah, rupiahnya bahkan mungkin nol. Belum adanya, mungkin belum semua ya, sebagian besar lah, belum ada internalisasi bahwa ketika terjadi kerusakan lingkungan itu cost-nya berapa sih? Jangan-jangan ketika dihitung dibandingkan dengan benefit yang didapat, itu malah lebih besar gitu. Sehingga secara faktual sebetulnya strategi yang didorong itu masih belum optimal gitu.
Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipikirkan, terutama ketika mendorong sistem finansial ini bisa mengurangi secara signifikan pembiayaan-pembiayaan ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya harmful activities ya, yang memperparah climate change, alih fungsi ekstraktif dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga financial institution ini rupanya memegang peranan yang sangat penting. Ilustrasi di samping sebelah kanan ini bahwa GDP yang hampir 7 triliun per tahun ini sebetulnya kalau kita ambil 7,7% saja sampai 2030 itu isu financial, green finance itu bisa diselesaikan. Sementara tren saat ini memang mungkin terkait dengan awareness ya, bahwa sifat investasi yang sifatnya green ini masih belum bisa mendatangkan return yang signifikan mungkin. Nah, dari segi instrumen juga beberapa inisiatif seperti equity fund atau bankable nature solution, di mana kegiatan-kegiatan konservasi ini tidak melulu dipandang sebagai cost, tetapi bagaimana bisa mendatangkan benefit juga. Benefitnya cukup signifikan. Ada return of investment yang tinggi di situ. Sehingga kalangan swasta pun bisa mulai tertarik. Tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya masyarakat saja, tetapi kalangan swasta pun sudah bisa terlibat dalam upaya-upaya konservasi. Itu yang diharapkan. Nah, masuk ke Indonesia konteks. Jadi seperti yang saya singgung di awal bahwa IBSAP untuk Indonesia telah rilis. Di situ sudah ada berapa? 3 tujuan, 13 strategi dan 95 rencana aksi yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Bagaimana sampai 2045 nanti itu perlindungan lingkungan itu bisa, khususnya ke hati ini bisa betul-betul dijaga. Nah, memang terkait dengan biodiversity, aspek yang dibahas di sini adalah baru pada pengelolaannya ya, atau IPK, Indeks Pengelolaan Lingkungan. Harapannya dengan inisiatif Indeks Biodiversitas Indonesia yang didorong oleh KOBI dan didukung oleh WWF ini bisa menjadi kalau dari Bappenas menyebutnya sebagai outcome dari performa sektor-sektor yang melakukan perlindungan lingkungan, menurunkan emisi, melakukan perlindungan lingkungan, biodiversity dan sebagainya. Dan IBSAP ini memang sudah inline dengan global biodiversity framework ya, sehingga apa yang dilakukan di IBSAP ini betul akan menjawab target di global. Dan nilai strategis dari IBSAP untuk edisi sekarang ini akan bersifat mandatori ya. Kalau sebelumnya IBSAP ini adalah voluntary, kalau sekarang ini bersifat mandatori, mengikat, sehingga regulasi-regulasi tata ruang, RPJM itu betul-betul perlu mengadopsi dari strategi IBSAP ini. Mungkin tadi dari Pak PLT Wali Kota Banda Aceh menanyakan terkait indeks biodiversitas di Aceh. Untuk perhitungan indeksnya ini sudah ada secara nasional Pak. Tapi memang bisa dipecah-pecah lagi berdasarkan provinsi, bisa berdasarkan landscape, bisa bahkan sampai berdasarkan konsesi pun bisa. Namun ini tergantung datanya juga Pak. Jadi semakin banyak data ini akan mencerminkan informasi yang semakin. Kami perlu cek terlebih dahulu untuk konteks Banda Aceh, tapi mudah-mudahan bisa mulai membantu. Dan ini saya coba bandingkan untuk konteks Indonesia antara inisiatif Indeks Biodiversitas Indonesia yang tadi disampaikan Prof. Budi dengan Living Planet. Nah, kalau kita bandingkan yang sebelah kiri ini adalah data IBI yang kita kumpulkan dari sejak 2020 dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa anggota KOBI melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan mahasiswa kurator data Hayati. Bisa dilihat bahwa data yang tersebar itu cukup terdistribusi secara merata, mungkin untuk beberapa lokasi seperti Kalimantan ya. Tapi ini kan masih proses ya. Ini masih sangat bisa untuk ditingkatkan kembali.
Sementara kalau kita lihat Living Planet Index yang tadi puluhan ribu data seluruh dunia tadi, kalau kita mengambil informasi yang Indonesia hanya ada 73 record saja Pak. 73 data saja yang digunakan untuk penghitungan global ini. Sehingga bagaimana IBI ini bisa memberikan informasi yang komprehensif terkait indeks, nasional indeks, tentunya ini akan bisa berbicara lebih banyak. Kalau kita breakdown lagi menjadi biome, terestrial, marine, dan freshwater. Secara umum rupanya kalau untuk konteks Indonesia alhamdulillah kondisinya masih masih di sekitar threshold ya. Masih di sekitar threshold. Ini mohon maaf, mudah-mudahan terlihat. Nah, di sini nih, masih di sekitar threshold. Sementara kalau kita melihat global kan trennya menurun. Ini mudah-mudahan di satu sisi memberikan optimisme ke kita, tetapi juga ini masih memerlukan update data ya, update data dan informasi terkait dengan biodiversitas, terutama dari segi distribusinya. Gitu. Ya, ini mungkin yang terakhir. Jadi apa selanjutnya nih yang perlu kita lakukan dalam mensikapi kondisi biodiversity tingkat global dan kondisi di Indonesia yang berbagai kebijakan dan regulasi sudah ada. Jadi terkait dengan inisiatif IBI sendiri, kami melihat bahwa biodiversity data collection itu masih perlu diperkuat, baik itu data primer maupun data sekunder. Keterlibatan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi anggota KOBI atau bahkan beyond dari itu, dari program studi lain yang betul-betul bekerja terkait dengan populasi, itu akan sangat penting bisa berkontribusi. Khususnya data-data primer ya, data-data primer karena saat ini kami masih terbatas sekali data primer yang digunakan untuk perhitungan indeks. Nah, hasil-hasil tersebut bisa kita gunakan untuk mensupport ya, nasional dan local policy regulation. Pilkada sebentar lagi, kemudian setelah pilkada tentunya setiap pasangan yang terpilih akan memiliki strategi pembangunan ya, melalui RPG, PD dan RPG MD. Sesuai dengan amanat regulasi, biodiversity harus menjadi salah satu consideration gitu. Kami berpikir KOBI dan kami dari NGO bisa berperan cukup signifikan di situ dalam ikut mewarnai rencana pengelolaan, rencana perlindungan dan rencana pembangunan setidaknya untuk 20 tahun ke depan gitu. Dan yang terakhir mengenai inisiatif IBI sendiri, tata kelola sangat diperlukan, tata kelola yang yang mature ya, karena bagaimanapun juga inisiatif ini pasti akan mendapatkan masukan, kritisi, kemudian ya berbagai hal lah, sehingga perlu ada entitas yang betul-betul solid yang bisa menaungi dan merespon semua masukan kondisi-kondisi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan update Living Planet Report dan inisiatif IBI. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Oki, sangat luar biasa. Hampir setiap yang disampaikan itu sangat penting gitu ya. Tapi paling tidak ada beberapa yang up to date terkait dengan mencairnya es di kutub, terhentinya arus laut, kemudian memutihnya terumbu karang. Ini sebenarnya tanda-tanda kiamat ala biologi. Kemudian ada hal yang esensial sekali terkait dengan data tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi, bahwa 55% produk domestik bruto itu berasal dari alam, dan kontribusi kita untuk mengimbanginya itu sangat kecil, Pak ya. Oke, barangkali ini akan menjadi perhatian kita semua, dan kita tahu bahwa banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi kita hold sebentar, kita mendengarkan paparan kedua yang saya kira terkait juga.
Jadi Pak Dr. Denny itu akan menyampaikan rencana penyusunan Atlas Biodiversitas Indonesia. Jadi saya kira sangat erat hubungannya dengan kekayaan biodiversity yang tadi disampaikan. Untuk itu kita persilakan Pak Denny untuk menyampaikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Prof. Budi, Prof. Warso, Bapak Ibu dari KOBI, kemudian Bapak Ibu dari Universitas Syah Kuala. Saya mengucapkan banyak terima kasih diundang ke sini dan ada dua kata permohonan maaf. Yang pertama, kami mohon maaf karena Bapak Kepala Badan Informasi Geospasial yang seharusnya hadir di sini tidak dapat hadir karena ada tugas lain. Prof. Aris Marfai, karena kami di BG juga ada satu lagi Pak Aris. Prof. Aris Marfai juga menyampaikan salam dan memang beliau sangat mendukung terkait dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Yang kedua, saya mohon maaf, saya baru sampai tadi, jadi sehingga mungkin persiapannya cukup mendadak, tapi mudah-mudahan apa yang bisa siang ini saya sampaikan bisa menjadi salah satu masukan terkait dengan apa yang mungkin Bapak dan Ibu sudah diskusikan di pagi sampai siang hari ini. Sebenarnya Pak Prof. Budi, mohon izin saya itu dan Mas Oki ini dari geografi Pak, bukan dari biologi. Jadi kami ini belajar biologi cuma dari kulitnya saja. jadi kulitnya saja, tetapi kami sangat bangga ya bisa diundang di sini untuk bisa menyampaikan. Kalau Mas Oki tadi terkait dari WWF, kami dari instansi Badan Informasi Geospasial ini yang memang sangat terkait dengan pembinaan untuk informasi geospasial. Walaupun demikian memang kami bukan menjadi kewalidataan terkait dengan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Namun sambil dari situ saya juga ingin memperkenalkan diri lagi. Saya di sini ditugaskan menjadi Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial yang memang tugasnya terkait dengan pembinaan Atlas. Jadi yang akan disampaikan di siang hari ini adalah terkait dengan bagaimana penyusunan Atlas Geospasial Indonesia. Jadi Atlas ini salah satu penyajian informasi geospasial yang cukup komprehensif yang bisa dipakai untuk berbagai segmen. Jadi segmen pendidikan, segmen publik sampai ke segmen ke pemerintahan. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin belum tahu apa itu Badan Informasi Geospasial, jadi mungkin sedikit saja. Badan Informasi Geospasial ini terbentuk tahun 2011 dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 terkait dengan informasi geospasial, dan di kami memang hanya terkait dengan bagaimana penyelenggaraan informasi geospasial. Nah, penyelenggaraan informasi geospasial ini ada dua, yaitu informasi geospasial dasar dan juga informasi geospasial tematik. Nah, terkait dengan tema keanekaragaman hayati, tema pertanian, tema kehutanan, ini memang menjadi concern dari informasi geospasial tematik dan bukan menjadi tugas dari Badan Informasi Geospasial. Tetapi kami sebagai pembina informasi geospasial, kami mencoba berkolaborasi dengan beberapa kementerian lembaga yang menjadi walidatanya untuk bisa menyajikan informasi geospasial tematik yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah lanjut, ini mungkin salah satu entrance bagaimana Atlas Geospasial Indonesia terkait dengan biodiversity ini menjadi salah satu concern kami di tahun ini, yaitu dengan adanya Impres nomor 1 tahun 2023 tentang pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan. Memang dalam Impres itu juga sudah ditetapkan terkait dengan tugas dari BIG, yaitu memetakan secara spasial penyebaran keanekaragaman hayati yang sudah diinventaris oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi kami tidak melakukan sendiri terkait dengan
inventarisasinya. Jadi kami hanya bagaimana menyajikannya dan juga bagaimana mengintegrasikannya ke dalam informasi geospasial yang mungkin bisa cukup informatif. Dan bagaimana secara spasialnya bisa dilihat, yang mungkin kalau Bapak Ibu mungkin biasa melihat dalam bentuk tabel, dalam bentuk infografis, ya kan, bagaimana kami menyajikannya dalam bentuk spasial, tapi tetap sumber datanya dari kementerian lembaga, dari pemerintah daerah dan juga masyarakat. Ini menjadi tantangan kami juga. Mungkin ilustrasinya seperti ini, jadi diinventarisasi oleh kementerian lembaga, masyarakat, dan juga dari pemerintah daerah, dikompilasi, diintegrasi, kemudian dilakukan konsep terkait dengan pemetaan biodiversity. Nah, mungkin sedikit terkait dengan penyajian menggunakan Atlas Geospasial Indonesia ini, memang kami sudah melakukan cukup lama terkait dengan penyajian Atlas Geospasial Indonesia dari tahun 2020, dan di tahun 2024 memang kami mengkhususkan terkait dengan tema keanekaragaman hayati. Nah, setelah tadi kita melihat adanya Inpres 1 2023 Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi rencananya di 2025 sampai 2029 ini kita mencoba mendetailkan Bapak dan Ibu terkait dengan wilayahnya. Kalau kami melihat itu biodiversity itu tidak bisa dari administrasi. Kalau biasanya kan indeks pembangunan manusia IPM itu dengan administrasi, kemudian ada beberapa terkait dengan ekonomi sosial itu juga dengan administrasi, tetapi kalau kami lihat biodiversitas ini nggak bisa, sehingga kami melihat unit mappingnya itu kita menggunakan ecoregion. Namun sampai saat ini mohon maaf karena kami dari BIG juga belum ada penganggaran, kemungkinan nanti di tahun 2025 kita coba kerjasamakan lagi dengan beberapa kementerian lembaga untuk bisa terwujud yang skala mungkin yang lebih detail ya, walaupun mungkin nanti informasinya seperti apa kan mungkin akan saya sampaikan. Nah, ini mungkin terkait dengan atlas itu sendiri tadi sudah kami produksi. Jadi atlas ini sudah ada atas terkait dengan sosial, ekonomi dan infrastruktur, kemudian ada juga terkait dengan sejarah, terkait dengan sumber daya alam, dan juga ada terkait dengan tema-tema yang lain. Nah, ini bisa diakses di atlas.big.go.id. Nah, harapannya nanti di akhir tahun ini Bapak dan Ibu mohon doanya juga, karena ini keanekaragaman hayati ini cukup berat juga kita pada saat menyusunnya, karena kewalidataan terkait dengan biodiversitas ini kami tetap semua terkait dengan keterbukaan informasinya itu menjadi kewenangan dari walidata. Nah, harapannya tahun ini bisa terselesaikan. Nah, mungkin terkait dengan atlas itu sendiri, mungkin ini bukan sekedar hanya terkait dengan Atlas Geospasial Indonesia, tetapi atlas itu memang kami fokuskan atau kami tekankan kepada petanya. Artinya mungkin kalau Bapak dan Ibu biasa melihat atlas ya, atlas peta dunia ataupun itu yang biasa di toko buku, di Gramedia lah ibaratnya, itu kan ada atlas. Nah, kami mencoba terkait dengan itu kita menyelenggarakan atlas tapi menggunakan peta yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau dengan akurat. Nah, selanjutnya memang ketika atlas itu menjadi suatu penyajian informasi geospasial yang dalam tanda kutip yang lebih efisien ya. Jadi kalau kita yang menyampaikan peta itu kan kita harus cerita, kita harus menyampaikan apa isinya. Nah, dengan atlas ini kita berikan narasi, kemudian ada foto, mungkin ada gambar, infografis, tabel, sehingga sebenarnya hampir sama dalam bentuk kayak semacam majalah atau dalam bentuk report. Tetapi ini kita lebih menekankan terkait dengan aspek spasialnya. Nah, mungkin tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan penyusunan AGI terkait dengan keanekaragaman hayati ini memang menjadi tugas kami dalam penyelenggaraan atlas. Kemudian tadi terkait dengan Inpres 1 2023 dan juga terkait dengan memang ini sudah masuk ke dalam Renstra. Memang kalau sudah ada tugas ke Badan Informasi Geospasial, kami harus
kerjakan, sehingga ini masuk ke Renstra di 2020 sampai 2024. Nah memang di 2025 sampai 2029 kita mengusulkan tapi belum dapat persetujuan dari Bappenas. Jadi dalam Atlas Geospasial Indonesia ini memang itu tadi, mungkin saya tadi menyampaikan ya, mungkin kami hanya menyajikan tadi informasi apa yang sebenarnya wali data itu akan menyampaikan seperti itu. Tetapi kami tadi tekankan terkait dengan aspek lokasi, karena geospasial itu ininya adalah posisi atau lokasi. Nah posisi sampai lokasi seperti apa, memang ini masih menjadi diskusi kami dengan beberapa instansi pengampu. Mungkin di sini kami belum bisa menyajikan petanya, nanti mudah-mudahan setelah selesai akan kami share langsung tadi di atlas.big.go.id. Tetapi sebagai pendahuluan aja memang beberapa informasi tadi saya terkait dengan Indonesia sebagai mega biodiversity country. Dan di situ juga kami menggunakan data-data primer maupun data-data sunda terkait dengan faunanya. Kemudian ini mungkin kalau Mas Oki jauh lebih dalam ya informasinya, tapi kami mencoba memberikan informasi yang cukup komprehensif ya, artinya bisa dibaca dari murid sekolah sampai mungkin publik ya terkait dengan Atlas Biodiversity ini. Kemudian terkait dengan flora, memang karena keragaman hayati yang ada di Indonesia ini, flora itu juga cukup beragam. Saya sendiri sebenarnya pernah meneliti terkait dengan sedikit terkait dengan fitografi Indonesia ini yang ada di ekosistem gambut pada saat saya mengambil S3, dan memang walaupun gambut itu tidak begitu beragam tapi menurut saya sudah cukup sulit ya. Jadi sehingga ini akan lebih menjadi tantangan lagi bagi kami bagaimana menyajikan seinformatif mungkin terkait dengan fitografi yang ada di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, memang tadi yang ingin saya sampaikan adalah kita harus berbasis lokasi. Tapi berbasis lokasi itu ibaratnya harus ada template-nya ya. Template-nya itu artinya ketika lokasi dari tadi beberapa flora dan fauna itu sebenarnya ekosistemnya atau lingkungan atau habitatnya itu seperti apa. Nah, pendekatan yang sudah ada, yang sudah kami susun, dan saya sebenarnya juga pernah ikut terkait dengan penyusunan ecoregion. Ada ecoregion laut dan ecoregion darat. Ini menjadi ibaratnya menjadi semacam lingkup terkait dengan nanti penyajian yang dalam bentuk atlasnya. Sehingga tadi yang ingin saya sampaikan di awal adalah kami mencoba akan mendetilkan, tetapi ini juga harus hasil komunikasi dengan atau hasil diskusi dengan pemangku kebijakan terkait dengan keanekaragaman hayati yang mungkin di kehutanan dan sekarang di lingkungan hidup ya. Jadi sudah terpisah, kemudian ada juga dari BRIN. Nah ini bagaimana kita bisa menyajikan sampai level detail seperti apa, karena ini menjadi concern bagi banyak orang dan banyak pihak. Nah ini juga terkait dengan ecoregion laut, jadi sebenarnya pada saat kami menyusun ecoregion laut juga terkait dengan spasial, jadi di sini juga ada terkait dengan batimetri, terkait dengan arus, terkait dengan fluktuasi gelombang dan beberapa aspek fisik lain, juga ada aspek biologinya, sehingga ini menjadi salah satu region dan ecoregion laut. Nah lanjut, ini kami juga beberapa informasi yang nanti akan ada di dalam atlas keanekaragaman hayati di tahun ini, juga ada beberapa terkait dengan satwa yang terancam punah. Nah ini mungkin bisa menjadi masukan bagi kami juga, jadi kami mohon nanti ada masukan seperti apa sebenarnya yang mungkin diharapkan Bapak dan Ibu yang bisa kami sajikan dalam bentuk atlas. Mungkin ini bisa menjadi masukan juga bagi kami, karena memang kami ini di Direktorat Atlas dan Penggunaan IG ini memang lebih concern kepada pengguna. Bagaimana pengguna IG itu bisa mendapatkan informasi selengkap mungkin terkait dengan informasi apa, tema apa yang ingin diharapkan dari IG itu sendiri.
Nah ini mungkin terkait dengan bagaimana biodiversitas dan konservasinya juga coba kami angkat di dalam atlas ini. Memang tidak semuanya Bapak dan Ibu ini terkait dengan lokasi, ada beberapa informasi-informasi lain yang bisa masuk ke dalam atlas terkait dengan konservasi apa yang sudah dilakukan oleh pengampu terkait dengan keanekaragaman hayati. Dan memang salah satunya kami pendekatannya tadi kalau Mas Oki menyampaikan ketika kita ada program pangan ya, ketahanan pangan, karena juga perubahan iklim, ini menjadi salah satu concern juga bagaimana kita melakukan konservasi terkait dengan keanekaragaman hayati. Dan mungkin tahun depan karena kami ada program terkait dengan pemetaan skala besar, mungkin kalau Bapak dan Ibu melihat peta ya Google ya, kalau Google itu kan semakin di zoom semakin besar dan semakin detail. Nah kita mencoba hal yang sama, apakah ini juga bisa kita implementasikan untuk informasi terkait dengan biodiversitas. Nah ini juga kami menginventaris beberapa instansi ataupun kantor-kantor yang mempunyai terkait dengan koleksi ilmiah fauna, sehingga juga bisa membantu mungkin di anak-anak di usia sekolah ketika mereka ingin mempelajari lebih terkait dengan keanekaragaman hayati. Dan juga teknologi-teknologi apa yang sudah memang menjadi pemanfaatan di Kehati yang kira-kira menjadi menjadi informasi dalam atlas juga. Dan ini secara garis besar Bapak dan Ibu terkait dengan ruang lingkup AGI. Jadi kami tadi menyampaikan narasi terkait dengan satwa yang dilindungi, langka, yang kemudian dari prioritasnya di mana. Nah itu terkait dengan lokasi. Diambil dari data primer dan juga ada data sekunder. Dan kami coba membuat informasi itu sekomprehensif mungkin sehingga apa yang membaca atlas itu hampir seperti kayak membaca buku. Tapi ketika melihat lokasi, saya tahu lokasi itu ada di mana. Mungkin seperti itu yang gambarannya. Nah ini tentang ini tentang bagaimana kita penyusunannya. Jadi memang cukup simpel Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengkoordinasikan dengan BRIN, dengan KLHK, di Dirjen KSDAE, kemudian KKP, dengan Dirjen KKHL, di Kementan, ada beberapa UPT di daerah, kami juga melakukan verifikasi di daerah, di Taman Nasional, di Kebun Raya, kemudian kita juga melakukan focus group discussion terkait bagaimana data-data yang sebenarnya yaitu tadi, bagi kami dari BIG itu cukup awam, tetapi ketika kita melakukan FGD, informasi apa yang sebenarnya bisa masuk ke situ dan informasi apa yang kira-kira bisa kami sajikan dalam bentuk spasial. Nah kemudian ada juga terkait dengan studi literatur dan memang ini yang menjadi concern kami, mungkin bisa kami juga harapannya mungkin dari KOBI juga bisa berkolaborasi terkait dengan informasi apa yang bisa kami sajikan dalam atlas terkait dengan data-data terkait keanekaragaman hayati. Ini mungkin kerangka AGI yang sudah kita susun. Jadi mohon maaf memang kami di siang hari ini belum bisa menyajikan terkait dengan bukunya karena masih dalam proses. Tapi harapannya nanti tadi terkait ada masukan akan coba kami menjadikan input bagi penyelesaian bukunya. Nah ini mungkin menjadi concern juga terkait dengan penyebar luasan informasi. Memang ketika kami ingin terkait dengan penyebar luasan informasi, ini itu tadi ada beberapa peraturan yang mungkin memberikan aturan bahwa datanya itu tidak bisa disajikan dalam bentuk spasial ya, baik dalam bentuk nanti cetak maupun dalam bentuk web service ataupun map service. Nah memang ini mungkin jadi diskusi juga, kalau memang ini hanya untuk penyajiannya ke publik, artinya ke publik yang secara umum,
mungkin kita akan sajikan dalam bentuk skala yang kecil. Skala yang kecil maksudnya kalau kita lihat seluruh Indonesia gitu ya Pak, tadi sampaikan juga Mas Oki, tapi kalau bagaimana nanti ketika data keanekaragaman hayati ini akan mempengaruhi dari program pembangunan nasional seperti tadi, adanya mungkin pangan, adanya infrastruktur seperti apa. Nah ini sepertinya belum menjadi masukan ya, jadi terkait dengan pengambil kebijakan itu bagaimana. Nah ini harapannya dengan media atlas ya, jadi kalau kemarin sih saya melihat datanya tuh membacanya aja agak sulit ya Bapak dan Ibu, tapi ketika kita menyajikannya dalam atlas, kita berikan informasi bagaimana cara membacanya, kemudian bagaimana itu tadi secara spasial, distribusi spasialnya terkait dengan flora fauna yang dilindungi seperti itu. Nah mungkin akhir dari presentasi kami, jadi harapannya dari Atlas Geospasial Indonesia Keanekaragaman Hayati ini tadi memang tujuan kami pada saat menyusun atlas itu menjadi media sosialisasi dan edukasi terkait dengan keanekaragaman hayati di bidang pendidikan, pemerintah, baik di pusat dan daerah dan juga masyarakat umum. Jadi memang segmen kami ini terlalu luas, tetapi ketika mencoba lebih detail itu mesti akan ada beberapa adjustment terkait dengan informasi apa yang akan diberikan. Seperti tadi, apakah informasi dengan publik, dengan informasi terkait dengan pendidikan itu pasti akan berbeda. Nah yang kedua memang ini harapannya menjadi salah satu arsip ya, arsip terkait dengan penyajian keanekaragaman hayati yang dalam bentuk spasial, baik nanti dalam bentuk digital maupun dalam bentuk cetak. Dan harapannya ini nanti bisa banyak dipergunakan oleh masyarakat luas. Nah ini memang terakhir terkait dengan atlas itu sendiri yang mungkin tadinya kalau kita hanya menyajikan dalam bentuk publik ya kita publish gitu aja. Nah bagaimana kedepannya ketika tadi sudah kita detailkan per ecoregion atau per region dari daerah tadi ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua ini dan Nusa Tenggara itu bagaimana bisa menjadi masukan kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan seperti terkait dengan perencanaan ruang. Dan sekarang programnya Presiden Pak Prabowo terkait dengan pangan. Itu tadi mungkin menjadi concern juga bahwa mungkin terkait dengan misalkan dalam food estate gitu ya, apakah food estate ketika dibangun itu akan mengganggu dari keanekaragaman hayati dan juga pembangunan infrastruktur. Mungkin itu lebih akan menjadi informatif ketika disajikan dalam bentuk spasial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Denny. Jadi melengkapi apa yang disampaikan tadi, tapi yang membahagiakan bahwa di 2024 ini kita teman-teman di Geospasial sedang menggarap biodiversity Pak ya. Oke, jadi ini kompleks dan kalau kita perhatikan tanda-tanda kiamat yang disampaikan, tanda-tanda kiamat ala biologi tadi disampaikan oleh Pak Adi yang pertama, Pak Oki ya. Kemudian dilengkapkan dengan peta, cuma biasanya petanya lambat Pak ya. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kita dorong supaya lebih cepat. Dan tantangan bagi kita semua adalah program pangan yang dicanangkan Presiden. Kita khawatir bahwa program itu jangan-jangan ya, capaiannya di satu sisi ada tetapi meninggalkan luka di sisi yang lain gitu. Menarik saya kira diskusi kita, untuk itu kita beri kesempatan kepada audiens. Kira-kira kita punya waktu 10 sampai 15 menit ke depan. Kita beri kesempatan yang ingin menanggapi, mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Oh ya, dari Pak Ketua Kobi. Terima kasih Pak Oki dan juga Pak Denny, luar biasa ya.
Saya kira negara kita ini akan ke depan ini pasti akan menjadikan biodiversity sebagai salah satu mainstream di dalam pembangunan yang berkelanjutan ya. Karena instruksinya sebenarnya kan sudah ada tadi yang Pak Denny awali itu sangat bagus sekali. Sudah ada Impres nomor 1 tahun 2023. Yang karena mungkin 2024 ini suasana politiknya itu terlalu kental sehingga kadang-kadang itu tindak lanjutnya ini yang kadang-kadang agak sedikit terkendala begitu ya. Mudah-mudahan ini dengan kepastian pemerintahan yang datang ini kan bisa kembali refocusing. Pak Oki menarik ya untuk Living Planet Report ini tadi sampaikan Pak Oki ini sebuah usaha yang luar biasa dari tahun 2010 ya sampai tahun 2024 berarti kurang lebih 14 tahun sudah ada 7 report yang itu setiap dari 98 Pak. Oh Prof. 98. Ada 15 report. Sampai 2024 ini kan sebuah data yang luar biasa bagi saya itu luar biasa. Seriesnya itu ada. Tadi saya lihat Living Planet Report yang 2024, mohon kalau berkenan di share ya. Itu kan dia melaporkan sampai 2022 atau 2020. Ada di slide-nya, di slide nomor berapa yang dimana grafiknya itu kelihatan memang tidak pernah ada yang naik ya. Turun terus gitu ya. Mohon maaf ya, kita bisa melihat LPR dari tadi 98 sampai 2024 ini nggak ada yang naik. Semuanya populasi di dunia ini turun, baik flora maupun fauna. Ini kan sebenarnya tadi yang moderator sampaikan warming untuk menuju extinction. Extinction itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan gitu. Kalau apalagi diakselerasi oleh antroposen, oleh kita itu loh. Kalau bisa ditampilkan, nah, ada pertanyaan yang menarik nanti. Nah di sini Bapak Ibu juga bisa melihat ya. Sayangnya ini saya lagi nunggu sebetulnya data 2022. Tapi di sini apakah mereka itu teman-teman di LPR ini datanya itu hanya sampai 2020 gitu ya? Harusnya kalau bisa itu harus ada 2022. Kenapa? Pertanyaan saya singkat. Antara 2020 sampai 2022 pertengahan ini kita mengalami pandemi. Nah ini yang data yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Apakah katanya hipotesisnya dengan adanya pandemi maka beberapa kegiatan antroposen itu menurun. Ya kan? Saudara-saudari, Bapak Ibu yang biasanya ke kampus 2 tahun itu kan zong. Hanya online aja nggak berani ke kampus. Sehingga di kampus itu saya lihat sendiri Pak. Capungnya nambah jumlahnya, burungnya nambah, ya. Ini apakah sudah masuk belum datanya? Kalau ini masuk, saya sebenarnya penasaran nih. Apakah ada bending, curve, kurvanya kan turun terus. Apakah dengan adanya 2 tahun pandemi ini dia agak tertahan gitu loh. Meskipun nggak tahu setelah 2022 ya turun lagi mungkin ya karena manusianya bertebaran lagi kemana-mana. Nah, ini yang saya tunggu ini. Nah, tapi kalau memang datanya yang sampai 2020 berarti kita tunggu di LPR 2026. Nanti baru kelihatan itu. Ya coba cuma harus sabar nunggu gitu. Ya kalau data-data yang lokal sih ada Pak. Data-data misalnya di kampus berapa jumlah burung, berapa jumlah tadi capung, berapa jumlah kupu-kupu itu naik memang. Cuma tidak dalam skala besar ya data kami ya. Itu yang untuk Pak Oki, yang untuk Pak Benny, ini Pak Denny ini menarik ya karena ternyata geospasial aja sekarang karena dengan adanya Impres nomor 1 sudah mulai harus ke flora fauna. Sehingga ketemu Prof. Aris itu senang, wah ini pas nih Atlas Biodiversitas itu bisa menyatukan kita. Kalau dulu kan lebih banyak ke geospasialnya ya Pak ya. Sekarang tadi saya tadi lupa itu fito apa itu menarik itu ya. Ya. Nah untuk Pak Denny, tadi saya melihat bahwa ada atlas atau ada atlas terkait dengan mangrove Pak. Yang ada di Kalimantan saya lihat di satu slide-nya Bapak. Itu saya ternyuh itu.
Sekarang tuh tipis hijau lagi, kalau mungkin ada bisa ditampilkan ya Pak Oki yang ini ya. Supaya kita bisa melihat itu, bagaimana kondisi Kalimantan saat ini ya Pak Denny ya. Pak Denny yang punya data itu luar biasa. Mereka akan nangis Pak kalau lihat betapa 50 tahun terakhir ini kondisi Kalimantan luar biasa diacak-acak itu. Terutama setelah kegiatan antroposen dalam bentuk penambangan, tambang sama ini ya Pak ya, perkebunan ya Pak ya. Nah ini Bapak Ibu coba bisa kita lihat, yang mangrove ini kan nangis kita. Dulunya hijau sekali itu, sekarang coba tinggal di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dikit gitu ya. Kalimantan Selatan hampir sudah ini, Kalimantan Tengah yang sebelah sini, sama Kalimantan Barat itu. Ini sudah nggak sebanding dengan besarnya Kalimantan. Jadi ini yang saya nggak berbicara Borneo ya, karena kalau berbicara Borneo udah wilayahnya Malaysia juga kena itu, makanya saya bilang Kalimantan, yang punya kita aja. Nah, jadi ini Pak Denny terima kasih, kami kalau melihat ini terus terang aja sedih. Karena kehilangan mangrove berarti kehilangan biodiversitas, pasti hilang gitu. Terima kasih Pak Denny. Mudah-mudahan ini data-data seperti ini bisa lebih mencerahkan kita gitu ya, orang-orang biologi. Terima kasih Pak Moderator, mohon maaf ada satu aja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Budi. Mungkin kita jawab langsung Pak ya. Yang menarik tadi, ini ada waktu dari data tadi 2020 sampai 2022. Sampai sekarang gitu, yang masih lost Pak ya, masih kosong. Jadi misteri juga bagi kita. Apakah dihentikannya, kan nyaris terhenti pandemi ini, aktivitas manusia itu apakah punya dampak signifikan terhadap keberadaan biodiversity. Nah, kalau yang geospasial tadi tentang mangrove di Kalimantan. Oke. Baik, silakan dimulai dari Pak Adi. Terima kasih Pak. Izin merespon. Prof, mungkin ya terkait dengan data, terima kasih untuk pencermatannya Prof. Ya betul sekali, memang sepertinya ada miss ya di data tahun 2020 itu di mana kita sedang mengalami pandemi. Ini memang bisa menjadi bahan pertanyaan ke tim penyusun Prof. Terima kasih, ini arahannya nih bisa ditanyakan. Atau yang kedua juga, saya cari isu tentang COVID dan pandemi, memang di report ini kok belum muncul ya. Tapi mungkin tidak disinggung secara spesifik. Tapi memang data-data yang digunakan di sini trennya memang tidak melulu trennya turun Prof. Tapi memang ada beberapa, seperti contohnya banteng di Amerika Utara pun sebenarnya populasinya naik. Tapi karena ini kan sifatnya agregasi ya, mungkin itu tertutup. Jadi yang naik tidak sebanding dengan yang jadi lebih banyak yang turun gitu. Mungkin ini akan terlihat ketika kita mendetailkan, karena kan dengan dengan scriptingnya itu metodenya itu memang dimungkinkan sekali hingga level spesies sekalipun selama datanya ada itu bisa terlihat gitu. Mungkin kalau untuk level hingga ke level yang lebih detail mungkin dinamikanya bisa terlihat mungkin ya, naik tidak melulu turun gitu. Tapi ya ini baru asumsi saya dulu. Tapi ini bisa menjadi bahan pertanyaan untuk kami ke tim penyusun di global sana. Mungkin itu dari saya Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Budi. Memang saya ingin menanggapi tadi ya sebelum ke mangrove. Izin Prof. Budi, memang kan sekarang dengan adanya presiden baru, kemarin juga sudah ada ya, sudah diterbitkan undang-undang terkait dengan LPJPN sampai 2045. Walaupun di dalamnya terkait dengan kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati, tapi tetap informasi yang diberikan akan seperti apa ya, ini yang sebenarnya menjadi tugas kita bersama dan tugas PIG ya sebenarnya menyajikan dalam bentuk spasial, karena harapannya kalau kemarin sebelum Menteri Bappenasnya ganti Pak Rahmat Pambudi sudah menyampaikan RPJPN ini juga harus berbasis spasial. Jadi tahu daerah-daerah mana yang akan dibangun. Nah, daerah-daerah mana yang akan dibangun itu juga harus kita kasih semacam filtering, Prof.
terkait dengan keanekaragaman hayatinya. Nah, sehingga harapannya dengan adanya Inpres 1 2023 ini, BIG bisa mengkolek semua datanya, bukan buat kami, tapi juga tadi mengkolek dengan pembangunan secara nasional maupun dari di daerah. Nah, harapannya ketika informasi yang sudah ada akan menjadi salah satu masukan bagi pengambil kebijakan, terutama di daerah ya, karena kan kita tahu semua bahwa sekarang mau ada terkait dengan pilkada serentak. Nah, takutnya nanti setelah ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang ada di daerah karena sifatnya otorita daerah, sehingga itu tadi tidak memperhatikan terkait bagaimana distribusi spasial terkait dengan keanekaragaman hayati. Nah, terkait dengan tadi mangrove, Prof. Budi, memang ada sisi baiknya. Sisi baiknya adalah kami memang sudah punya terkait dengan kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta itu jadi begini, hanya ada satu wali data terkait dengan tema apa, gitu, tema terkait dengan mangrove. Nah, mangrove itu juga menjadi salah satu produk dari kebijakan satu peta. Jadi hanya ada satu peta mangrove yang akan disampaikan nanti dan akan diupdate mungkin setahun atau 2 tahun sekali. Hanya itu saja. Nah, harapannya dengan adanya satu peta ini, jadi tidak ada lagi semacam dualisme informasi. Nah, bagaimana sebenarnya kebijakan satu peta ini juga bisa membantu terkait dengan keanekaragaman hayati yang ya kemungkinan tadi yang memproduksi terkait dengan informasi yang terkait dengan biodiversity itu banyak. Nah, bagaimana nanti bisa menyajikannya, siapa yang akan menjadi wali datanya, sehingga informasi apa yang bisa disajikan itu juga sebenarnya menjadi tugas wali data. Jadi kembali lagi ketika kami dari instansi pemerintah terkait dengan rencana pembangunan ke depan, kami juga membutuhkan informasi tadi terkait dengan biodiversitas itu yang bisa kita sajikan seperti apa sehingga tadi bisa tidak menuju ke extinction tadi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi belum tuntas Prof ya. Data 2020, 2022 dan seterusnya sampai sekarang terkait dengan biodiversity Pak ya. Tadinya saya khawatir bahwa datanya biodiversity-nya jadi meningkat. Sehingga kita semua berdoa supaya pandemi diperpanjang. Itu mencemaskan juga Pak. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis ya. Jadi saya kira banyak sekali yang ingin kita tanyakan terkait dengan dua topik hebat ini. Barangkali nanti Bapak berdua bisa berdiskusi ya di luar session ini. Karena banyak teman-teman yang ingin tahu juga terkait dengan hal ini. Mungkin karena waktu, jadi ikan paus, ikan teri, kita beri aplaus untuk pemateri. Baik, saya kira selesai session ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Dalil Sutekat SPD MSI yang telah memandu sesi diskusi ini. Kepada narasumber kami mohon untuk tetap di tempat. Kita akan melakukan penyerahan sertifikat. Kepada narasumber kami mohon untuk tetap di tempat. Penyerahan sertifikat akan diberikan oleh Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono MAGRSC selaku Ketua Konsorsium Biologi Indonesia 2024.
mendarat sudah langsung diminta untuk presentasi. Saya merasa seperti apa ya? Cipa atau apa? Yang citra, bela citra yang Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, kami mohon untuk dapat kembali ke tempat. Berakhirnya sesi ini, maka sesi pagi ini diakhiri dengan waktu break, istirahat, sholat, dan makan. Sesi berikutnya akan dilanjutkan pada siang pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat kembali pada ruangan sebelum acara siang dimulai. Saya akhiri sesi siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin, tamu undangan dan peserta yang telah hadir kembali pada sesi siang ini. Berikutnya akan dilangsungkan kegiatan workshop dengan topik yang dapat membangun semangat untuk meraih akademis yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, sesi ini akan didampingi oleh moderator kita yaitu Dr. Insinyur Wiradharma SSI MP MSI. Beliau merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala periode jabatan 2024 hingga 2026. Beliau juga menjabat sebagai dosen biologi dengan bidang kepakaran Applied Biology. Dengan hormat kepada Dr. Insinyur Wiradharma SSI MP MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Budi, Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di Rakernas Kobi di Banda Aceh. Selamat datang sekali lagi. Dan sekarang tiba giliran saya untuk memulai acara ini dengan topik lanjutannya. Untuk hari ini kita akan masuk pada sesi online yang akan dipersembahkan oleh narasumber kita, Dr. Muhammad Nur Hasyid, STHI, MN, ya MM dari BNNSP. Beliau nanti akan menyampaikan inisiasi dan penguatan program profesi biologi secara online. Mudah-mudahan Pak Muhammad Nur Hasyid sudah bisa mendengar kami. Assalamualaikum Pak Muhammad. Pak Nasir, Pak Nur Hayid. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah bisa dengarkah suara kami Pak? Sangat terang, sangat jelas. Ya, masih belum terdengar suaranya? Apakah suara saya bisa didengar? Halo Pak. Halo. Bapak Ibu, sambil kita menunggu koneksi tersambung kembali dengan Pak Muhammad Nur Hasyid, saya akan sampaikan beberapa informasi tentang beliau. Beliau bernama Muhammad Nur Hayid. Halo, halo. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar? Ya, suara saya bisa didengar juga. Alhamdulillah, sama-sama bisa mendengar. Alhamdulillah, sudah bisa didengar Pak. Ya, mohon dibesarkan lagi suara narasumber. Ya, sambil menunggu, kita akan sampaikan beliau berlama di lapangan merah, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta, dan beliau adalah former jurnalis Indonesia leading online media di detik.com yang memulai karir profesionalnya di bidang dakwah dan juga merupakan pebisnis muda dan merupakan anggota dari Indonesian Chamber Commercial atau Kadin. Beliau adalah Head of Staff Media and Public Communication Divisi Indonesia Ministry of Manpower. Dan kita akan coba. Assalamualaikum
Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditambah lagi audionya, dibesarkan. Halo, tes 1 2 3. Ya. Dengar, Pak? Dengar, Pak. Cuman di sini agak kecil sedikit sebentar. Suara Bapak sangat terang. Ya, sangat terang. Yang di sini tolong dibesarkan. Tim teknis. Sebentar Pak Nur ya. Baik. Sudah bisa tim teknis? Halo. Oke, baik, alhamdulillah. Kita mulai saja bahwa topik dari Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Nur Hayid, STHI, MM dari BNSP kali ini akan membawa topik inisiasi dan penguatan program profesi biologi. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengar suaranya jernih Pak. Mudah-mudahan Bapak di sana sehat walafiat juga Pak. Sehat, alhamdulillah. Baik, kita akan persilahkan untuk Pak Nur menyampaikan materinya yang berkaitan dengan inisiasi dan penguatan program profesi biologi. Silakan Pak. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman semuanya hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Tidak memperlama waktu, saya ingin langsung menyampaikan poin dan gagasan pokok terkait dengan kebutuhan teman-teman yang concern di bidang biologi agar mendapatkan sertifikat kompetensi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf, saya tidak menyediakan slide PPT karena saya sebagai pembicara pengganti dari sektor pendidikan yang mulanya harusnya diisi oleh Profesor Amilin sebagai penanggung jawab sektor pendidikan di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Hari ini beliau sedang bertugas di Bengkulu sehingga dalam waktu yang bersamaan beliau tidak bisa mengisi acara dan meminta kepada saya untuk bisa mewakili beliau. Dan oleh karena itu saya mohon maaf tidak bisa prepare untuk secara teknis dan fokus pada biologi, tetapi saya akan bicara terkait persyaratan yang dibutuhkan oleh teman-teman di asosiasi atau organisasi yang concern di bidang biologi ini dalam membuat lembaga sertifikasi profesi agar kelak bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi yang bisa dijadikan rekognisi atau pengakuan terhadap kompetensi keluarga besar asosiasi biologi ini dalam mereka bekerja dan bersaing di dunia usaha. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi, saya Muhammad Nur Hayid, Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia, menghaturkan terima kasih dan sekaligus very high appreciation atas undangannya dari teman-teman kepada kami,
Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kami sebagai lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, lalu diatur lebih detail aturan di Undang-Undang Dasar 45 itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja di Indonesia harus dibekali dengan pelatihan kompetensi yang diakhiri dengan sertifikat kompetensi. Pasal keduanya, sertifikat kompetensi harus dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, atas dasar pasal inilah akhirnya negara melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 mengatur secara detail, secara teknis terkait dengan tupoksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa tugas dan tanggung jawab dari BNSP? Yang pertama dan utama adalah mengelola dan menyelenggarakan sistem sertifikasi nasional. Yang kedua, mengembangkan sistem sertifikasi nasional. Dari 6 tupoksi yang ada, ya salah satunya terkait pendataan sistem sertifikasi nasional dan berbagai hal yang terkait dengan sertifikasi, maka BNSP sesuai dengan PP nomor 10 tahun 2018 itu akhirnya menjadi satu-satunya lembaga negara yang melakukan sistem sertifikasi nasional yang direkognisi, diakui tidak hanya di level nasional, tetapi juga di level internasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari situ kita menjadi paham bahwa negeri ini, Indonesia, hanya memiliki satu badan yang diakui oleh undang-undang untuk melakukan sertifikasi yang memiliki logo Garuda, di mana sertifikasi yang dilakukan oleh BNSP diakui tidak hanya di level domestik, tetapi juga di level internasional melalui Mutual Recognition Agreement atau pengakuan secara setara, secara mutual antara negara yang sudah bersepakat dalam pengembangan dan penguatan sistem sertifikasi dan penjaminan mutu kualitas tenaga kerja nasionalnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari PP nomor 10 tahun 2018 itu, sekarang BNSP memiliki 7 anggota, yaitu ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota BNSP, wakil ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota BNSP, koordinator bidang sertifikasi yang merangkap sebagai anggota BNSP, koordinator bidang kerjasama dan hukum yang merangkap sebagai anggota BNSP, koordinator bidang SDM yang merangkap sebagai anggota BNSP, koordinator bidang lisensi yang juga merangkap sebagai anggota BNSP, serta koordinator bidang data dan informasi yang sekaligus sebagai anggota BNSP. Itulah data dari BNSP yang mendapat rekognisi negara untuk melakukan sistem sertifikasi nasional. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana teman-teman dari Asosiasi Pendidikan Biologi atau yang terkait itu bisa membuat
lembaga sertifikasi profesi. Saya akan jelaskan alur dan tata cara dasar serta sederhananya agar teman-teman bisa memiliki asosiasi yang menjadi basis dalam pendirian lembaga sertifikasi profesi. Sebab Bapak Ibu sekalian, untuk mendirikan LSP kita harus memilih terlebih dahulu apakah lembaga sertifikasi profesi pihak pertama atau P1, yang kedua LSP P2 atau lembaga sertifikasi profesi pihak kedua, atau LSP P3 yaitu lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga. Bedanya apa? LSP pertama itu hanya mensertifikasi mahasiswa atau siswa yang berada di satu institusi. Misalnya Universitas Syah Kuala membuat LSP, maka LSP Universitas Syah Kuala hanya boleh mensertifikasi mahasiswanya di semua prodi dan jurusan. Tidak boleh mensertifikasi mahasiswa lain kecuali atas dasar izin kepada BNSP dengan pertimbangan tidak ada LSP lain di daerah tersebut, akhirnya sekolah lain atau lembaga lain kita bikin surat keputusan sebagai lembaga jejaring dari LSP Universitas Syah Kuala. Nah, untuk bisa mensertifikasi lembaga lain harus lapor kepada kami melakukan cross check atas keputusan dari rapat pimpinan dan pleno, kita berikan izin untuk mensertifikasi dari lembaga lain dengan syarat pembelajarannya dan sistem yang dibangun di sekolah yang lain itu sesuai dengan sistem dan pembelajaran yang ada di Universitas Syah Kuala. Nah, itu cara kita untuk merekognisi lembaga lain yang belum punya LSP. Yang kedua adalah LSP P2. LSP ini biasanya didirikan oleh kementerian karena dia bisa mensertifikasi tidak hanya di lokasi tempat pelatihan kerja atau BPPP kalau di Kementerian Ketenagakerjaan, atau di Balitbang, Badiklat di kementerian-kementerian yang lain, tetapi mereka juga bisa mensertifikasi di cabang-cabang BBVP atau BLK UPTP atau BLK daerah yang menjadi jaringan dari Bapak Ibu sekalian yang memiliki LSP P2. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Masih. Pak Moderator? Pak Nur, masih Pak Nur. Baik. Jadi LSP P2 ini adalah LSP yang bisa mengcover lembaga jejaring yang satu area. Kalau di perusahaan swasta misalnya Astra atau Toyota, Honda, dan yang semacamnya, organisasi perusahaan besar yang punya lembaga pelatihan di mana-mana, tidak hanya di Cengkareng, tidak hanya di Cikarang, tidak hanya di Jakarta, tetapi ada di Aceh, di Papua, dan di berbagai daerah. Itu namanya P2. Ya, sebagaimana lembaga sertifikasi profesi P2 miliknya kementerian. Walaupun kalau di Aceh mungkin masuknya Medan, Kementerian Tenagakerjaan punya BLK, BPVP Medan. Maka BLK yang ada di Aceh, apakah itu BLK provinsi atau kabupaten, atau BLK komunitas, atau lembaga pelatihan kerja yang dibimbing dan dibina oleh BPVP Medan, itu bisa disertifikasi oleh LSP Medan. Nah, ketentuannya begitu. Semoga bisa difahami dengan sederhana dan mudah. Yang terakhir adalah LSP P3, yang artinya Bapak Ibu sekalian bisa mensertifikasi dimanapun dan kapanpun kepada siapapun. Tetapi syaratnya sangat ketat untuk P3 ini, harus mendapatkan rekomendasi dari pembina sektor. Kalau biologi berarti pembina sektornya apa ini? Apakah kesehatan atau ristek di penelitian? Nah, wallahualam nanti teman-teman coba ditelaah. Sebenarnya asosiasi teman-teman yang berkumpul hari ini itu lebih kepada kementerian apa teknisnya. Sehingga dengan rekomendasi dari pembina sektor atau kementerian terkait, ini akan memudahkan proses pendirian LSP
karena hanya tinggal memenuhi persyaratan mendapat rekomendasi dari asosiasi. Nah, kalau yang P1, P2 nggak perlu rekomendasi asosiasi, nggak perlu rekomendasi dari pembina sektor, cukup dorongan dan dukungan dari penguasa utama. Kalau SMK atau perguruan tinggi ya cukup kepala sekolah dan rektor yang kemudian menjadi ketua dewan pengarah sekaligus saat LSP didirikan. Tapi kalau direktur perusahaan Astra atau perusahaan Toyota yang punya cabang daerah-daerah, yang harus mendukung adalah direktur utama. Dukungan dari Dirut inilah yang akan menjadi kekuatan rekomendatif dari pendirian LSP selain rekomendasi dari pembina sektor atau kementerian terkait. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin lebih banyak mendengar sekaligus meminta tanggapan teman-teman terkait apa yang dibutuhkan dari Bapak Ibu sekalian mengundang kami di BNSP. Biar saya ketika memberikan pemaparan dan materi ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi saya mulai dengan penjelasan ini karena biar Bapak Ibu sekalian tahu kerangkanya, tahu alurnya, dan tahu sejarahnya. Kenapa harus sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sebab tren dunia hari ini dimanapun Bapak Ibu sekalian ada, itu membutuhkan kompetensi. Yang kompetensi yang kita klaim, kita miliki dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau kompetensi certificate of the competence. Itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian menginisiasi dalam forum yang mulia pada hari ini dengan acara webinar dan mengundang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Seandainya tidak ada acara yang berbenturan, insya Allah sebenarnya saya sudah mengagendakan rapat dan hadir langsung di Aceh. Tapi karena pagi tadi ada acara, besok juga ada acara, kemudian Kamis kami ada pertemuan rencananya dengan Pak Menteri. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin hanya bisa melalui Zoom sementara, tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Apa yang menjadi kebutuhan sampaikan, insya Allah akan kami jawab. Yang terakhir, dari 7 anggota BNSP yang mendapatkan mandat dari Presiden ini, 7-7-nya ini berasal dari sektor yang berbeda-beda, sehingga ini mengcover dan mewakili warna dari kebutuhan industri dan sektor yang diurus oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan Komisioner BNSP itu langsung berdasarkan SK atau Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, yang artinya BNSP sebagai lembaga negara itu sejajar dengan lembaga negara lainnya. Hanya saja beda di fokus dan pengelolaan anggaran. Demikian sebagai informasi awal. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur ya, biasa panggil Pak Nur. Biasanya saya dipanggil Gus Hayid. Gus Hayid, oke. Ya, nama saya Muhammad Nur Hayid. Muhammad saya Nur Hayid dari Jawa Timur. Nah, biasanya dipanggil Gus Hayid. Ya, konon Gus. nama itu nama yang bawa hoki. Iya, alhamdulillah, Gus. Gus Hayid, terima kasih Gus Hayid. Kita akan sedikit sampaikan. Ya, berikan aplaus dulu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, dari topik kita inisiasi dan penguatan program profesi biologi, mudah-mudahan ini memberikan sebuah peluang kepada kita sarjana biologi untuk bisa mendapatkan sertifikat atau melalui proses rekognisi untuk profesi. Dari apa yang disampaikan dari Gus Hayid tadi, bahwa memang ada aturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 untuk bisa setiap tenaga yang punya keahlian dan itu bisa didapatkan atau mendapatkan sertifikat secara profesi. Ada 3 tadi yang saya bisa dengar, tapi yang pertama saya tadi kurang mendengarkan. Yang kedua adalah pelatihan di daerah dan badan daerah bisa melakukan sertifikasi itu. Kemudian LST yang kedua adalah dimanapun bisa dilakukan sertifikasi dengan ketentuan yang memang agak lebih berat. Baik,
pada sesi yang pertama ini kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk yang mau bertanya, kira-kira profesi apa yang mungkin nanti bisa direkognisi dari apa yang sudah dilakukan, sehingga sarjana biologi mendapatkan pendamping sertifikat yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi, dan ini bisa menjadi sebuah pilihan yang baik. Silakan Bapak Ibu menyebutkan nama, kemudian asal dari daerah atau universitasnya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya, yang selama ini mungkin anak-anak kita atau sarjana biologi, kalau dari keguruan, oh ya, keguruan sudah ada ya, SR Bu ya. Oke, silakan. Tolong mikrofon. Satu pertanyaannya langsung saja. Saya Fahrudin dari Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional. Satu pertanyaannya mengenai skill, misalnya sertifikasi menyelam. Itu kita punya jaringan alumni, kemudian dia punya perusahaan dan sudah lama. Nah, itu apakah kemudian bersama fakultas misalnya, bersama universitas bisa membuat lembaga sertifikasi untuk menyelam? Kan ada tingkat media, advance dan seterusnya. Itu yang profesi, karena kalau tidak bisa nyelam nggak bisa mengambil marine biology itu. Kemudian kita sekarang ada SRPL, rekognisi pembelajaran lampau. Beberapa kesulitan misalnya untuk merekognisi orang yang mempunyai skill di lapangan. Misalnya mereka sudah berlama sekali riset, mengambil data di hutan misalnya, kemudian tidak cukup dengan hanya surat keterangan saja, apakah bisa kemudian mensertifikasi itu? Terima kasih. Baik, kita akan buka satu orang lagi dulu, silakan. Ada? Iya, satu dulu. Mas atau Budi, mungkin ya. dijawab dulu. Sebentar, ini ada Pak Budi, silakan Pak. Di PAN-RB Pak sudah ada tentang pengakuan profesi di bidang biologi, yaitu kurator keanekaragaman hayati. Apakah ini juga sudah inline dengan yang ada di BNSP maupun yang turunannya ya di LSP begitu. Kemudian yang terakhir Pak, ini Gus ya, Gus Hayid. Ya. Terima kasih Gus. Di tempat kami itu ada TUK, tempat uji kompetensi. Nah, biasanya digunakan oleh para bisa dosen, bisa tenaga kependidikan ataupun mahasiswa dan masyarakat untuk mengambil sertifikat terkait dengan TUK tersebut. Misalnya di tempat kami TUK-nya bioteknologi gitu. Ada kultur jaringan tumbuhan gitu. Ada yang ujian, ada yang juga yang mengambil sertifikasi kompetensi sebagai keahlian gitu. Nah, bagaimana ini LSP-nya LSP Pertanian, Gus, SLP Pertanian yang ada di Malang. Tapi kami TUK-nya begitu. Begitu, matur nuwun Gus Hayid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bisa ditangkap pertanyaannya Gus? Bisa dengar jelas? Sangat jelas dan sangat bisa ditangkap Pak. Silakan Gus untuk disampaikan. Baik, yang pertama dari Pak
Siapa namanya tadi? Dari UN? Universitas Nasional. Dari UNAS, Pak. Oh, UNAS Jakarta berarti? Ya. Oke, baik. Pak, ya namanya tadi saya agak nyatet itu. Dari UNAS, apakah menyelam bisa disertifikasi? Sangat bisa disertifikasi, Pak. Tetapi untuk menyelam tidak boleh disertifikasi oleh teman-teman biologi. Karena menyelam ini adalah profesi khusus untuk orang-orang yang bekerja di dalam air. Maka yang bisa membentuk lembaga sertifikasi menyelam adalah asosiasi para penyelam. Setelah itu mereka mengajukan standarnya menyelam itu bagaimana, level 1, level 2, level 3, hingga level yang tadi disampaikan oleh Bapak untuk mengambil marine biology. Ya, menjadi orang-orang yang ahli dalam mengambil sampel-sampel marine biology. Nah, kalau teman-teman di biologi ini lebih tepatnya silahkan membentuk lembaga sertifikasi yang secara khusus punya kaitan dengan pekerjaan biologi. Misalnya, tadi pertanyaan dari yang kedua dari Pak siapa namanya? Pak Pan. Ya, di Pan RB. Ya, Pak Budi, Mas, dari Pak Budi. Di Pan RB itu sudah ada satu rekognisi dan keahlian yang diakui, yaitu kurator keanekaragaman hayati. Nah, ini adalah profesi dan jabatan yang bisa disertifikasi oleh BNSP. Jadi, kalau teman-teman di KOBI ini berpikir ingin membekali teman-teman yang tergabung di KOBI bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, silahkan dirumuskan kira-kira okupasi apa saja atau jabatan apa saja yang layak disandang oleh para ahli biologi. Termasuk misalnya ahli bidang bioteknologi misalnya. Silakan. Kira-kira kriterianya orang disebut sebagai ahli bioteknologi itu unit kompetensinya apa saja? Elemen-elemen dari unit kompetensinya apa saja? Kriteria unjuk kerjanya atau elemen-elemen bukti berupa indikator-indikator orang itu disebut ahli di bidang bioteknologi itu apa? Nah, itu yang merumuskan Bapak sendiri dari asosiasi. Kalau sudah dirumuskan, disusunlah standarnya, Pak. Standarnya ahli bioteknologi itu apa? Nah, kalau sudah ada SKKNI-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Bapak tinggal ambil. Tinggal copy paste untuk dijadikan skema sertifikasi. Skema itu adalah alat ukur sistem sertifikasi. Unitnya apa saja yang mau diuji, kemudian persyaratan dasarnya apa, kemudian langkah-langkah dalam proses uji kompetensi apa, itu ada dalam skema. Nah, aturan skema itu sudah diatur baku oleh BNSP sesuai dengan pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Termasuk misalnya, kalau Bapak Ibu sekalian kepingin melakukan upaya rekognisi terhadap keahlian Bapak, yang dalam sistem pendidikan kita ada yang disebut dengan RPL, ya, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, bagaimana BNSP mengakomodasi RPL ini dalam konteks pengakuan keahlian? Kami dari BNSP membangun
dual system dalam sertifikasi. Pertama, sistem normal dan natural, yaitu sistem sertifikasi yang dimulai dari pendidikan dan pelatihan. Jadi sebelum mereka diuji, mereka dididik, dilatih. Kalau dididik itu ya di kampus, ya dari semester 1 sampai semester 8 bahkan 9, terakhir diuji kompetensi. Atau di lembaga pelatihan kerja, di LPK atau BLK, Balai Latihan Kerja. Mereka nggak sekolah dari semester 1 sampai semester 8, tetapi intensif selama setahun yang dipelajarin itu aja. Misalnya bioteknologi, keanekaragaman hayati, bagaimana cara memeriksanya. Nah, bagian dari hasil pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, lalu diuji, itu namanya track normal. Ya, ada track yang tidak normal, atau track rekognisi melalui portofolio. Nah, tidak normal ini bukan berarti asal-asalan, tetap ada ketentuannya. Syaratnya membuktikan diri bahwa dia memang punya keahlian di bidang itu. Buktinya apa? Ada surat keputusan pernah menjabat direktur utama di sektor bioteknologi. Ada nomor telepon orang yang pernah satu angkatan di sana dan diakui sebagai direktur. Sehingga asesor yang menguji nanti tinggal kontak kepada nomor telepon yang ada di perusahaan bioteknologi untuk mengkonfirmasi apakah benar Bapak si Fulan bin Fulan, Ibu si Fulana bin Fulana dulu tahun 1997 hingga 2023 bekerja di perusahaan Bapak. Kalau jawabannya, oh ya benar Pak, orangnya sama nggak dengan foto ini? Oh sama Pak. Oke, berarti secara jam kerja sudah diakui oleh perusahaan. Tinggal dia buktiin kompetensinya, ahlimu apa? Buktikan keahlian itu melalui sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, atau nulis buku, atau portofolio yang lain yang membuktikan bahwa dia betul-betul bekerja di situ dan berhasil. Nah, itulah cara pendekatan yang tidak normal pada umumnya, yaitu pendekatan observasi atau pendekatan demonstrasi yang harus diawali dengan pelatihan lalu praktek. Itu sistem uji pertama. Tapi karena negara tahu banyak orang yang tidak seberuntung kita bisa mendapatkan akses pekerjaan sampai S1, S2, S3, lulus SMP, mereka harus kerja misalnya. Tapi di bidang bioteknologi. Nah, dari situ mereka tetap bisa diakui oleh negara melalui sertifikasi dengan pendekatan portofolio. Saya kira itu jawaban saya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya justru ingin mendengar kira-kira di sektor biologi ini profesi apa saja yang dibutuhkan untuk disertifikasi. Nah, kalau sudah ketemu profesi apa saja, lalu rumuskan standarnya. Kalau standarnya sudah ketemu, rumuskan skemanya. Setelah selesai skema eksekusi, silakan melakukan proses uji kompetensi. Saya kira begitu, Bapak. Penjelasan terhadap dua pertanyaan menyangkut masalah rekognisi menyelam, dan ternyata menyelam harus pada lembaga yang lebih spesifik. Kemudian untuk rekognisi skill dan lapangan di riset di hutan juga tadi sudah terjawab. Kita bisa merumuskan standar dan juga bisa merumuskan skemanya, dan nanti ada lembaga yang mungkin bisa mengatur ini. Kemudian menyangkut tempat uji kompetensi itu seperti TUK yang ada di UGM ya Pak Budi ya, itu bisa melakukan sertifikasi dengan koordinasi dengan BNSP. Baik Bapak Ibu, ada
pertanyaan lanjutan, kita buka satu sesi lagi untuk yang bertanya. Apakah ya? Sebutkan nama dan juga asalnya, Pak. Silakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum, Gus Nur Yasin, Nur Hayin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada A-nya, Pak. Jadi Agus. Dari UIN Jakarta, Pak. Sama, kita juga ada A-nya. Tetangga saya, Pak Gus ya. Ini Pak pertanyaannya Ya. satu, di bidang ekonomi dan IT itu mereka mudah sekali mengeluarkan sertifikasi. Jadi kalau ada dosen gelarnya itu di belakangnya itu bisa 8 ya. Seperti di ekonomi ada 4, di TISI ada 10 gelar sertifikasinya, mudah sekali. Tetapi di biologi walaupun di BNSP ada 12 yang saya baca dari referensi di sini, ada 12 bidang kepeminatan di ilmu biologi yang bisa disertifikasi oleh BNSP di sini. Nah, sumbernya mudah-mudahan benar. Yang pertama biologi kelautan, biologi manusia, biologi sel, genetika, ilmu hewan, mikrobiologi, neuroscience, biologi lingkungan hidup, bioscience, bioteknologi, botani, dan ekologi. Nah, kenyataannya sarjana-sarjana biologi kita itu tidak ada yang memakai gelar di belakangnya, Pak, itu. Apakah ini bisa difasilitasi? Jadi kita tidak kalah alumni biologi itu gelarnya panjang sekali di belakang ya. Di depan Profesor, Doktor, Haji, Kiai Haji, ada Gusnya depannya, belakangnya ada 8 gelar begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Kita buka sesi ya. Silakan sebutkan nama Ibu. Tadi yang nanya siapa tadi nih? Pak Agus tadi izin. Agus Salam. Pak Agus. Dari Jakarta. UIN Jakarta. UIN. UIN atau UI? UIN Jakarta. UIN Jakarta, Gus. Baik, baik. Monggo silakan. Izin Gus, kaitannya dengan Pak Agus tadi, kalau dilihat tadi bidang-bidangnya itu kaitannya kalau nggak salah lebih ke profil lulusan ya. Setelah lulus dari biologi, mahasiswa ini menjadi apa gitu. Nah, kalau profil lulusan itu kan memang ada beberapa yang tidak saklek di setiap perguruan tinggi gitu ya, Gus. Nah, apakah memang bisa misalnya dia sebagai ada yang profil lulusannya menjadi entrepreneur atau fasilitator dan lain-lain, apakah memang itu juga bisa memungkinkan menjadi atau disertifikasi di BNSP? Mungkin itu aja, terima kasih. Namanya Bu dari? Fitria Basalamah dari Biologi UNAS Jakarta. UNAS lagi, banyak dari UNAS ya. Silakan Gus. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ini saya menjawab Mas Agus dulu, yang kebetulan mungkin terlalu sering membaca titel dan gelar yang banyak sekali setelah gelar yang diraih di perguruan tinggi. Misalnya Profesor Dr. Kiai Haji Gus Agus Sunyoto, SH, MH, SAK, SUU, CICI, ASA, dan seterusnya. Misalnya begitu ya. Terutama di teman-teman yang kebetulan di ekonomi, di akuntansi, itu paling banyak itu gelarnya itu ya, CAA, CAK, CAKAN, dan seterusnya. Bagaimana dengan teman-teman yang di biologi, bisa apa enggak? Jawaban saya, bukan BNSP Pak yang menentukan bisa atau tidak. Jadi sesuai dengan PP nomor 10 2018, kami di BNSP hanya melakukan tugas dan fungsi
sertifikasi dan uji kompetensi. Nah, soal gelar itu biasanya kan pengakuan atau rekognisi dari asosiasi. Maka menurut saya kalau KOBI mau ada gelar-gelarnya begitu, bikin surat keputusan, lalu kemudian mintalah diregistrasi atau diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Kalau dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena mengcover Dikdasmen, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Kalau sekarang sudah dibagi, ada pendidikan dasar dan menengah, ada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Nah, untuk pengakuan terhadap titel misalnya AB, ya setelah Ibu Fitria Basalamah ikut uji kompetensi ahli biologi, ditulis titelnya Profesor Dr. Haja Fitria Basalamah SB Sarjana Biologi, MBT Magister Biologi Terapan. Terus ditambah karena ikut uji kompetensi ahli kurator biologi CAKB, tambah lagi ahli apa lagi karena dia ikut 10 keahlian, ditulis semuanya sampai 3 baris misalnya. Nah, yang bisa menentukan itu bukan BNSP, Bapak Ibu sekalian, tetapi lembaga yang memiliki otoritas pengakuan terhadap keahlian seseorang itu di asosiasinya. Kenapa di ilmu politik tidak ada misalnya untuk pengakuan ahli apa itu, tapi di akuntansi ada, karena sistem pelatihan dan sertifikasi di akuntansi sudah berjalan sangat lama dan berjalan sangat baik serta direkognisi. Nah, nanti ke depan bisa jadi perbaikan aturan main. Kami dari BNSP juga mempertanyakan saat ketemu dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, orang-orang yang disertifikasi BNSP boleh nggak nanti menyandang gelar titel apa misalnya. Nah, itu jadi PR Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa di sektor ekonomi dan sektor politik itu lebih gampang dapat sertifikasinya dibanding di sektor biologi dan turunannya, termasuk induknya, yaitu di bidang kesehatan. Padahal sudah ada 12 kompetensi yang bisa dimasukkan dalam sektor biologi dan kesehatan. Gitu ya. Jawaban saya adalah karena memang rekognisi sistem sertifikasi di BNSP dari sektor kesehatan ini masih dalam proses harmonisasi. Kalau di sektor politik atau di ekonomi, termasuk di ekonomi syariah dan perbankan sendiri, yang kalau nanti rekognisinya harus diambil alih oleh BNSP, bagaimana peran asosiasi nanti. Padahal kami ini tidak dalam rangka mengambil alih peran, Pak, tapi dalam rangka memastikan penjaminan mutu. Artinya kami selalu bergandengan dengan asosiasi. Tapi kenapa tidak bisa ini? Ya, ini Bapak Ibu sekalian bisa jawab sendiri, bukan saya sudah. Ya, karena ada personal interest yang memang masih berkelindan di berbagai sektor dan pembinaan sektor itu. Jadi untuk di sektor kesehatan memang masih agak butuh kerja keras Bapak Ibu sekalian. Walaupun banyak yang butuh disertifikasi. Ya, dokter saja juga kepingin mereka disertifikasi di BNSP. Tetapi kan kami tidak bisa mensertifikasi kalau dari pembinaan sektornya tidak membuat standar. Kalau dari pembinaan sektornya tidak meregistrasi standar khusus yang kita bikin. Jadi untuk bisa teman-teman di KOBI dan ahli-ahli biologi ini mendapatkan sertifikasi, kalau irisannya dengan kesehatan
ya harus ngobrol dan lobby dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan. Saya kira itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Gus Said. Yang bertanya mungkin ada mau yang menambahkan? Nyangkut masa gelar Cukup Pak? kayaknya. Masih bisa diusulkan kembali gelarnya Pak? Ya, semoga. Iya, nanti mungkin Kobi bisa mewadahi ini, menyangkut gelar yang bisa digunakan. Saya rasa itu ada 12 memang untuk biologi, untuk pengakuan profesinya, dan mudah-mudahan ini segera bisa kita dapatkan gelarnya. Tadi dari Ibu Fitria Unas tentang entrepreneur itu sudah terjawab juga. Bidang yang diinginkan memang harus spesifik untuk bidang biologi. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya, satu sesi terakhir. Oke, dan saya sudah ditandakan waktu sudah habis. Baik. Terima kasih Gus Muhammad Nur Hayit. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu. Mudah-mudahan biologi segera bisa mengusulkan gelarnya di belakang Pak, seperti gelar-gelar yang lain. Amin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Gus juga kita undang kembali ke Aceh nanti Pak, kalau ada kesempatan. Amin. Ya. Panitia sudah menyiapkan sertifikat online, bukan sertifikasi Pak. Kita tidak memberikan gelar sertifikat juga di sini. Ya, siap. Ini kita berikan kepada Kiai Haji Gus Dr. Muhammad Nur Hayit STH MM sebagai narasumber pada rapat kerja Nasional Rakernas Konsorsium Indonesia KOBI 2024 di Banda Aceh secara online. Terima kasih Gus, waktunya, sehat selalu, kita berikan aplaus. Matur nuwun, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ternyata banyak sekali yang bisa kita dapatkan karena pengakuan sertifikasi itu diperlukan juga oleh mahasiswa kita. Ya, baik, terima kasih Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Gus tadi, saya sedikit mengambilkan kesimpulan bahwa mungkin saja kita menggunakan gelar profesi di belakang gelar-gelar yang ada seperti beberapa profesi yang lain, dan mudah-mudahan wadah KOBI ini bisa mengusulkan karena BNSP tidak punya ranah untuk bisa menentukan pemakaian gelar tersebut. Dengan demikian, sukses acara kita untuk hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Insinyur Wiradharma SSI MP MSI yang telah memandu sesi diskusi ini. Sesi selanjutnya akan didampingi oleh moderator kita yaitu Profesor Dr. Suhartono SSI MSc. Hadirin, beliau adalah seorang akademisi yang berpengalaman. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen biologi di Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala dengan bidang kepakaran microbiology. Kepada Profesor Dr. Suhartono SSI MSc untuk mengambil alih dan memulai sesi ini. Baik, Bapak Ibu masih on fire siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sampaikan atas segala limpahan rahmat, karunia serta nikmat yang telah kita terima semua. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita sanjung-sanjikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan, saya Suhartono, sehari-hari saya menjadi dosen di Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Syakuala. Bidang fokus penelitiannya terkait dengan bidang mikrobiologi. Pada sesi siang hari ini saya diminta untuk menjadi moderator untuk sesi yang menjadi isu nasional saat ini, yaitu isu tentang Permen Ristek Dikti 44 tahun 2024, yang ini cukup menggegerkan dunia perdosenan sebetulnya. Baik, untuk narasumber itu kita minta kesediaan Bapak Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono untuk naik ke atas panggung, Pak. Baik, kita berikan aplaus kepada Bapak Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono. Sesi siang beban nih Pak. Iya. Baik, sebelum beliau memaparkan materi, perkenankan saya membacakan sedikit biografi beliau. Jadi beliau saat ini, bidang fokus penelitian beliau ini bidangnya genetics, molecular genetics and breeding, quantitative populations, ecological and evolutionary genetics. Dan saat ini beliau diamanahkan menjadi Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dan tentu saja beliau saat ini menjadi Ketua KOBI. Untuk menghemat waktu kami persilakan kepada Prof. Budi untuk menyampaikan paparannya, silakan Pak. Terima kasih Prof. Suhartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Ini sesi paling berat, habis makan siang biasanya melayang-layang. Dan ini sesi kenapa juga sesi berat, karena ini baru dikasih tahu setelah saya selesai berpotret dengan Pak Rektor. Pak Andika ini nakal ini, Prof. Andika ini. Karena dari sekarang masih Kemenristek Dikti itu yang lama, yang sekarang apa? Kemenristek Dikti juga? Ya, Kemendikti Ristek mungkin ya. Ya nggak tahu lah namanya. Sudah dihubungi Pak Prof. Andika, tapi tidak ada yang jawab. Nggak tahu ya, apakah karena masih di dalam ini apa namanya pancaroba begitu ya, apakah dia masih jadi direktur atau masih tetap lanjut dirjen. Ya ini hanya tebakan saya aja. Jadilah saya adalah narasumber tak ada rotan, akar pun jadi. Setuju enggak? Nah, mudah-mudahan ini akarnya akar herbal, jamu, pahit tetapi menyehatkan. Baik Bapak Ibu, kenapa tadi Prof. Suhartono mengatakan ini seksi? Ahmad Dhani yang bilang seksi gitu ya, karena kebetulan ini permen yang kalau boleh saya bilang kalau bagus sih bukan bom waktu ya. Jadi ini Mas Menteri itu mau turun dia bulan tanggal 20 Oktober ya setelah itu ya. Tapi dia bikin keputusan ini dua. Satu adalah Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2024 supaya gampang. 44 dia, 44 tahun 2024. Yang ini mungkin harapan Mas Menteri, mungkin yang bikin Mas Dirjen itu, sahabat saya Prof. Haris, dulu kan di MIPANET dia. Mungkin yang bikin dia, supaya isu seputar profesi dosen, berbicaranya berdos-dos, duitnya 1 sen. Itulah nasib kita. Nah supaya kayaknya ini dibahas, profesinya seperti apa, karirnya ini kalau biologi saya data itu guru besarnya masih di atas 50 tahun. Kalah sama Ilkom. Ilkom itu rata-rata 38,7 tahun. Sudah profesor. Ayo biologi bisa enggak? Kita turunkan dari 52,5 ya menjadi 40 lah. Setuju enggak? Jadi profesor itu muda-muda gitu.
Ya, ini kan warisan lama profesornya di atas 55 tahun. Ya, saya bersyukur 48 tahun dulu sudah profesor itu pun sudah lambat. Kenapa? 6 tahun di karir. 6 tahun tidak pernah diproses dengan SOP. Ya, itu saya nggak usah bilang apa-apa lah. Pokoknya itu syukuri aja. Diajukan usia 42 tapi turunnya di 48. Ya sudah, syukuri aja. Pasti itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghasilan dosen tadi yang saya bilang bicaranya berdos-dos, gajinya 1 sen. Ya, inilah dosen. Nah, yang berikutnya ini tanggal berapa? Ayo, ada yang ingat gak? 10 September dia ngeluarin ini. 10 September 2024. Kok Pak Budi ingat? Lah saya kan dekan. Jangan lebih cepat pinter daripada yang saya pimpin. Mesti saya baca. Kelebihannya cuma gitu kan, ikro. Nah, bapak-bapak ini kadang malas ikro. Ya, intisarinya aja. Ya, ikro penting. Ini berapa pasal? Dikeluarkan 10 September 2024, adanya 66 pasal. Coba kalau yang nggak percaya buka. Ya karena ikro, karena baca, bukan karena saya pinter. Iya itu kan Pak, ikro sampai 3 kali, ikro. Sekarang apa? Scrolling. Iya. Kalau Kemendikbudristek ini baru kemarin sore nih. Dia 18 Oktober 2024, sebelum dia turun tuh berapa hari itu? 2 hari sebelum dia turun. Keluarkan dia Kemendikbudristek supaya gampang, 500 perak. 2024. Itu cara gampang lah kalau mau ikro. Permasalahannya kita itu malas kok bacanya. Nih saya kasih nih. Yo. Permendikbud itu beda dengan Kemendikbud. Permen itu peraturan, makanya isinya pasal-pasal. Tadi berapa pasal? Ada postes loh ini. Berapa pasal? Dikeluarkan tanggal berapa? 10 September, jangan ditambah 11 September. Yang ini Kemendikbud baru 18 Oktober, 2 hari sebelum Mas Menteri turun, tanggal 21 sih diserahkannya kepada Pak Satrio. Kalau Kepmen, ya keputusan, jadi tidak ada pasal-pasal, adanya pendahuluan, terus nanti isinya itu ada apa? Ada pendahuluan, kemudian ada yang terkait dengan standar minimum, kemudian yang terakhir adalah tentang indikator tadi dan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiahnya isinya itu. Ya kita mulai supaya nggak ngantuk dan saya pingin cepat. Karena panjang, pendek, honornya sama. Optimal, ada honornya, nggak tahu kalau ketua enggak, kayaknya gratis. Ya, ketua itu biasanya gratisan. Optimalisasi input, jadi input dulu ya Bapak, Ibu. Kita membahas yang mana dulu, yang atas, yang profesi dulu, karir, dan penghasilan dosen. Ya sekarang, untuk menuju profesi dan karir, maka ini ada 3 proses penting. Ini nanti kalau yang mau jadi kadep, mau jadi dekan, ini harus ngerti. Ada input, ada proses, ada output. Nah, output itu hasilnya dilihat di sebelah kanan tuh. Bagaimana inputnya? Nah ini Bapak Ibu baca sendirilah. Identifikasi, kemudian kita menentukan. Kalau di biologi, input ini akan sangat di fakultas kami, akan sangat benar jika kita punya data. Kan dari tadi kan data biodiversitas mana? KLHK mengatakan ini 3.000 spesies. KKP mengatakan enggak, ini dikurangi sama dia 2.998. Terus nanti yang lain bilang juga ini enggak 3.000 sekian, jadi yang benar yang mana? Karena datanya tidak akurat dan tidak valid, tidak satu data. Jadi input ini akan bagus jika kita punya data. Punya Pak? Lah saya punya. Ini paling tidak laporan dekan tahun 2024 ini di Agustus, ngerti.
Maaf ya, ini belum saya tambahkan 3 guru besar, Prof. Andika, Prof. Rina, Prof. Niken. Dan sebentar lagi ini data akan nambah lagi. Ada Prof. Bambang Retno Aji, ada Prof. Yekti Asih, sama satu lagi Prof. siapa? Tuti Arisuryanti. Tambah lagi nanti. Di biologi, dekannya minta semua didorong untuk guru besar. Jangan dihambat, ngawur dihambat. Yang macet-macet tuh dibantu Pak, kasih oli. Jangan ini dibiarkan berkarat. Nanti gitu. Ayo, maju mereka. Kenapa di sini nanti akan kita lihat berapa asisten ahlinya, berapa lektornya, berapa lektor kepalanya dan berapa guru besarnya. Jadi kalau sebuah prodi, sebuah jurusan, sebuah fakultas, kalau di UGM ya minimum Bu Rektor minta 20% dari total dosennya adalah guru besar. Kami belum mencapai, belum, kayaknya saya masih 18% deh. Tapi nanti begitu 3 SK turun, kita udah lewat. Nanti saya nagih Bu Rektor kayak udah lewat, mana? Nah, kan kami sudah melewati target. Gitu dong, ada carrot and stick, gitu ya. Nah, baru ini proses, tadi yang saya sampai katakan, proses ini biasanya ada pada manajerial. Ada yang kadang-kadang lihat anak buahnya maju ini gak suka. Nih saya bilang, mau naik pangkat aja dipersulit. Sekarang kita dorong itu dia. Karena apa? Kalau dia naik pangkatnya, prosesnya bagus, yang dapat reward juga kita semua termasuk pemimpinnya. Iya itu loh, jadi mindsetnya. Ya, makanya sebelum jadi dekan, sebelum jadi pimpinan, udah selesai dulu urusannya dengan pribadi. Saya jadi dekan kan udah profesor. Udah gak ada urusan, anak buah saya mau profesor silakan. Ya, kalau belum ya nanti kelewat sama anak buahnya, repot kan. Jadi cobalah itu. Kita dorong, semua yang ingin naik kita dorong. Ya, karena itu kami simpel aja kok. Jadi di proses ini akuntabilitas, transparansi, dan terukur itu harus dilakukan. Termasuk yang sekarang kan enak. Karena semuanya kan ada online, sudah ada sistemnya. Jangan disamakan dengan Prof. Warno, Prof. Miftah. Prof. Miftah masuk yang sekarang atau enggak ya? Dan saya zaman itu ya zaman gua suka apa enggak. Nah itu, kalau sekarang sih sudah lebih enak lah. Berikutnya lagi Pak, yang saya ingin di proses ini, sekarang kan semuanya udah ada sister ya. Sekarang juga karena dirubah-rubah terus PO-PAK-nya, seringkali saya kasihan juga. Yang kemarin, yang generasinya sapu jagat, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu sapu jagat itu doa. Termasuk alhamdulillah banyak diuntungkan. Di UGM itu mungkin hampir 100-an itu jadi guru besar, salah satunya karena doa sapu jagat. Alhamdulillah. Jangan iri. Karena semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa dan dia juga berusaha. Yang sekarang Pak, saya sudah di WA, Pak sekarang saya pingin guru besar, ini masih diproses ya. Tapi sekarang kan sudah ada maksimum berapa? 56 ya? Kreditnya itu katanya setahun, tidak boleh lebih. Jadi kalau saya pingin guru besar masih harus nunggu 3-4 tahun lagi Pak. Gak apa-apa, sabar, siapa tahu menterinya ganti lagi, itu aturannya. Inilah Indonesia, ini susah sekali. Yang terakhir ini adalah yang luaran. Nah, kemarin Pak Menteri itu saya suka, tapi beliau juga harus tahu di bawah. Beliau mengatakan kan, saya sekarang itu kepinginnya enggak semuanya indeks Scopus saja. Saya pinginnya itu penelitian itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tapi kalau indikator kenaikan pangkat itu masih tentang penelitian itu adalah outputnya jurnal ilmiah, internasional, bereputasi. Ya jangan salahkan, saya juga masih pingin ke Scopus. Apalagi universitasnya udah menyediakan, Q1 UGM, tuh ada uang 45 juta.
Q2 dia tuh ada uang 35 juta. Kalau nggak salah ya, maaf ya karena kami PTNBH dipotong juga tuh, potongannya gede. Jadi yang mau PTNBH mikir tuh 30% dipotong, ikhlas nggak? Nah itu ya, potong Pak 30%. Belum lagi nanti harus bayar pajak juga karena kita umat muslim kan harus bayar pajak. Belum sodakoh juga harus kan. Tapi ya Allah yang ngatur. Jadi di publikasi ilmiah ini memang masih berbasis kepada jurnal bereputasi. Tapi ini kan bukan kita yang eksak saja kan. Bagaimana dengan yang soshum, ada karya seni dan sebagainya. Dan bagaimana Pak kalau yang tidak suka publikasi tapi sukanya paten. Di tempat kami ada yang namanya pateni, tahu kan? Jadi gaya nih punya pateni nggak boleh. Pateni tahu? Mematikan orang lain untuk tumbuh berkembang nggak boleh. Tumbuh dia. Akhirnya Pak, dosen tersebut berkontribusi optimal bagi visi VMT ya, visi misi dan tujuan perguruan tinggi. Jadi ini yang kalau Bapak Ibu bagus, kemarin saya masuk dalam final academic leader di bidang saintek. Alhamdulillah. Bukan karena saya pinter. Kebetulan saingan saya, mungkin temannya Prof. Amin, temannya Bu Rodi ini. Dari UB, FMIPA, tapi dari kimia. Coba namanya Pak Doktor siapa, Profesor siapa, masih di bawah saya 2 tahunan lah usianya. Nah kemudian kemarin ini mau diumumkan, tapi karena menterinya ganti, belum diumumkan. Saya I don't care, yang penting sudah ada diminta video itu loh Pak. Ini hasil ya, video terus ucapkan selamat, ucapkan apa ya sudah. Mungkin Mas Menteri ganti, nggak tahu orangnya masih ganti, tapi yang jelas dia nggak boleh lupa. Karena kalau Bapak Ibu masuk ke academic leader, AL, ya lumayan lah. Paling tidak saya bisa ngebual sedikit dapurnya. Itu ada itu, nggak tahu 25 apa 30. Tapi mudah-mudahan nggak dipotong ya Pak ya. Karena kalau masuk ke UGM dipotong juga tuh 30%. Jadi pingin pada PTNBH, ya silahkan. Nih situasi sekarang, sebelah kiri. Nggak jelas jadi dosen itu kerjaannya banyak, LKD, BKD, apalagi ya. Wah macam-macam pokoknya. Tridharma juga belum lagi dijadikan Kaprodi, dijadikan Kadep, dijadikan WD, event organizer, ada yang jadi MC tadi, ada yang jadi apa. Ya ampun, gimana nih jadi dosen ini, kasihan sekali. Rumit dan belum fleksibel tadi, kalau sebelumnya gua nggak suka lu, jadi sampai kapanpun nggak bakalan di ACC, itu dulu. Kenaikan jenjang jabatan akademik dosen memerlukan proses yang panjang ya tadi saya sebutkan. Kemudian tadi bicaranya kayak saya berdos-dos, nanti hire-nya nggak tahu nih 1 sen atau nggak tahu. Ya, jadi ini diselesaikan dengan Permendikbud 44 2024. Katanya, makanya dibaca tuh, yuk bener nggak lebih jelas pengaturan terkait profesi dosennya. Ada itu di pasal 5 sampai pasal 16 itu ada tuh profesi. Kemudian menyederhanakan peraturan terkait pengangkatan, pemindahan dan sertifikasi dosen. Yang belum sordos mana? Saya asesor Serdos Nasional, dan kalau ada dari biologi, kalau dia udah bekerja di atas 5 tahun, asal dia nggak ngelanggar, merem saya luluskan. Saya ingin mensejahterakan dosen biologi Indonesia. Kalau dia udah 5 tahun, merem kurang sedikit nggak apa-apalah. Jangan kebalik, ini anak mau Serdos saya persulit. Nanti masuk surganya sulit loh dia. Iya, kalau kurang-kurang dikit ya maklum, dia junior kita kan. Ya kan Pak, junior kita. Jadi ini jangan ya, yang Ibu Bapak Serdos mana di sini? Nggak berani ya angkat tangan. Mana yang biasa Serdos Nasional? Please Pak Puguh, belum jadi asesor Serdos. Jangan sampai menyulitkan orang lain.
terutama kalau sudah di atas 5 tahun, kasihan dia. Ya, kasihan. Saya tahu kok gajinya dosen itu berapa kalau masih asisten ahli. Belum ada serdos, kasihan. Melindungi hak ketenagakerjaan. Lanjut ya, karena saya biasanya bicaranya ngalor ngidul. Pemetaan. Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kadep, Bapak Rektor, sekarang pemetaan SDM termasuk dosen, tenaga kependidikan itu terserah Anda, terserah perguruan tinggi. Caranya bagaimana? Tadi bisa punya data dulu ini ya. Punya data ini baru data dosen loh, kami juga punya data Tendik. Ini baru kita petakan. Kurang lebih 5 tahun ke depan mau tambah berapa dosennya? Juga dihitung berapa yang mau pensiun. Tempat kami kebetulan tahun ini ada 1, 2, 3 dosen pensiun. Tahun depan 2 dosen pensiun. Saya harus memikirkan bagaimana ini yang baru itu bisa masuk. Karena supaya minimum zero growth. Keluar dan masuk minimum sama. Kalau enggak bahaya Pak, banyak yang pensiun, kita belum siap. Ya, itu tolong. Apalagi waktu masuk jadi dosennya 1 angkatan 11 orang. Kebetulan usianya agak mirip, jadi hanya tinggal menunggu bulan. Ada yang 1 bulan 2 orang. Jadi 1 tahun tuh pernah di tempat kami 11 dosen dalam 1 tahun pensiun semua. Karena waktu masuknya 1 angkatan. Sekarang saya pilih, kayak angkatanmu, usiamu, jangan terlalu dekat. Nanti pensiun rombongan. Mending kalau rombongan umroh atau haji, saya bilang. Jangan pensiun itu. Baik, ini distribusi IKD indikator kinerja dosen. Lanjut ya Bapak Ibu. Pokoknya ini nanti kita kasih, saya juga dapat kok. Pak Andika habis ini kita kasihkan, Prof Andika. Ya, kalau di Kobi gitu, di Kobi nggak boleh pelit. Ya, kalau ada ini share. Kita dapat barokah kok, dapat pahala kok nge-share-nya. Membuka ragam kesempatan baru yang relevan. Ini nggak usah lah, ini aja nih. Nah, Bapak Ibu Dekan, Kadep, Kaprodi, kalau atasnya Rektor itu mesti sudah tahu visi, misi, tujuan, sasaran tentang institusinya, universitas, fakultas, jurusan atau departemen dan prodi sudah tahu. Maka dari itu kalau sudah tahu, kamu harus membuat RENIP. Apa itu RENIP? Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi. RENIP. Ya. Setelah punya RENIP, turunkan menjadi Renstra. Setelah jadi Renstra, turunkan menjadi Renop operasional. Biasanya kami begitu. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana Pak untuk mengembangkan kelompok bidang keahlian. Kalau KBK itu kan umumnya kalau di kami dibina oleh laboratorium. Satu laboratorium, Bapak Ibu lihat di sini, itu biasanya satu profesor, besok di tempat kami, di lab kami 3 malah profesornya Pak. Ya sekarang udah 2 nih. 2 profesor, 1 lektor kepala, 1 asisten ahli. Nah kami ingin ngangkat yang lektor nanti. Ya kalau ada doktor ke tempat kami itu langsung dia nanti naik jadi lektor. Ini KBK, kalau di kami KBK-nya ada di bawah laboratorium. Kalau tempat Bapak Ibu monggo, tapi sebelum ke sana lihat rantingnya dulu ya. Lihat rantingnya dulu. Kita lihat sebelum pohon ilmu itu ada Pak, namanya rumpun ilmu. Rumpun ilmu apa? Eksakta. Rumpun ilmu apa? Humaniora. Baru ke pohon ilmu, setelah itu ke cabang ilmu, baru ke ranting ilmu. Dari ranting ilmu turunlah ke KBK. Nah, ini udah pinter-pinter Pak. Enggak usah saya ini kan, udah pinter-pinter ini. Ya, jadi ini ada skema 1. Kadang mereka nggak punya cabang ilmu Pak, oh nggak apa-apa. Asalkan punya rumpun ilmu, pohon ilmu langsung ke KBK boleh nggak? Boleh. Ada yang punya rumpun ilmu, punya pohon ilmu, punya cabang ilmu, dia nggak punya ranting ilmu, langsung ke KBK, boleh juga. Kalau yang paling komplit, saya ingin komplit
Bapak kalau ke Jogja namanya Baskom. Ke jalan tuh pada ketawa tuh yang dari Jogja. Baskom itu artinya baso komplit. Bapak di sana ada soto, ada sate, ada macam-macam. Nah, yang paling kanan itu adalah dari rumpun ilmu ke pohon ilmu, ke cabang ilmu, ke ranting ilmu, dan ke KBK. Ini yang paling komplit. Saya nggak tahu di USK yang mana ini Pak. Apakah pilihan 1, 2, atau 3? Apapun boleh. Boleh. Yang penting punya renip, punya renstra, punya renop. Yang ini juga sama. Kalau yang ini agak ke atas ya, karena levelnya sudah fakultas biasanya. Bagaimana kalau yang seperti ini? Pohon ilmu langsung KBK, pohon ilmu ada cabang ilmu, kemudian pohon ilmu ada cabang ilmu dan ranting ilmu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini boleh disesuaikan dengan kondisi di perguruan tinggi masing-masing. Oke, sekali lagi KBK minimum yang ideal loh. Belum semuanya Pak. Di lab kami itu ada laboratorium yang belum ada guru besarnya. Ayo, Prof. Andika, laboratorium mana? Saya tahu fisiologi hewan. Belum ada ini, jadi belum masuk kriteria. Banyaknya lektor kepala. Ya, karena dia agak mampet Pak, mau saya dorong itu agak mampet. Tapi nanti ya kan lektor kepala. Lektornya, kalau Mbak Adip itu AA atau lektor? Lektor ya, jadi AA-nya sudah nggak ada ya. Mas Fajar mungkin ya? Mas Fajar ya mungkin. Nah ini saya harus memperhatikan Pak. Seberapa menit lagi Pak? Bapak Ibu, ini Bapak Ibu tahulah, kalau AA itu perlu pembinaan. Jangan dibinasakan ya, kasihan dia. Lektor sudah agak mandiri, tetapi dia masih bisa dibina Pak. Lektor tuh masih boleh dibina oleh LK atau oleh profesor. Tapi kalau lektor dibina oleh LK kadang-kadang ada gesekan. Lu dulu kawan saya, adik kelas saya, kau bina saya. Jadi lebih baik kasihkan profesornya aja. Tapi kalau AA boleh oleh LK. Kalau LK bisa nggak dibina oleh GB? Nggak usah. Dia mah udah sebentar lagi jadi GB, biarkan. Kecuali lektor kepala yang deleleng, tahu deleleng ya? Ya apa ya? Ya agak-agak aneh gitu ya, agak lain. Nah itu dibina aja, biar dekannya turun. Pak kalau guru besar dibina enggak? Guru besar juga enggak semuanya malaikat, tong dia manusia. Kalau nakal ya panggil. Jadi ingat loh yang sudah jadi guru besar, hati-hati Anda sudah besar. Iya kan? Jadi guru besar tuh nggak enak. Anda harus jadi tauladan. Jangan kalah sama si Andre itu. Tauladani ya, taulani itu. Berikutnya, nah ini gaji, ayo. Hore, gaji ini apa saja sih Pak? Di sini ada. Dia dosen ASN atau non ASN? Karena di UGM itu sekarang sudah ada dosen UGM Pak. Dia bukan ASN, dia bukan PNS. Maka aturannya kalau dosen ASN, aturannya adalah aturan apa? Mengikuti peraturan ASN, PNS. Tapi kalau non ASN mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Jadi bedanya itu, jangan minta yang lebih. Anda ini non ASN, jadi ikutnya ketenaga kerjaan. Nah, kalau tunjangan tadi sudah ada ya, ada gaji, ada tunjangan, ada serdos, sertifikasi dosen. Nah tunjangan ini kan macam-macam tergantung pada fungsionalnya ya. Asisten ahli itu berapa? Masih 300.000 apa 250.000? Jujur kacang hijau aja, nggak apa-apa. 300.000. Sekarang bisa dibeliin apa ya? Makanya Pak Prabowo harus dengar nih suara saya. Asisten asli 300.000 ya. Kalau lektor berapa? 500 ya? Mana yang lektor? Berapa fungsionalnya? Ya 500-an mungkin ya? Oh 700. Kalau lektor kepala sekarang 900. Ini nggak adil. Dari lektor kepala ke guru besar, maaf ya saya senyum ya. Tapi kita punya kehormatan.
Makanya pingin terhormat kan, jadi guru besar. Ada tunjangan kehormatan, itu bedanya ya Pak ya. Kalau gajinya ya dari dulu ya emang segitu, makanya begitu pensiun kerasa karena kehormatannya nggak ada. Begitu. Oh maksudnya tunjangan kehormatannya, mohon maaf bukan kehormatannya. Ya ini hak dosen, beban dosen, itu bisa diputuskan oleh masing-masing perguruan tinggi. Tapi kan umumnya kalau dosen itu kan 12 SKS ya. Ada yang lebih, saya selalu lebih Pak. Beban lebihnya dikasih nggak sama perguruan tingginya? Halo Pak Rektor, kasihan ini yang lebih-lebih nih. Oh tergantung kemampuan. Kalau yang pura-pura nggak mampu ya nggak dikasih ya beban lebihnya. Kasihan sekali ya. Baik Bapak Ibu ini hampir selesai. Nah kalau ini tadi kan sudah yang profesi, kemudian karir dan penghasilan ya. Sekarang masuk ke ini bukan Permendikbud, ini Kepmen keputusan. Jadi saya pernah ditegur itu, Bapak kok nggak melaksanakan ini? Saya bilang itu SE, surat edaran beda. Kalau itu kan menghimbau, boleh dilakukan, boleh tidak. Makanya kau belajarlah. Saya kan belajarnya sama Zainal Arif itu. Zainal aku nggak ngerti ini, gimana nih hukumnya? Oh gini, ya. Kan nggak apa-apa nanya ke beliau. Nah ini isinya ada pendahuluan, ada penggunaan standar minimum indikator kinerja dosen. Dan Bapak Ibu udah tahu lah, standar minimum indikator kinerja dosen itu kan tergantung AA, lektor kepala, profesor. Jadi untuk standar minimum IKD itu sebetulnya kita udah melaksanakan kok. Jadi ini bukan hal yang baru. Tapi ditegaskan kembali oleh Mas Menteri sebelum dia lengser. 18 Oktober 2024, saya ingat terus. Karena saya termasuk sering kontra dengan Mas Menteri. Ya, nggak apa-apa sejak awal memang. Ya, bukan karena udah diganti, sebelumnya juga bicara terus. Tanya di Kobi, setiap raker saya protes ya. Ya, kemudian ini tadi Bapak sebelum dan setelah. Saya memang sengaja berbicaranya seperti ini supaya nggak ngantuk Pak. Ini jam-jam sulit bagi saya untuk menyampaikan ini. Apalagi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pak Sekretaris Prof. Andika, Pak dari Dikti nggak ada, Bapak aja. Waduh, ya tapi ya untunglah kita udah siapkan hatinya yang penting. Dengan target dan ini kayaknya sudah ya IKD-nya. Karena nah IKD ini indikator kinerja dosen itu ada standar minimumnya tadi ya. Standar minimumnya 12 SKS, tapi Pak ini Prof, ini bagi mereka yang minimalis. Ada di tempat kami non minimalis, nih yang non minimalis. Yes. Ini masih standar minimum. Satu lagi, yang B. Saya ingin melampaui tidak hanya 12 SKS. Saya sih bilang, oke. You punya apa? No pain, no gain. Ya. Enggak ubet orang ngeliwet. Ya, kasihan dong dia lebih kok. Lebih enggak ini? Lebih dari 12 SKS. Sehingga harusnya fakultas atau universitas lah memfasilitasi. Ini bukan hanya menyesuaikan target capaian, Prof. Bukan hanya melampaui. Ini melampaui dengan menetapkan indikator lampauannya. Ini hebat banget ini. Ada Bapak Ibu USK sudah masuk sini belum? Melampaui dan 1, profesor setahun minimum 2 Q1. Mencret itu. Tapi nggak apa-apa kalau disiapkan 100 juta nggak apa-apa. Q1 100 juta oke. Nggak masalah, tapi kalau nggak disediakan, kemudian nuntutnya Q1, 2 dalam 1 tahun, ya ciloko. Ya, babak belur saya. Sorry ya, kata Pak Prabowo. Iya, nanti stroke, kasihan. Di universitas saya ada sebuah fakultas, nggak saya sebutkan nanti saya ditangkap. Yang dia itu take home pay-nya itu paling tinggi se-UGM. Tapi usia rata-rata hidupnya tidak lebih dari 55 tahun. Ada yang mau?
Mending bahagia. Ada, karena apa? Lebih baik, dia bilang ke saya, aku lebih baik mengajar. Kamu meneliti, kamu bikin laporan penelitian. Duitnya mesti terlambat kan? Terus nanti laporan keuangannya harus mengikuti. Kalau saya ngajar cincai lah, 1 jam 2 jam, udah Pak, take home pay-nya tinggi. Tapi karena enak mengajar sana, mengajar sini, sampai malam, sampai larut malam. Nggak kontrol, jantungnya nggak kuat. Biologi saya kira enggak ya, kita milih yang happy-happy aja ya. Kita contoh tuh, Prof. Warno hampir 70 masih sehat. Itu bukti, beliau balance. Kawan-kawan saya sebelum 60 udah pada tumbang. Karena terlalu mengejar itu. Maaf ya Pak, saya harus menyampaikan ini juga untuk saya. Olahraga Bapak Ibu? Nah bagus, jangan sampai lupa. 6.000 langkah dalam 1 hari. Makanya nanti kita ngubeng ini ya, muter USK ya, 7 ya. Terakhir, ke hotel jalan kaki yuk, ngempor semua itu. Prof. Budi, Pak Budi, kenapa kok ini harus dipahami? Oh, mau jadi pimpinan tuh, mulai dari rektor, wakil rektor, sampai kepada kaprodi. Kaprodi, baca loh, 44 2024, 500 2024, tinggalannya Mas Menteri. Pihak-pihak juga ingat, sayangnya ini masih menjadi hambatan kita. Coba Pak lihat, yang saya merahi itu sengaja. Aturannya meruwet, di perguruan tinggi sendiri ada dari Kemendikbud. Kemudian nanti begitu ngajukan BKD, SKP-nya ada dari Pan-RB. Begitu kita mau naik pangkat itu ada dari BKN. Komplit sudah Indonesia. Ya, nah, ini hebat, Indonesia itu checkingnya hebat. Saya kira sudah selesai ya tugas saya. Pak Andika kalau terlalu lama kan honornya juga nggak kuat. Ya udah saya kira ini cukup aja lah segini. Suatu saat kita akan bisa diskusi kembali. Saya kira saya udah selesai. Ini sama. Nah ini terakhir. Tadi kan Kemendikbud 500 2004 kan dibagi 2. Standar minimum indikator kinerja dosen yang 12 SKS tadi. Sama kriteria publikasi ilmiah. Tenang Bapak Ibu yang belum guru besar. Kemendikbud 500 2024 untuk kriteria publikasi ilmiah itu hanya untuk guru besar. Iya, coba baca. Hanya untuk guru besar. Jadi untuk profesor bisa memilih 3. Prof. Suharsono sama saya sama ini. Saya biasanya milih yang mana? Ya, saya kalau nomor 2 nggak mungkin lah, tahu diri. Meskipun saya kadang-kadang senang juga Pak, ya, senang. Nomor 1 pastilah, jangankan disuruh, nggak disuruh juga kita tetap publikasi kok. Ya. Kemudian nomor 3, nah ini kadang-kadang, karena di kita ini kalau paten sederhana aja cepat. Ya kadang-kadang kurang dari setahun atau 1,5 tahun kita udah dapat paten sederhana, PS itu loh. Tapi kalau PIDN, ya ini masih problem kita ya. Masih di atas 2 tahun, 3 tahun, makanya kadang-kadang kita milih nomor 1 aja lah. Biar lebih cepat daripada nomor 3. Bapak Ibu ada yang dari biologi tapi milih yang 2? Ya, kayaknya ada ya. Ada. Ekoprint yang tadi Prof. Leni ini bisa diajukan nih nomor 2 nih. Iya. Bisa itu. Sebagai menggugurkan kewajiban profesor yang kriteria publikasi ilmiah. Itu bisa nomor 2. Ya. Baik. Demikian Pak. Kupat disiram santan, kalau beliau mesti tahu. Kata lepat nyuwun pangapunten. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan aplaus kepada Prof. Budi. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan sedikit tentang bedah Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2024 dan juga keputusan Menteri nomor 500/M 2024. Tadi ada dari Permenristek itu ada 4 proses mulai dari input, kemudian proses, luaran sampai dengan hasil.
Baik, mungkin kita buka sesi diskusi karena ini menarik sekali. Kita buka 10 pertanyaan mungkin ya. Oh, kebanyakan. Baik, silakan ada Pak Wira, kemudian Bu Aida, selanjutnya mohon diberikan. Enggak, Prof. Aman, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, mudah-mudahan tetap semangat. Saya mau tanya aja nih, Prof. Masalah, dan ini seluruh Indonesia juga. Tadi ngomong sama Pak Mukhlis, penerimaan mahasiswa makin lama makin menurun polanya. Ini, tapi ada sisi baik lagi. Tadi sempat kita ngobrol di meja tadi, tahun ini biologi itu peluang kerjanya kalau di Aceh itu makin besar. Kenapa? Karena penerimaan itu setiap ada kehutanan, garis miring biologi, garis miring pertanian, dan sebagainya. Ini saya nggak tahu dampaknya dari mana, tapi pola dari mahasiswa yang masuk itu menurun. Itu Prof. Jadi mungkin ada kebijakan kita sama-sama dari KOBI mungkin bisa membuat ini peluangnya makin besar gitu ya. Jadi jualan kita enak, Prof. Jadi kadang-kadang kita bertanya, anak-anak SMA dibilang, biologi itu pelajaran biologi ya, jadi ini jadi masalah. Kalau fisika makin lebih parah lagi sekarang, dan ini menjadi tren gitu ya, Prof. Kemudian Prof menyangkut masalah pengusulan pangkat, sering juga kita ini jadi masalah itu di reviewer, Prof. Jadi kadang-kadang ada jurnal yang sudah kita masukkan ditolak, bukan ditolak, diterima, tetapi tidak ada yang bisa mereview itu. Mungkin teman-teman dari KOBI kita bisa buat database-nya, siapa-siapa saja bidangnya, kemudian kita bisa share, kemudian kita bisa minta bantu mungkin, Prof. Ada beberapa jurnal yang memang keinginan mereka karena jurnalnya, reviewernya tidak ada, boleh kita usulkan. Tapi tidak mungkin 1 atau 2 orang, ada pilihan yang lain. Baik, saya rasa itu, Prof. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau langsung dijawab atau dikumpulkan itu, Prof? Langsung. Baik. 2 pertanyaan, Prof. Iya. Supaya tidak cepat lupa, saya 2 minggu lalu baru kembali dari Putrajaya, dari Malaysia. Ketemu dekan UTHM yang memang sudah lama kita bekerja sama sejak 2017. Ternyata Malaysia juga mengalami hal yang sama. Jadi STEM, School of Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu turun. Generasi sekarang lebih suka generasi TikTok. Ya, jadi dia milih-milihnya yang e-commerce, yang happy-happy lah. Kalau disuruh mikir tentang sains, tentang ini berat. Ternyata tidak hanya di negara kita. Tetapi kita bersyukur karena tadi saya dengar biologi ini ya di satu sisi memang tidak pernah punya kementerian. Adakah kementerian biologi? Tidak ada. Tetapi kita untungnya bisa masuk ke kementerian tanpa harus punya kementerian. Alumnus kita masih diterima di Kementerian Pertanian. Coba ke dinas-dinas pertanian, ada alumnus biologi. Alumnus biologi ada enggak di dinas perikanan, dinas peternakan, kehutanan, lingkungan hidup, DLH itu. Bahkan beberapa kepala dinas lingkungan hidup di kabupaten itu alumni biologi. Kalau enggak percaya, ke kabupaten kami, Kabupaten Sleman. Itu kepala dinas DLH-nya kakak kelas saya angkatan 86. Jangan main-main sama biologi. Apakah biologi juga bisa bekerja di puskesmas, di poliklinik, di rumah sakit? Ada. Tuh di Jogja, rumah sakit yang kalau punya anak sulit itu, reproduksi, itu alumnus kami, Pak. Kok nggak salah? Iya Pak, kalau ovum apa-apanya ngambil, kan bukan dokternya Pak, kan saya yang ngambil. Oh, yang masukkan sperma sama itu kami Pak biologi. Bahkan ada angkatan saya namanya Laksmi Ciptaning, coba dipanggil ke USK. Dia adalah, dulu dia penderita, artinya penderita itu dia nggak pernah bisa punya anak.
Tapi kemudian dia sekolah S2 di Adelaide, S1-nya kami biologi. Kemudian dia ngambil spesialis untuk in vitro apa namanya Pak? Human fertilization. Setelah itu berhasil dia punya anak. Nah akhirnya pasiennya, ya salah satunya ya mohon maaf ya, Mbak Inul. Itu Mbak Inul tuh si Lasmi itu. Yang ininya, ya dokternya ada, tetapi yang secara teknis dia. Saya nggak endorse ya, karena saya nggak bilang juga nama kliniknya, nama apa, enggak. Ya. Jadi ini di luar itu ya profesional kita ya. Nah, jadi biologi itulah yang harus selalu didengungkan kepada para orang tua, karena sebetulnya siswa itu nurut orang tua kok. Mungkin ada siswa yang memilih itu sendiri, itu mungkin persentasenya ya bisa 50-50, mohon maaf ini nggak punya data saya. Tapi sebagian besar juga masih tetap orang tuanya. Pada saat saya pertama kali bertemu dengan orang tua mahasiswa, apa yang ditanyakan mereka? Nanti kalau sudah lulus bapak anak saya di mana, bekerja di mana? Alah pertanyaannya standar, dari tahun ke tahun itu saja. Makanya Dr. Wira, pada saat pertemuan dengan mahasiswa, online kayak tadi, kayak dengan Gus Haye, Tom Haye ya, bukan Gus Haidin. Saya mendatangkan Kepala BNN Kalimantan Barat, Kepala BNN Irian Barat, itu siapa? Alumnus Biologi Jenderal Bintang 1, biar dia yang ngomong. Kemudian adalah Direktur Asia Pasifik yang namanya Kalmix atau Rentukil, namanya Dr. Andes Heri Susanto MM. Biar dia yang ngomong lah sama ibu-ibunya. Capek saya kalau ngomong. Terus saya datangkan lagi GM Ramadan, kebetulan dulu bimbingan saya di Kalbe Farma. Kamu ngomong lah Ramdan. Ya, supaya mereka percaya Pak, kalau saya ngomong kan berbunga-bunga terus. Ibu mau tanya apa tuh? Tanya, saya bilang. Kebetulan beliau-beliau nggak bisa datang ke Jogja, tapi kan bisa. Begitu ya Pak Wira salah satunya. Yang kedua jurusnya tadi saya sudah sampaikan. Saya ini agak kecewa terus terang sama USK. Kenapa? Saya akan minta gurunya diundang. Gurunya diundang dong. Guru-guru SMA, MGMP diundang. Tapi kalaupun nggak diundang, ayo biologi dan biologi UIN serta FKIP berjanji pada saya. Hasil dari KOBI ini juga disampaikan kepada MGMP. Kalau di STEH, kita panggil ketua MGMP se-Bandung Raya. Suruh dia duduk Pak. Dia kan gak berani sendirian. Biasanya 2, 3, gak apa-apa dia duduk di sini. Biar dengarkan apa yang menjadi progres di KOBI. Jadi kalau di UNP kemarin di Padang, yang pinter Padang bukan Andalas. Dia ambil itu, dia kebetulan kalau Padang kan dulunya IKIP kan. IKIP padahal, apa namanya? Universitas padahal IKIP, bukan. Universitas Negeri Padang, mohon maaf. Universitas Negeri Padang itu mengumpulkan hampir 200 guru. Saya diminta, saya barusan dari Tangerang Selatan Pak. Dekan, ketua KOBI, guru besar turun ke MGMP. Jangan hanya Omdo, turun. Saya memberikan, ini di sini ada nih, apa kalau Bapak Ibu nanti mau tak tunjukkan. Ya, ada di sini, saya bukan Omdo. Apa judulnya? Ayo, ada yang tahu nanti HR saya kasihkan. Apa itu? Bapak Ibu, tadi apa? Saya lupa lagi kalau ini. Sebentar, MGMP ya. Tangsel ya, mana Tangsel? Nih, ini jarang-jarang juga dosen tahu. 21st century is the age of biology. Harus berani dong. Kita nggak Omdo. Semua akan ini ke bio. Saudi Arabia udah tahu 250 itu habis petroleumnya. Makanya dia mati-matian sekarang nyari itu yang bio. Indonesia mentang-mentang masih banyak batu bara, nikel dan sebagainya, dirusak terus. Padahal yang akan ini adalah bio. Isinya nanti bisa saya share juga kalau Bapak Ibu mau. Isinya ya minimum kayak gini nih. Kalau saya dengan ibu-ibu tuh, dengan bapak-bapak juga Pak. Nah yang kayak ini orang biologi yang menyelamatkan dunia dengan
vaksin COVID-19 gitu loh. Terus biologi itu harus terima kasih pada, oh ini jangan ya. Jangan. Mana ya? Nih, biologi itu harus terima kasih sama ini. Si Bolang. Laptop si Unyil. Lebih hebat daripada kita yang guru besar. Ya enggak? Iya, dia yang berjasa untuk memudahkan biologi diterima. Maaf ya, saya jujur aja sama Panji, lebih hebat Panji daripada saya. Ini yang harus dijadikan biologi ini harusnya kayak gini nih. Sehingga orang sosial humaniora yang nggak tahu biologi, kalau nonton Discovery, kalau nonton itu National Geography, mereka cinta. Mereka bilang biologi itu indah ya Pak. Saya ingin mempelajari seperti saya melihat National Geography, Discovery. Ini kebalikannya, anak yang senang biologi begitu kita ajari mabuk, hafalan, dan mereka kemudian frustasi kok biologinya kayak gini. Awas, ini koreksi untuk kita sendiri. Kitalah yang membuat biologi tidak menarik. Makanya kalau mau menarik, ayo kita nyanyi. Suaranya mana? Oh, nggak keluar ya suaranya. Oh, maaf ya, berarti saya nggak boleh nyanyi ini. Karena panitia mematikan suara ini nggak keluar. Maaf. Udah nanti aja suatu saat karena waktunya saya dipelentengi Bu Romli, Bu Rodi. Ini waktunya saya kapan? Ya, oke, nanti next time lah. Jadi buatlah biologi itu menarik. Karena kita sendiri yang membuat biologi nggak menarik. Tadi reviewer ya? Pangkat ya? Kalau pangkat itu sebetulnya saya udah 7, mungkin Prof. Warno lebih. Ada 7 yang mau jadi guru besar, termasuk ada yang sudah almarhum juga. Minta saya sebagai reviewer eksternal itu. Saya bantu kok. Bantu artinya ada standar ya Pak, bukan karena dia teman kita. Tapi kalau memang sudah benar, kita cek semuanya, ya kita bantu. Bahkan saya, kalau memang perlu statement dari konsorsium biologi, kita bikin kok. Tapi kita cek dulu, maaf ya, karena kan kalau kebobolan bahaya juga. Kita cek, kita kasihkan. Jadi sekali lagi wahai para reviewer, jangan mempersulit sahabatmu, adik-adikmu, kolegamu yang ingin juga berkembang karirnya. Ini himbauan untuk seluruh reviewer. Mudah-mudahan didengar ya Pak ya. Amin. Ya, satu lagi pertanyaan dari Bu Aida. Bu Aida. Oke, Bu Aida, nanti juga Prof. Leni. Silakan Bu Aida. Langsung ke pertanyaannya aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu mengajar dengan hati, meneliti dengan hati, dan mengabdi masyarakat dengan hati, Pak. Tapi semenjak 2009 perasaan itu sudah hilang. Kenapa? Tiap semester saya selalu berpikir, apakah cukup kum saya untuk pengajar, kum saya untuk penelitian, dan kum saya untuk pengabdian. Dan saya tidak merasakan lagi indahnya mengajar itu Pak. Saya sedih sekali. Akankah seperti ini hidup kita sampai sekarang? Tidak ada lagi hati kita Pak. Sedih Pak. Dan saya lihat mahasiswa-mahasiswa kita, mereka tidak mendapatkan ilmu lagi Pak. Dosen masuk, putar PPT, tidak ada jiwa lagi di situ Pak. Sedih Pak. Mudah-mudahan ke depannya Pak kita bisa lebih baik. Saya cemburu dengan BRIN yang mereka hanya fokus penelitian. Saya cemburu dengan guru yang hanya fokus mengajar. Dan saya cemburu dengan yang mengabdi masyarakat. Kita dosen serba bisa Pak. Tiga-tiganya kita bisa Pak. Mohon Pak, tolong bantu kita keluar dari rasa stres yang berat ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Aida. Langsung dijawab Prof. Iya, memang dosen ini adalah Suparman. Kalau kemarin lihat kayak metaverse itu tangannya ada 12 ya. IKD atau apa Tridharma. Jadi
Itulah yang kita kalau wawancara dosen yang muda, Anda sudah tahu enggak tugas kewajiban Anda jadi dosen itu sebegitu berat ya, sebegitu amanahnya itu besar ya. Kalau berat atau ringan itu tergantung. Tapi besar nih amanahnya. Tapi amanah yang besar juga kemuliaannya besar kok. Buktinya ketika saya mau melamar istri saya ditanya, kau kerjanya apa? Dosen. Wah, langsung ACC itu. Ayo, ada juga di sini yang seperti itulah, pura-pura aja. Jadi dosen ini alhamdulillah Pak, kalau untuk ditempatkan di ininya sangat-sangat dihargai dan juga dipercaya ya. Kembali ke masalah hati kita. Jadi kenapa saya tadi tanya kalau tahu enggak Anda tugas dan kewajiban sebagai dosen? Saya dekan, tapi saya tidak pernah bolos ngajar meskipun online. Saya bilang ke adik-adik, kenapa? Tugas saya memang tridharma, plus ada tadi tambahan ya penunjangnya. Kebetulan kita punya diberikan Allah waktu lebih, tenaga lebih, pikiran lebih, ya kita gunakan untuk kita mengurus orang lain, bukan hanya mengurus diri sendiri. Sama di Kobi juga, kita mengurus orang lain, mengurus organisasi. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi kalau setiap dosen itu memahami tugas dan tanggung jawab yang tadi sangat kompleks, tidak seperti guru kan mengajar mendidik udah selesai. Kita harus balance, makanya di kenaikan pangkat kan tidak mungkin. Ada satu sisi saja tridharma yang kosong, kita tidak akan mungkin bisa. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu, termasuk saya, sesibuk apapun, laksanakanlah tridharma ini dengan baik. Alhamdulillah Pak, Allah meringankan saya masih mengajar dan mengajarnya juga cukup banyak. Di S1, S2, S3, membimbing juga alhamdulillah masih ada. Penelitian nggak usah disebutkan, lihat aja di ini, publikasi lihat aja, paten lihat saja ya. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, ya memang jiwanya kita masyarakat kok. Justru kalau tidak ada pengabdian masyarakat aneh, ilmu kita untuk siapa? Minimum yang paling gampang untuk masyarakat sebelum masyarakat industri ya Pak. Kalau masyarakat industri kan agak-agak kompleks itu. Dan kita nggak bisa main-main kalau sudah masuk ke industri. Itu Ibu, Bu Aida, mohon maaf mungkin saya tidak akan memuaskan ini ya jawabannya. Karena itu kembali ke hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Udah. Baik, karena sudah mau masuk waktu asar, kita satu lagi dari Prof. Leni. Pertanyaan pamungkas. Silakan Prof. Leni, langsung ke inti pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya langsung saja bertanya Prof. Di akhir tadi ada kewajiban profesor sepertinya hanya karya ilmiah saja ya, ada 3 tadi di jurnal internasional. Nah apakah untuk buku sendiri tidak ada lagi? Buku ya? Buku, ya. Okay. Kalau dulu kan ada kewajiban 3 tahun buku. Apakah buku tidak ada lagi, Bro? Kalau mohon maaf Ibu, kalau dilihat dari Kemendikbudnya memang tidak ada, tetapi di setiap universitas itu seperti di kami memang masih digunakan. 3 tahun minimum 1 buku. Bahkan ada yang profesor itu setiap semester 1 buku. Hebat juga saya bilang. Ada Pak. Memang dia sukanya bikin buku. Ya. Jadi masih Ibu, dan saya suka kenapa? Kalau jurnal itu yang baca biasanya tidak banyak, bukan tidak banyak, baca sekali, jarang berkali-kali, tapi kalau buku itu kita tinggalkan insya Allah seumur hidup. Kita pun nanti kalau udah meninggal buku kita masih ada kok. Lain dengan jurnal. Jadi Bapak Ibu mohonlah kita menuliskan ilmu pengetahuan kita bukan hanya di publikasi internasional ataupun nasional, tetapi juga di buku ya. Karena buku itu akan lebih lama. Ya. Kemudian ya saya sudah 16 buku, tapi mudah-mudahan sebelum pensiun ya minimum ada 20 Pak. Insya Allah itu sudah tekad saya. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan saya untuk menulis buku minimum 20. Amin ya Rabbal Alamin. Prof sedikit lagi,
mungkin yang guru juga ya, insya Allah para guru besok bergabung dengan kita, bahkan para siswanya juga di seminar internasional. Besok insya Allah para guru akan bergabung, termasuk siswanya. Salah satunya adalah dari Fatih. Kebetulan hari ini beberapa tidak bisa hadir, sudah diundang namun tidak bisa mengikuti. Izin Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi informasi tambahan, besok kita ada conference itu melibatkan guru dan siswa SMA untuk menghadiri conference tersebut, International Conference. Baik Bapak Ibu, dengan demikian karena waktu sudah menjelang asar, sudah masuk asar, kita padai saja diskusi kita pada sesi siang ini. Kita ucapkan terima kasih dan berikan aplaus kepada Bapak Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya selaku moderator meminta izin, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Suhartono SSI MSc yang telah memandu pada sesi diskusi ini. Selanjutnya kami mohon kepada narasumber untuk tetap di tempat karena kita akan melakukan penyerahan sertifikat. Apakah ini bukan jeruk makan jeruk? Penyerahan sertifikat akan diberikan oleh Ibu Fauzia SSI MSI selaku Ketua Panitia Rapat Kerja Nasional pada hari ini. Alhamdulillah, ini bisa saya pakai untuk BKD. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita beralih ke workshop. Materi workshop kita pada hari ini mengenai kurikulum pasca sarjana berbasis naskah akademik Konsorsium Biologi Indonesia. Untuk itu langsung saja saya panggilkan Ibu Dr. Rodiati Azrianingsih MSc. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Kami infokan kepada Bapak Ibu yang ingin menikmati hidangan, silahkan mengambil di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, menanggapi ya permintaan dari Bapak Ibu untuk kita sharing bersama tentang rekonstruksi kurikulum untuk program Pascasarjana. Nah,
ada beberapa perubahan ya Bapak Ibu ya di CPL ya, karena terkait dengan Permen tahun 2023 ya, yang 53 itu jadi kita reform ya, kita reformasi kembali CPL-nya ya, CPL di program master. Ini waktu lalu sudah saya sampaikan waktu di Padang ya, ada dasar hukum. Kemudian tentang ini perbedaan Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan juga hubungan CPL atau kompetensi di tingkat sarjana, magister dan doktor. Ya. Jadi kecil ya. Tidak kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi secara kalau program sarjana ya, untuk program sarjana itu tidak ada kompetensi penelitian sebetulnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau di tingkat sarjana itu nuansanya itu belajar meneliti. Hal yang paling penting di tingkat sarjana itu bisa lulus 4 tahun sebetulnya. Jadi kalau di tingkat sarjana itu standarnya 4 tahun, 8 semester, tidak kurang, tidak lebih. Ya. Kalau kurang tidak sesuai standar, kalau lebih tidak sesuai standar. Standarnya 4 tahun. Mutu dari skripsi itu rendah. Ya. Mutu dari skripsi rendah karena penelitiannya baru bersifat belajar. Jadi meneliti ulang, konfirmasi ya terhadap data sebelumnya, atau dari misalkan pernah ya dia belajar tentang ekologi, analisis vegetasi, kemudian dia menerapkannya dalam lingkup yang sederhana, ya begitu saja untuk yang sarjana. Karena yang lebih penting adalah lulus 8 semester, gitu Bapak Ibu, ya efisien, efektif. 8 semester ya. Adapun mereka-mereka yang memiliki kecerdasan lebih atau memiliki outstanding, itu mereka tidak lulus lebih cepat, tetapi didorong untuk fast track, ya percepatan. Jadi 5 tahun langsung master, begitu Bapak Ibu. Nah, saya juga menerima tadi pertanyaan permintaan agar KOBI juga membantu dalam program fast track ya. Jadi kami tampung gitu ya, nanti akan saya sampaikan pada tim kurikulum KOBI ya. Nah, ini yang untuk program sarjana Bapak Ibu ya, mohon tadi sudah Prof Budi sampaikan, kita ikro ya. Jadi di Permen nomor 53 tahun 2023 itu standarnya demikian. Dan yang penting juga Bapak Ibu untuk S1 ya, itu serapan kerja Bapak Ibu ya. Karena S1 itu mereka belum ahli, belum praktisi, belum seperti mahasiswa pasca sarjana. Jadi untuk S1 itu dosen praktisi, mereka dipaparkan pada dunia kerja itu penting. Nah mungkin kalau misalkan kita adopsi dari negara-negara maju atau negara kita Malaysia dan Singapura, mereka biasanya membuka job market atau job seeker ya. Job seeker itu pada semester 7, sehingga pada semester 8 mereka full magang. Begitu Bapak Ibu. Semester 8 bisa full magang atau MBKM. Nah itu jadi sedemikian sehingga lulusan S1 itu minimal 70% itu sudah bekerja dalam waktu maksimum 6 bulan. Begitu Bapak Ibu ya. Dan belum ahli, S1 itu belum ahli ya. Jadi masih menduduki pekerjaan-pekerjaan yang general ya.
common job. Nah, begitu di magister, di pasca sarjana, magister dan doktor, maka dia sudah diarahkan untuk menjadi ahli atau praktisi, begitu Bapak Ibu. Ya. Karena itu untuk magister itu sudah riset, ya. Tetapi risetnya itu mereka masteri ya untuk satu masalah dia menguasai untuk metodenya ya, untuk pengembangan ilmu ya, untuk pengembangan ilmu. Nah, bedanya dengan S3, kalau S3 itu filosofinya Bapak Ibu ya, jadi ada keluasan dan kedalaman ya, keluasan dan kedalaman. Jadi misalkan bonggol ilmu biologi itu kan ada 6, maka akan lebih diluaskan ya, kemudian diperdalam lebih spesifik, begitu Bapak Ibu. Nah kalau doktor itu juga yang dipesankan itu lulusannya itu sudah menemukan namanya new knowledge ya, jadi pengetahuan baru. Ya. Nah ini yang masih SSC ASIN, karena di ASIN belum ada yang program doktor, tapi kemudian saya menemukan di AQF ya, yang Australian Quality Framework itu sudah ada di sana. Nah ini sekedar disampaikan Bapak Ibu ya, ini adalah hasil rumusan dari tim kurikulum KOBI. Kami menerima masukan dari Bapak Ibu ya, senyampang naskah akademik itu masih kita susun ya. Nah ini untuk program magister itu ada 2, penguasaan pengetahuan ya. Oh maaf, ya tidak kelihatan pointernya. Jadi pemahaman lanjutan Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan waktu di Padang ada istilah advance ya, advance knowledge. Jadi ini lanjutan dan terintegrasi, kemudian menentukan metode yang tepat. Jadi kalau S1 itu diharapkan dia menguasai dari metode penelitiannya. Jadi masteri di metode ya. Jadi dia bisa menentukan ya metode apa yang tepat ya untuk menyelesaikan topik tesisnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, adapun kalau program doktor itu filosofi keilmuannya ya. Kemudian dia melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan, penelitian dan harus orisinil gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dia memberikan kontribusi ya untuk masyarakat, baik di industri ataupun akademik. Nah, untuk keterampilan khusus ya untuk program magister ya, itu pengembangan ilmu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti mengonstruksi mata kuliah di program magister itu nuansa S1 ya. Jadi tidak ada lagi pemberian fundamental of biology, tidak ada lagi. Jadi di S2 itu harus pengembangan dari bonggol ilmu. Ya. Jadi yang di naskah akademik yang S1 itu kan sudah sedemikian dijabarkan Bapak Ibu ya. Jadi bonggol keilmuan biologi atau materi dasar biologi itu di situ, sehingga di S2 itu sudah tidak ada lagi. Ya. Kemudian Nah nomor 2 itu mereka sudah publikasi Bapak Ibu ya. Jadi membuat naskah ilmiah, membuat publikasi. Kemudian yang nomor 3 menunjukkan otonomi sebagai seorang ahli ya, kemampuan beradaptasi dan sebagai praktisi atau pembelajar. Jadi kalau S2 itu dia menunjukkan, demonstrate ya,
sebagai suatu keahlian ya, dia misalkan dipaparkan ya, atau dia dilatih itu ya untuk menyelesaikan proyek dosen misalkan ya di bidang pencemaran mikrosistis misalkan gitu. Maka dia itu menunjukkan ahli dalam pengendalian mikrosistis gitu ya di suatu perairan. Misalkan begitu Bapak Ibu ya. Atau dia pembelajar karena dia kalau misalnya dia akan melanjutkan doktor, dia memiliki kompetensi untuk melanjutkan begitu. Terus kemudian untuk program doktor itu untuk ini Bapak Ibu, yang keterampilan ini ya, yang keterampilan khusus untuk program doktor itu dia tentu saja melakukan penelitian ya. Dan penelitiannya itu diakui dalam komunitas akademik atau profesional. Karena itu mahasiswa doktor itu sudah semestinya menjadi anggota suatu asosiasi keilmuan. Karena dia harus sudah berada dalam komunitas keilmuannya, gitu. Terus kemudian menyebarkan hasil penelitian yang berperan bekerja secara produktif dalam tim ahli di bidangnya. Gini Bapak Ibu. Kemudian menunjukkan otonomi, penilaian otoritatif. Jadi ini bedanya dengan program master Bapak Ibu ya. Jadi kalau program doktor itu sudah ada otoritatif, menunjukkan suatu novelty dari keahliannya ya. Jadi hanya dia yang ahli itu gitu Bapak Ibu. Terus kemudian ini sudah tidak lagi. Jadi dia benar-benar mandiri. Karena itu kalau program doktor itu istilahnya sudah promotor ya Bapak Ibu ya. Karena sebetulnya pembimbingnya itu promote ya. Jadi tidak sama dengan pembimbingnya ya. Jadi seorang kandidat doktor itu diproyeksikan akan menjadi ahli yang tidak sama dengan pembimbingnya ya. Dia mungkin punya variasi keahlian lainnya ya, spesifikasi di bidang lainnya begitu. Nah, kalau di sini sudah sebagai ahli dan praktisi Bapak Ibu. Jadi diharapkan memang kalau teman-teman yang S3 itu diharapkan pada saat dia sekolah itu dia sudah bisa sedemikian ya, memang seringkali mereka sudah bekerja ya, mereka sudah bekerja dan mereka akan lebih ahli dan lebih praktis ya, sebagai praktisi atau expert ya di bidang pekerjaannya. Nah, saya juga melengkapi Bapak Ibu ya, karena sebagaimana yang pernah kita kembangkan untuk program sarjana ya, ternyata saya mengalami itu sangat bermanfaat begitu Bapak Ibu untuk menyetarakan ya atau menakar ya kurikulum di Bapak Ibu ya, agar kita sejajarkan atau memiliki kualitas yang setara gitu ya di lingkup nasional. Ya. Nah, ini untuk konstruksi ya, untuk yang magister biologi, karena beberapa dari
anggota KOBI itu baru saja juga atau menyiapkan membuat program studi magister gitu, dan juga Bapak Ibu yang mungkin sudah mengelola ya program magister lama mungkin bisa kita berdiskusi bersama. Nah, untuk rumusan CPL ini yang draft rumusan dari KOBI seperti ini Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada indikator ya. Ada indikator dari penilaian ya untuk program magister dan program master. Jadi tinjauan kritis maaf terhapus. Nah, jadi ada komite Bapak Ibu, jadi tim penguji ya. Jadi kalau ada rumpun ilmu, kemudian ada tim penguji, itu namanya komite ya untuk mengevaluasi kandidat pada aspek berikut ya. Jadi harus ada, jadi indikator ini ya, ini saya adopsi dari Australian Qualification Framework ya. Ini ada indikator seperti ini Bapak Ibu, jadi ada indikator penilaian, jadi ada orisinalitas, kelayakan, signifikansi dalam desain penelitian. Kemudian presentasi lisan dan pembelaan verbal, jadi verbal defense itu loh Bapak Ibu. Jadi mereka pada saat ujian itu mereka ada dinilai gitu. Kemudian ada prosedur etika, ini etika ilmiah, maksudnya etika penelitian Bapak Ibu ya. Jadi prosedur etika penelitian, jadi etika etik ya dalam riset itu sudah semestinya kita ajarkan ya pada mahasiswa master ya. Pada mahasiswa master itu harus ada muatan untuk etika riset ya. Dalam etika riset ya bagaimana suatu masyarakat, misalnya penelitian etnobotani gitu ya, bagaimana masyarakat itu ikut memiliki ya data-data di masyarakatnya gitu. Jadi ada protokol yang harus diikuti ya. Kemudian untuk hewan, misalkan perlakuan hewan, perlakuan tumbuhan dan sebagainya itu ada protokol-protokolnya yang perlu disampaikan kepada mahasiswa begitu ya. Ini suatu etika yang wajib begitu Bapak Ibu kita lakukan bersama. Nah, kemudian yang perlu dijadikan yang ada di poin-poin penilaian juga, ini juga penting Bapak Ibu karena kita perlu mengembangkan reviewer lintas universitas bahkan ya. Kita bahkan sudah lintas negara kan. Kita juga punya lintas universitas ya. Jadi karena keahlian itu bisa jadi seluruh Indonesia. Hal yang sama bisa jadi tidak ada di universitas. Jadi reviewernya bisa dari universitas lain. Nah, sistem penilaiannya itu standar baku ya, ada suatu minimal begitu Bapak Ibu keseragaman. Nah, kita coba di KOBI itu kita coba diskusikan ya agar tidak ada pertanyaan atau bisa dikonfirmasi ke asesor kalau nanti akreditasi ya. Jadi kualitas dari tesis ya, skripsi. Karena kalau untuk postdoktoral, pasca sarjana Bapak Ibu, itu yang penting adalah penelitian. Karena itu beban penelitian harus lebih dari separuhnya itu diberikan pada riset ya, penilaian riset. Nah, ada penilaian atau mata kuliah mungkin gitu ya, atau suatu mata penilaian itu laporan kemajuan. Nah,
ini peninjauan review setiap tahun, bisa juga ini minimal ya Bapak Ibu bisa setiap semester. Jadi tempat kami itu setiap semester itu mereka peninjauan ya. Setiap kali dilakukan pada tahun berjalan, termasuk pelatihan keterampilan yang mereka ikuti ya. Makalah yang dikirimkan atau karya tulis atau karya kreatif lainnya, presentasi, kemudian presentasi penelitiannya ya. Kemudian jadi aneka kegiatan itu semestinya misalnya dia mengikuti pertemuan asosiasi gitu, itu mereka termasuk hal-hal yang bisa dilaporkan karena harus ada laporan tersebut. Membutuhkan rencana untuk dan dilaporkan di tahun mendatang. Saya kira ini sangat familiar kalau kita pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, itu kita akan mesti kalau di Jepang itu ada zemi namanya. Jadi pada saat itu kita selalu ada diminta untuk presentasi. Ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi karena sangat rawan ya, jadi pelatihan integritas penelitian ini Bapak Ibu. Jadi disampaikan kalau tadi etik riset ya. Kalau tadi protokol ya, protokol etika. Kalau ini tentang integritas penelitian Bapak Ibu. Jadi tentang plagiasi ya, resiko-resiko plagiasi. Kemudian kadang-kadang ini Bapak Ibu mereka mengirim ke suatu jurnal tidak bermaksud jahat, tetapi salah prosedur itu sering. Jadi mengirim di suatu jurnal karena lama, tidak ada. Kemudian dikirim di jurnal lain tanpa konfirmasi dengan jurnal sebelumnya. Misalnya contoh-contoh seperti itu ada suatu pelatihan integritas. Bisa disampaikan Bapak Ibu di suatu mata kuliah atau diikutkan di LPPM misalnya seperti itu. Nah, sebagai latihan nanti Bapak Ibu mungkin nanti bisa pengetahuan ini, keterampilan khususnya mungkin bisa disejajarkan ya. Minimal seperti ini Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan ya. Untuk CPL, untuk postdoktoral memang tidak banyak Bapak Ibu ya. Biasanya tidak banyak ya. Terus kemudian mungkin bisa nanti latihan Bapak Ibu untuk membuat alignment pengembangan ilmu dari bonggol biologi. Jadi kalau S1 itu kan sudah tertentu ya Bapak Ibu ya. Kalau S1 sudah tertentu, nanti mungkin di pengembangan bonggol biologinya. Jadi jangan sampai S2 rasa S1 gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya hanya memberikan beberapa contoh itu dari pengembangan bonggol biologi. Kemudian untuk yang S3 itu new knowledge Bapak Ibu. Jadi sistem saya kira sedemikian saya serahkan kepada universitas atau prodi Bapak Ibu gitu ya. Intinya knowledge ini adalah spesifik ya. Spesifik yang ditentukan oleh bidang keahlian profesor atau promotor di suatu prodi ya, karena bersifat new knowledge ya, jadi sangat spesifik begitu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dikembangkan oleh Bapak Ibu begitu sedemikian ya, sehingga untuk pasca sarjana kuliah itu semata-mata untuk membantu risetnya, jadi mendukung riset, begitu Bapak Ibu. Nah ini mungkin bisa dikembangkan Bapak Ibu sebagai latihan, jadi misalkan Bapak Ibu di bidang fisiologi hewan, bisa Bapak Ibu isi sendiri di situ kira-kira mata kuliah apa yang di S1, S2 dan mata kuliah apa yang di S3 sehingga namanya tentunya tidak sama dan RPS-nya tentunya tidak sama karena lingkup kajiannya tidak sama ya. Demikian Bapak. Pokoknya kalau semakin ke tinggi ya, semakin ke S3 maka semakin spesifik ya, semakin ke bawah, semakin S1 semakin general gitu Bapak Ibu ya. Demikian.
Nah ini takaran beban Bapak Ibu ya. Nah ini silahkan Bapak Ibu memberikan takaran, intinya gitu ya Bapak Ibu, untuk harus ada tadi dari apa kompetensi itu kan ada 4 ini ya. Nanti apa tentang bahan kajiannya kan ada 4 ini. Jadi ilmu pengembangan ya. Advanced biology terkait penelitian tesis ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian terserah Bapak Ibu akan memberikan berapa, tetapi lazimnya tidak sebanyak penelitian tesis begitu. Kemudian perlu disampaikan tentang prosedur etika penelitian, begitu penulisan karya ilmiah, prosedur publikasi dan lain-lain. Terserah bagaimana Bapak Ibu untuk membuat mata kuliahnya, memberikan nama. Kemudian laporan kemajuan tahunan ini ya, karena harus ada penilaiannya gitu, maka disarankan, direkomendasikan untuk ditulis. Ya Bapak Ibu, soalnya kalau tidak ditulis khawatirnya terlewatkan gitu. Kemudian ada penelitian tesis. Adapun Bapak Ibu bisa terserah bagaimana karena setiap program studi ya, setiap program studi itu memiliki independensi dan nuansa masing-masing. Jadi misalkan untuk laporan kemajuan itu ada tapi 0 SKS misalkan begitu ya, monggo silahkan. Ya. Terus kemudian hal yang sama itu pada doktor ya Bapak Ibu ya, ini hampir sama tetapi yang tesis diganti dengan disertasi. Kemudian yang program doktor itu ada bukti kegiatan dalam mempresentasikan hasil karya di seminar dan konferensi ya. Jadi nanti ada penilaian di seminar dan konferensi. Ya Bapak Ibu, ini hampir sama. Untuk pengetahuan nanti di CPL ditulis lagi, kemudian disesuaikan dengan CPL di prodi Bapak Ibu. Nah ini hampir sama dengan tadi. Terus ini ada tambahan untuk presentasi di suatu seminar dan pertemuan ilmiah. Ya begitu Bapak Ibu. Saya kira sampai di sini barangkali silahkan. Apabila ada pertanyaan atau masukan, ya silahkan Bu. Mikrofonnya di mana ya? Terima kasih Prof. Robi atas penjelasan yang buat saya pribadi atau mungkin nanti buat semuanya memberikan satu masukan atau gambaran terkait dengan perubahan gitu ya Prof. Tapi mohon arahan atau penjelasan juga Prof. Kalau tidak salah kemarin itu informasi yang disampaikan terkait dengan CPL itu kan sudah tidak ada lagi sikap pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum gitu ya Prof. Nah sehingga CPL yang terbentuk setelahnya gitu dengan perubahan itu sudah tidak terdiri dari masing-masing komponen itu tadi lagi gitu. Apakah memang seperti itu atau seperti yang tadi Prof sampaikan? Karena jujur aja di kami di UNAS, Biologi UNAS, kami sudah coba membuat draft dengan arahan atau perubahan yang disampaikan beberapa waktu lalu, yaitu mengkolaborasikan atau mengintegrasikan dari semua komponen, sikap, pengetahuan, dan lain-lain itu ke dalam satu CPL. Gitu Prof, mungkin mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu. Siapa? Saya Fitri Abasalama Prof. Oh iya Bu Abasalama, iya.
Ya, terima kasih. Ya, saya belum profesor, jadi panggil Bu Rodi aja. Ya, terima kasih. Ya, Bu Salamah. Ya, waktu itu saya memang untuk rumusan CPL yang 4 aspek kemudian dijadikan satu. Saya juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dari beberapa prodi. Tetapi kemudian waktu di Padang saya sampaikan, saya tanyakan kepada Bu Dirjen. Kepada Bu Dirjen menyampaikan tidak demikian, tidak dijadikan satu. Karena akan sulit bagi kita untuk mengukur ketercapaian CPL. Jadi untuk prodi S2 dan S3 pun itu kan tetap harus OBE ya Bapak Ibu ya. Tetap harus OBE sehingga muatan dari atau persentase ketercapaian CPMK terhadap CPL juga ada begitu. Sehingga kita akan sulit bagi kita kalau dijadikan satu untuk ketercapaian CPL, ya. Itu demikian, ya, Bu Fitri Basalamah. Ya, bagaimana? Itu, Bu. Sorry. Boleh dibantu nggak, Prof? Bu Robi, dasar yang menyatakan atau sebagai pegangan gitu, Bu, bahwa memang pengertian dari perubahan kurikulum yang dimaksud dalam aturan atau peraturan kemarin itu tidak harus merubah atau mengintegrasikan dari semua komponen tersebut gitu. Mohon kalau jika ada dasar hukumnya mungkin boleh di-share gitu Bu supaya kami bisa berdiskusi di prodi setelah ini dan bisa menjelaskan bahwa pemahaman ternyata gitu ya pemahamannya ada yang berbeda gitu dengan penjelasan atau sosialisasi yang disampaikan beberapa waktu lalu gitu Prof. Karena ya, jadi kaget nih. Terima kasih. Sosialisasi oleh siapa Bu? Oleh Dikti juga Bu. Oleh Dikti juga? Iya betul, yang memang keliling ke beberapa kampus termasuk ke kampus kami yang menyampaikan akal hal itu dengan kaitannya penambahan jumlah SKS juga karena targetnya internasional itu gitu. Kalau mau internasional ya jumlah SKS-nya lebih dari 54, tapi selain itu CPL-nya juga harus terintegrasi dari komponen tersebut. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ini mau saya share PDF, tapi belum tampil. Itu Bu, itu sikap yang menunjukkan capaian mahasiswa. Ya. Memang ada, nah ini ya waktu lalu saya memang juga mendapatkan pertanyaan dari ini tentang standar kompetensi lulusan. Kesatuan kompetensi sikap keterampilan ini ditafsirkan menjadi satu rumusan CPL gitu. Nah sementara itu di bawahnya itu ada yang masih masing-masing Bu. Nah ini. Nah, penguasaan keilmuan, kecakapan umum, pengetahuan dan keterampilan ini Bu yang khusus ya Bu ya. Terus kemampuan intelektual, ini ya ada 4 itu. Ya, jadi di sini sebetulnya juga masih satu-satu. Terus kemudian kan kita belajar tentang OBE ya. Di OBE itu ada penilaian tentang ketercapaian CPL. Kita harus menunjukkan bahwa mahasiswa itu memiliki ketercapaian CPL berapa persen atau di posisi mana dari threshold yang kita, jadi ada semacam sarang laba-laba ya, diagram sarang laba-laba sehingga bisa menunjukkan
mahasiswa itu memiliki outstanding di CPL yang apa dan aspek yang kurang di apa, begitu. Kalau jadi satu kita akan sulit untuk mencapai CPL-nya. Jadi jadinya semua mata kuliah itu mencapai CPL hanya satu gitu saja. Itu agak tidak sesuai dengan perhitungan. Bagaimana? Izin ya Bu, bukan tercapainya satu CPL sih Bu, maksudnya dalam beberapa CPL yang memang maksimal 15 informasinya kemarin, untuk setiap mata kuliah itu maksimal 5 CPL, jadi bisa saja sikap, keterampilan khusus itu tersebar di dalam 5 CPL, jadi bukan satu CPL, namun pengertian yang kami terima, ya dari 5 CPL itu merupakan integrasi dari 4 komponen tadi. Iya betul. Kalau integrasi ya, jadi semuanya terintegrasi. Semuanya terintegrasi. Apakah ada yang tidak terintegrasi? Tidak ada kan? Jadi semua aspek pengetahuan, keterampilan khusus dan sikap atau afektif itu sebetulnya semuanya terintegrasi. Baik, berarti izin ya Bu. Iya. Dalam misalnya nanti RPS atau kurikulum naskah kurikulum kami dibedakan kembali atau bisa kita menuliskannya ya sudah terintegrasi. Artinya di CPL 1 mungkin nanti menggambarkan atau terintegrasinya antara sikap dan keterampilan umum misalnya. Atau CPL 2 nanti menggambarkan keterampilan khusus, CPL 3 menggambarkan keterampilan umumnya, mungkin seperti itu. Apakah bisa atau? Tapi sudah, maksudnya menunjukkan bahwa itu adalah kompetensi di sikap, kompetensi di keterampilan khusus. Iya, seperti itu sudah benar saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Fitri. Ya, baiklah. Ya, barangkali ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Oh iya, silakan Prof. Warno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rodi. Tadi Bu Rodi cerita dari level sarjana sampai level doktor. Diharapkan bahwa di magister dan doktor itu jangan sampai mengulang ke dasar. Jadi seolah-olah tadi magister rasa sarjana gitu kan. Iya, jangan sampai. Tapi peserta didik kita itu kan dari mana-mana. Itu yang harus dicermati. Jadi kalau saya pikir kelihatannya task force-nya KOBI itu perlu diskusi atau mengajak beberapa anggota yang bersedia suatu saat itu rembukan itu. Jadi bagaimana Pak? Kalau bahan dasarnya yang ikut magister maupun doktor, dari mana-mana kita harus tahu bahan dasarnya itu. Jadi jangan anggap semua itu sudah tahu dasar. Karena pernah saya tanyakan masalah ekologi, katanya nggak pernah ngerti masalah itu. Padahal itu kan ilmu dasar. Contohnya yang namanya density itu. Dia nggak ngerti density itu apa. Nah di situ, padahal dia magister kuliah S2, tapi nggak ngerti dasar seperti itu. Sehingga hal-hal seperti itu yang perlu didiskusikan lebih intens. Dulu waktu saya berjuang dengan Prof. Timan itu bahwa teman-teman dari seluruh Indonesia itu statusnya masih ada yang B dan C dan ada yang belum terakreditasi. Di situ Bu Rodi juga ikut kan ke Senayan dulu itu ngadep Pak Intan Ahmad itu pelan-pelan mengundang beliau-beliau anggota kita untuk bisa diajak, diangkat untuk kita sama-sama mengarah ke unggul. Nah, sekarang yang unggul sudah banyak sekali di situ sehingga
bahan dasar peserta kuliah S2 dan S3 kita harus betul-betul dicermati. Sebenarnya masalah kemampuan cuma sama. Cuma kalau belum pernah tahu itu kan repot. Belum pernah tahu, belum pernah diajarkan, betul-betul nggak ngerti ya gitu, kita juga masalah. Apalagi kalau kita punya bimbingan S3, itu kan tidak seperti bimbing S1, S2. Mereka kan seperti kolega. Kalau bisa kita diskusi terus, kuliah pun diskusi. Nah, jadi dengan memperlakukan S3 dengan S2 dan S1 kan mestinya beda. Mereka tuh selevel dengan kita, orang tua. Yang kira-kira samalah, pola pikirnya sudah sama. Tapi mungkin perlu pembelajaran bahwa untuk memahami suatu hal itu mesti harus bisa belajar masalah proses. Seperti Bu Rodian mungkin suatu saat bisa membaca di dalam pembahasan itu sepertinya hanya laporan data. Mestinya kan dari permasalahan, teori-teori yang didapatkan, kemudian hipotesis yang diproses, yang disusun, kemudian data dari peneliti sebelumnya, plus data yang kita lakukan sendiri sebagai data primer, itu kan yang nantinya diolah sehingga pada bab pembahasan itu kan mahasiswa S3, S2, S1 pun itu kan dituntut kemampuan akademiknya di situ. Jadi tidak hanya sekedar pembahasannya tebal gitu. Tapi cuma seperti laporan data itu percuma. Di situ Bu Rodi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Marno masukannya. Ya, yang waktu lalu kita pernah diskusikan ya Prof, karena memang bervariasi sekali kondisi prodi di Indonesia ini begitu. Terus kemudian waktu itu tatarannya memang masih untuk S1 karena S1 itu kan dasar ya. Jadi untuk pendidikan tinggi yang dasar itu kan di S1. Terus kemudian kita coba juga untuk benchmark gitu ya. Kita jadi standar pendidikan kita itu juga standar global begitu. Nah, intinya prinsipnya kita berada dalam bench yang standar. Jadi di KOBI itu kita coba untuk merumuskan itu dalam standar begitu. Nah, kita benchmark dari berbagai macam framework dan juga kapasitas kita begitu Prof ya. Nah, di dalam ini kita yang penting dalam ini ada standar. Jadi standar kurikulum di konsorsium biologi seperti ini begitu. Nah, waktu itu sudah pada saat pembahasan di Pascasarjana memang sudah kita perhatikan begitu sehingga pada saat itu kita ini menyepakati bahwa ini Prof, jadi pada level biologi sebagian dalam naskah akademik program sarjana biologi atau memiliki latar belakang sarjana bukan S1 biologi, maka mahasiswa baru harus mengikuti matrikulasi sampai mencapai kompetensi minimal tersebut. Jadi ini yang lalu, jadi matrikulasi itu sepertinya masih relevan juga. Jadi untuk bisa mencapai masuk ke jenjang magister itu mereka masih kalau perlu dimatrikulasi. Jadi masuk itu sudah memahami ilmu dasar, prinsip dan konsep biologi dasar. Begitu. Nah, itu yang ini terus kemudian waktu itu juga ada wacana begitu. Jadi ada
semacam biologi memberikan pembinaan. Jadi pembinaan, jadi pada prodi-prodi baru, mungkin di magister gitu yang baru masuk itu ya, itu bisa kalau perlu kita mungkin memberikan membuat sistem di KOBI sehingga bisa terlibat dalam pendidikan atau pengajaran akademik di prodi yang baru dibentuk gitu. Nah, sehingga nanti terjadi transfer ya, transfer knowledge seperti itu. Itu waktu lalu itu semangat, saya sangat ingat waktu itu semangatnya Prof. Sutiman seperti itu. Jadi KOBI ini memang dibentuk agar nanti kita sama-sama menggandeng, bergandengan tangan, dan nanti jangan sampai yang sudah unggul itu diam saja, tapi harus membina untuk yang di bawah. Yang di bawah juga demikian, sharing begitu. Nah, seperti itu Prof, sepertinya. Jadi di KOBI memang kita coba untuk membuat standarnya. Yang belum sampai standar ya kita agak bersama-sama untuk yang itu, yang sudah unggul itu juga kita ingatkan lagi, jangan sampai master serasa doktor gitu. Jadi seperti itu, Prof. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada atau sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dodi, kita menanyakan tadi minimal SKS ya untuk S3 75 kalau nggak salah ya tadi. 72. 72. Nah itu mengacu ke aturan apa ya? Mungkin mohon penjelasan karena ini saya buka yang peraturan Menteri nomor yang Permen 53 2023 di situ nggak dijabarkan. Ya, tidak dijabarkan. Ya, mohon penjelasannya. Itu kemarin saya tanyakan waktu itu juga, sempat ditanyakan di Anu Budirjen, itu disetarakan dengan 3 tahun. Karena itu kalau di Permen 53 itu doktor itu minimal 3 tahun. Karena itu kemarin Pak Bahlil yang di UI kan ini, tapi mereka ya saya tidak tahu, tetapi kan yang baru itu minimal 3 tahun untuk doktor gitu. Nah 72 dibagi 6 begitu. Ya, terus kemudian untuk yang master, yang magister malah boleh 1,5 tahun, ya. Yang magister memang 4 semester, tapi 3 semester boleh. Jadi yang strict itu S1 dengan S3. Ya. Begitu Bu. Ya. Ya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang pengelola S3 tapi maksudnya tidak berencana ya, atau tidak mendesain untuk SKS 72 untuk pengelola S3. Tidak ada ya, sudah. Oke. Mungkin bisa kita samakan ya untuk yang di KOBI untuk standar 3 tahun 72 SKS. Tetapi ya ini Bapak Ibu, jadi banyak di disertasi. Ya, baiklah. Apakah masih ada Bapak Ibu? Ya. Ya. Ya, kalau tidak ada mungkin saya sebetulnya ini kami ya dari tim kurikulum KOBI sebetulnya ingin mendapatkan masukan juga, sehingga kalau misalnya ada masukan nanti kita cepat, karena beberapa prodi itu segera menyusun kurikulumnya dan naskah akademik untuk program pascasarjana ini itu harus segera kami selesaikan. Ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, saya kira cukup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Rudiadi Azrianingsih, MSc. Kami mohon kepada Ibu untuk tetap di atas panggung. Kita akan melakukan penyerahan sertifikat. Penyerahan sertifikat akan diberikan oleh Profesor Dr. Leni Fitri SSIMP selaku Ketua Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala. Kepada Prof. Leni kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu, kami mohon untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Ketua Konsorsium Biologi Indonesia, Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono MAGR SC untuk memberikan kata penutup untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Yang akan diwakili oleh Prof. Suwarno. Kepada Prof. Suwarno dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu semua sampai dengan jam 16.40. Saya diminta untuk membacakan hasil atau kesimpulan dari Ketua KOBI sekaligus menutup nanti. Tapi sebelum saya sampaikan ke hasil pertemuan sehari muput ini, saya sebagai Ketua Dewan Pembina KOBI juga ingin menyampaikan langsung ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, kepada pejabat Wali Kota Banda Aceh, dan kepada Bapak Dekan MIPA, FIP, dan dari UIN Aranari. Juga yang kedua, apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia gabungan dari Fakultas MIPA, Fakultas FIP, dan UIN Araniri atas kerjasamanya sehingga kita anggap suatu kesuksesan yang luar biasa hari ini. Berikut hasil dari pertemuan sehari ini. Pertama adalah penguatan profesi di bidang biologi. Pak Andika nanti redaksi bisa diperbaiki lagi. Penguatan profesi di bidang biologi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Hayid itu perlu diteruskan, dijelaskan lagi, ditegaskan. Kemudian yang kedua, Atlas Biologi Biodiversitas itu kerjasama antara KOBI dan Badan Informasi dan Geofisika. Kebetulan tadi sudah jelas sekali disampaikan, masih ada kerjasama lanjut karena secara fisik belum kami dapatkan. Berikut adalah penguatan gelar profesi dan kompetensi biologi sebagaimana diuraikan tadi. Mudah-mudahan ini
kebetulan fakultas kami, Fakultas Biologi UGM, sudah mempunyai profesi biologi kurasi. Terakhir, tingkat muatan kurikulum untuk sarjana, magister, dan doktor perlu diperjelas lagi dan perlu ada pertemuan task force KOBI. Mudah-mudahan pertemuan yang akan dilaksanakan, saya usul sih di Surabaya gitu pertemuannya. Jadi hanya task force. Nanti siapa yang mau ikut task force, monggo. Jadi ada 4 ini, kemudian dengan selesainya pertemuan ini, saya kebetulan besok pulang, jadi tidak ikut pertemuan seminar internasional. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak letih-letihnya untuk pengembangan keilmuan dalam bidang biologi ini. Oleh karena itu, atas nama KOBI, saya menutup atas pertemuan hari ini dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti malam diundang Pak Wali Kota. Matur nuwun. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Suwarno. Dengan ini maka berakhir pula acara Rapat Kerja Nasional dan Workshop Konsorsium Biologi Indonesia pada hari ini. Kami infokan kepada Bapak Ibu yang ingin mengelilingi Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala, sangat kami persilahkan yang nantinya akan didampingi oleh tim panitia. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator dan hadirin yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa kembali dalam acara Gala Dinner yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, saya Della Puspita selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tradisi biasanya di KOBI, pada penutupan Rakernas kami panggil Bapak Dr. Sunarto. Kita sudah kenal, tapi katanya ingin endorse karya dari ARC Universitas Syah Kuala. Maaf, saya juga sudah beli. Di endorse yang ini apa Pak? Ini serum. Ini serum. Ya, untuk itu ya, ini untuk parfum. Untuk itu saya panggil Ibu Esi. Mana Ibu Esi? Ibu Esi. Ibu Ersi. Ibu Esi, mana Ibu Esi? Ini ngomong-ngomong dia di endorse dapat berapa ya? Ya, Ibu Eli, Ibu Leni kesini, Ibu Leni ya. Oke. Ketua ARC ya Bu ya? Oh bukan. Ibu Leni, mohon berkenan untuk menjelaskan produk-produk ini. Singkat saja, kebanggaan loh ya, kebanggaan. Atau bagian marketingnya depan? Ya. Bagian marketingnya mana? Sebelum ditutup oleh Kinarto. Ya, kesempatan ini sudah banyaknya membeli. Saya membeli, Pak Budi membeli, Mas Kirno membeli, Pak Asri membeli. Ibu-ibu siapa yang sudah membeli produk ini? Nah, ini bisa anti aging ya. Kemudian nilam ini berkaitan dengan emosi. Kalau lagi butek gini nih, mencium aroma, ya bisa saraf-saraf kita bisa ada bagian olfaktoris itu bisa lebih tenang lagi, ya tuh. Iya, itu. Ya jelasin sebentar ya Bu. Nah ini kayaknya yang ahli pada bagian belakang ya. Ini merupakan produk dari ARC, Serum Atsiri Research Center. Ya, nah ini ahlinya.
serum anti aging. Ini sebenarnya Bu Esi pakai. Saya pernah mendengar ya bahwa Bu Esi menggunakan. Ya, silakan dijelaskan. Baiklah, jadi ini adalah salah satu produk dari kami, produk dari ARC, dari Koperasi Innovac. Jadi ini serum wajah. Serum ini mengandung minyak nilam. Jadi untuk fungsi dari serum ini adalah kita fokusnya ke anti aging, Bu, sama untuk melembabkan. Jadi ini dia biasa untuk yang udah pernah pakai, katanya memang bisa menghilangkan kerutan, terus juga bisa untuk hidrasi kulit, Bu. Sekian. Jadi kalau beli serum ini kayaknya 20 tahun lebih muda. Gimana? Oke, Bu Leni, Bapak Ibu sekalian, saya melihat wajah-wajah Ibu Bapak sekalian senyumnya. Ya, senyum, di Aceh juga semua senyum, apalagi Bu Leni ini senyumnya menebar kemana-mana, lihat senyumnya ya. Oke, jadi acara ini sukses sekali, terima kasih sehingga ada Pak Rektor hadir. Siapa lagi, Bu? Bapak PJ Wali Kota tadi, kemudian Prof Marwan, Pak Dekan, Prof Taufik. Ditutup dengan makan malam? Oh iya, jangan lupa ditutup dengan makan malam di pendopo Wali Kota. Mau Ibu Bapak sekalian? Mau, berarti sukses ya. Tapi kalau ngelihat wajah-wajah ini senyum-senyum semuanya, yuk kita berdiri semuanya, yuk berdiri. Terakhir kita nyanyi lagu kemesraan ya, bisa ya? Iya, mau ya lagu kemesraan? Ya, kemudian oke, Ibu Bapak sekalian, Pak Budi, ada teman-teman yang tanya, kalau mau membeli kain seperti ini pesannya